Hello, good afternoon Tribuners. Welcome back with me Mutiara in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is 6-year-old boy who drowned in Krueng Langsa has not been found. Until Monday, the 2nd of January 2022 evening, the search for Muhammad Bihan, a 6-year-old boy who allegedly drowned in Krueng Langsa, Langsa Lama District, Langsa City, was still being carried out by a joint team. During the search process, the Langsa City Regional Disaster Management Agency dispatched 1 fiber boat and 1 rubber boat from the National Search and Rescue Agency. Aulia explained it on Monday afternoon. Her party received a report that someone had drowned. Based on the report, Langsa Search and Rescue immediately dispatched officers to the location to conduct a search with other teams. Regarding the chronology of drowning child, Aulia explained it. From the information she received, the victim was looking for prawns with 2 of her friends around Krueng Langsa. As previously reported, a boy with the age around 6 years, Bihan, a resident of Gampong Sidorejo, Langsa Lama District, Langsa City, on Monday, the 2nd of January 2023, allegedly slipped and was lost in the Krueng Langsa current. Information obtained by SerambiNews.com stated that initially around 4:45 p.m., the victim Bihan and around 2 of his friends were playing on the edge of Krueng Langsa, which is not far from their house. It is suspected that the victim at the time slipped into the river and he was not good at swimming, so that the victim disappeared from the surface of the river where the water is not so fast and deep at this time. Not long after, local residents learned about the incident because the victim's friend ran from the location to the residential area while crying to report that his friend was missing. After asking the victim's friend from resident, it was discovered that the victim Bihan, son of Samsul, a resident of Gampong Sidorejo, allegedly drowned in the river. It is known that currently the water condition in Krueng Langsa is not too deep and the current is not fast, because for the past few weeks, Langsa City and the mountainous area of East Aceh have not had heavy rains. The next news is, due to an electric short circuit, 22 stalls in the Ampera Market were burned. The severe fire that occurred at the Ampera Market, Road Ampera, Kuala Tungkal Port, Tungkal 4 Kota Village, Tungkal Ilir District, West Tanjung Jabung Regency, was caused by an electrical short circuit. The fire occurred at around 2:30 a.m. In this fire, around 22 stalls and stalls were completely consumed by the fire on Tuesday, the 3rd of January 2023. First Police Agung Herwibowo, head of the Tungkal Ilir Sector Police, said that when he arrived at the location, the fire seemed to have grown. Starting from the row of shops on the left side of the road, it quickly spread to other stalls because all the buildings are made of semi-permanent. The sectoral police chief continued, the fire is suspected to have started at the shop area as a result of an electric short circuit. While the fire equipment deployed was in the form of 6 units of the Tanjabar Fire Service car equipped with a portable engine, 1 unit of fire carrying a portable engine for the Tanjabar Fire Service, 1 unit of the Budi Luhur Kuala Tungkal Foundation fire engine, 1 unit of fire from the Tanjabar Regional Disaster Management Agency equipped with 2 portable engines, and 1 unit of search and rescue fire extinguisher unit of the Tanjabar Reserve Police. The next news is, 3 weeks missing, a man is found dead in a septic tank. It is certain that a man who was found dead in a septic tank dug in Cibodas Village, Pangauban Village, Batu Jajar District, West Bandung Regency, was a murder victim. As is known, the 35-year-old man known as Handy was found dead in a 2.5-meter deep septic tank dug
without a cover after 3 weeks of being reported missing. The head of the Batu Jajar Sector Police Commissioner Heru Rustiono said that after checking, there were no signs of violence on the victim's body, so his party concluded that Hendy died after falling into the septic tank excavation. Meanwhile, regarding the victim could have fallen into the septic tank excavation, Heru confirmed because the victim had a history of epilepsy. While regarding the time of the incident, it was estimated that it had been 3 weeks to be exact after being reported missing. He said the victim was also immediately buried because the family refused it to be autopsied and had accepted that the incident was a disaster. Sutisno said regarding the discovery of a body in the septic tank excavation, his party received a report from local residents and immediately checked it. The next news is, a number of residents in Belawan stole diesel fuel from Pertamina's pipeline. The North Sumatra Regional Police have confiscated diesel fuel oil that was stolen by residents of Belawan from a pipeline owned by the Pertamina company. Pertamina's fuel oil has been stolen by residents for the past few days and has gone viral. Head of Public Relations for the North Sumatra Regional Police, Hadi Wahyudi, said that the diesel fuel in a storage drum had been secured. Solar was secured by police from residents' houses at the location. The police explained it that residents stole oil belonging to the state-owned company by drilling holes in pipes. Then the pipe is connected with a new pipe and accommodated using the prepared jerrycan. From this action, the police arrested 4 perpetrators along with evidence. Currently, they are still undergoing further examination. Based on the interim inspection, the type of diesel fuel stolen from Pertamina's pipeline was sold randomly. So far, the police are still coordinating with Pertamina how much the state-owned company has suffered losses. The wife of the late first governor of North Sulawesi passed away. Sobs accompanied the funeral of Nelje Zeus Tumbelaka Tikoalu, beloved wife of the late Fritz Johannes Tumbelaka, the first governor of North Sulawesi, on Monday, the 2nd of January 2023. During the procession to close the cabin after worship at the funeral home in Suaan Village, Kalawat District, North Minahasa Region, Sindot, Sulawesi, the family and mourners immediately approached the coffin. The time to last see Nelje was put to good use. They looked at the woman who at her young age was very beautiful and gentle and educated with love as if she didn't want to part. Several mothers shed tears. Their hands were pressed against the glass as if they want to reach Nelje, whose body was behind it and whose soul was already in heaven. Nelje's funeral also touched me. He was buried right on his birthday. Many loved Nelje. This was evident from the mourners. There are North Sulawesi provincial government officials led by Clay Dondo Kambe, also official from the North Minahasa district government. Also present was member of the People's Legislative Assembly of Republic Indonesia, Adriana Dondo Kambe. The yard and the outside of the house are filled with blank flowers. The next news is, the earthquake in Jayapura did not disturb flight schedules at the airport. A tectonic earthquake with a magnitude of 3.8 struck Jayapura City, Papua again on Tuesday, the 3rd of January 2023, and had no potential for a tsunami. This earthquake was an aftershock of the main earthquake with a magnitude of 4.9 on January 2, 2023. Not only that, it is certain that as many as 100 aftershocks that occur in the Jayapura City area could not evac aircraft flights at Sentani Jayapura Airport, Papua.
Sentani Airport Stakeholder Relation Manager Surya Eka ensured that the earthquake measuring 3.8 that occurred in Jayapura City did not evacuate aircraft flights at Sentani Jayapura Airport. According to Eka, from yesterday until this morning, the flight at Sentani Jayapura Airport was running normally and there were no delays after the earthquake. The last news is And the last news is, the former head of the sub-branch and head of the Bullock warehouse were named as suspect in the disappearance 500-ton rice. Former Bullock sub-branch head Radityo Putra Sikado and Pinrang Regency warehouse head Muh Idris have been named as suspect in the missing 500 tons of rice. This was conveyed by the head of the Legal Information Section of the South Sulawesi High Prosecutor Office, Sutarmi, in his process statement on Monday, the 2nd of January 2023. He said after naming Irfan as a suspect since December 14, 2022, his party was conducting an in-depth investigation. From the result of in-depth investigation of the missing 500 tons of rice, investigators then named the head of Bullock sub-branch Radityo Putra Sikado and the warehouse head of Pinrang Regency Muh Idris as suspect. Sutarmi emphasized that the two suspects were immediately detained at the Makassar Correctional Institution from the 2nd to the 21st of January 2023. Sutarmi explained that the losses due to the loss of 500 tons of rice at the Bullock Pinrang warehouse reached 5 billion rupiah. Well, I think that's all the news for today with me Mutiara. Don't forget to follow us in YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, and TikTok @Tribun Lampung for further information. Thank you for watching and have a nice day. Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun Siang edisi Rabu 4 Januari 2023. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Justina Kartika, inilah live update selengkapnya. Kita masuk berita pertama Tribuners. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Nofrian Syahyoso Barat alias Brigadir J pada Rabu 4 Januari 2023. Adapun sidang kali ini digelar untuk terdakwa Riki Rizal Wibowo atau Bribka RR. Terkait sidang ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih memberikan kesempatan kepada kubu Riki Rizal untuk menghadirkan saksi ahli ad charge atau meringankan. Kuasa hukum Riki Rizal, Erman Umar, menuturkan pihaknya menghadirkan 2 orang ahli pidana dalam persidangan. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter Tribun News, rekan Rizky Sandi Saputra. Silakan laporan Anda. Ya, Justina dan juga Tribuners, benar bisa disampaikan bahwa pada hari ini, Rabu 4 Desember 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang atas tewasnya Nofrian Syahyoso Barat atau Brigadir J dengan agenda pemeriksaan saksi ahli meringankan untuk terdakwa Bribka Riki Rizal. Di mana sebagai informasi Justina dan juga Tribuners, ini merupakan kesempatan terakhir bagi kubu terdakwa Riki Rizal untuk menghadirkan saksi ahli karena memang sejatinya pada pekan ini dihabiskan untuk Majelis Hakim memberikan waktu untuk para kuasa hukum, dalam hal ini para kuasa hukum terdakwa pembunuhan Brigadir J untuk menghadirkan ahli meringankan dalam persidangan kali ini sendiri. Tadi Erman Umar selaku kuasa hukum dari Riki Rizal mengatakan kalau pihaknya menghadirkan
dua ahli pidana begitu. Dan dalam persidangan tadi sejatinya sempat ada sedikit perdebatan antara jaksa penuntut umum dan juga majelis hakim serta tim kuasa hukum, karena memang salah satu dari ahli pidana yang dihadirkan oleh kuasa hukum Ricky Rizal dinyatakan tidak membawa surat tugas atau surat perintah untuk melakukan memberikan keterangan sebagai ahli meringankan di dalam persidangan. Akan tetapi tadi Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yakni Wahyu Iman Santoso membolehkan begitu, karena memang sejatinya ini merupakan kesempatan terakhir dari tim kuasa hukum Ricky Rizal. Dan sebagai informasi Justina, saat ini sidang masih berjalan gitu dengan pemeriksaan saksi ahli untuk Solahuddin, di mana mereka nantinya akan dimintai keterangan terkait dengan keilmuannya terkait dengan kasus yang menjerat Ricky Rizal. Dan sebagai informasi Justina dan juga Tribuners, bahwa pada hari ini tepatnya siang nanti hakim jajaran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, seluruh kuasa hukum terdakwa, dalam hal ini 5 terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J dan juga susunan jaksa penuntut umum akan melakukan pengecekan atau menggelar sidang di kediaman atau di tempat kejadian perkara di rumah Irjen Pol Verdi Sambo. Maksud saya mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo yang beralamat di Jalan Saguling Duren 3 dan juga di Komplek Polri yang memang diketahui itu merupakan lokasi dari penembakan Brigadir Yosua. Kendati demikian, belum diketahui secara detail apa yang nantinya akan diperiksa, namun tadi pejabat humas PN Jakarta Selatan Giamto menegaskan kalau pemeriksaan pada hari ini merupakan bagian dari atau rangkaian dari proses persidangan yang memang dibutuhkan adanya bukti, dan meminta kepada majelis hakim untuk mengecek atau melakukan pengecekan lokus delikti atau tempat kejadian perkara. Mungkin itu Justina yang bisa disampaikan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan sidang lanjutan Bribka Ricky Rizal atas kasus tewasnya Brigadir Joshua. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Rizky Sandi Saputra dari Tribun News. Selamat bertugas kembali. Beralih ke berita lain Tribuners, kasus pembunuhan terhadap Henik Trihandayani berusia 51 tahun, seorang guru MTS asal Desa Trapang, Kecamatan Banyu Atas, Kabupaten Sampang, Madura, belum juga terungkap. Mengapa tidak sejak terjadinya insiden pembunuhan tersebut pada 6 November 2023, hingga saat ini batang hidung pelaku belum diketahui alias pelaku masih berkeliaran. Kasatreskrim Polres Sampang AKP Sukaca mengatakan bahwa memang saat ini pihaknya terus berupaya mengungkap kasus tersebut. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh reporter Tribun Madura, rekan Hanggara Pratama. Silakan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Justina dan Tribun News. Dapat kami melaporkan bahwa memang kasus pembunuhan yang menimpa Henik Trihandayani, seorang janda berusia 51 tahun, warga Desa Trapang, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Madura, yang kesehariannya berprofesi sebagai guru MTS ini hingga saat ini masih belum terungkap. Artinya pelaku pembunuhan yang terjadi pada 16 November 2022 lalu masih belum diamankan pihak kepolisian setempat. Kemudian berdasarkan komentar Kasatreskrim Polres Sampang AKP Sukaca bahwa memang dalam proses pengungkapan kasus kondisinya minim alat bukti. Artinya tidak ada alat bukti lain yang ditinggalkan pelaku pasca membunuh korban, sehingga pelaku dinilai oleh Kasatreskrim cukup lumayan cerdas karena di TKP hanya ada alat bukti baju korban, begitupun dengan pecahan kaca. Meski begitu, pihak kepolisian setempat tidak akan tinggal diam, melainkan terus berupaya mengungkap kasus, dan saat ini proses penyelidikan terus berlanjut. Bahkan tim penyidik sudah memeriksa sekitar 18 sampai 20 orang saksi, diantaranya keluarga korban sekaligus warga setempat atau warga terdekat. Hasil dari pemeriksaan saksi sudah mengarah pada identitas pelaku, hanya saja pihak kepolisian Sampang enggan membeberkan agar proses penyelidikan berjalan mulus. Dan untuk diketahui juga rekan Justina dan Tribun News bahwa
pengungkapan kasus ini juga di backup oleh Polda Jatim karena sebelumnya Polres Sampang berkoordinasi dengan Polda Jatim. Demikian rekan Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Hanggara Pratama dari Tribun Madura. Selamat bertugas kembali. Sesosok mayat laki-laki ditemukan terdampar di pesisir pantai Tembelok, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Selasa 3 Januari 2023 pagi. Mayat yang belum diketahui identitasnya tersebut terlihat membengkak dan beberapa bagian tubuhnya sudah hancur atau tak utuh. Jajaran Polres Bangka Barat dari Inalvis dan Satpol R langsung mengevakuasi mayat itu ke Rumah Sakit Umum Daerah Sejiram Setason. Informasi selengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan oleh rekan Yuranda dari Bangka Pos. Silakan laporan Anda, rekan Yuranda. Baik, Justina dan Tribuners dimanapun Anda berada, dilaporkan pada hari kemarin Selasa 3 Januari 2023 pagi, sesosok mayat laki-laki terdampar di pesisir pantai Tembelok, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mayat itu ditemukan oleh Rusdi, warga setempat, dalam posisi tengkurap dan bagian tubuhnya sudah tidak utuh. Mayat itu yang mengenakan baju abu-abu dan celana pendek lepis ditemukan warga dalam keadaan sudah membengkak. Warga yang menemukan langsung melaporkan kepada polisi untuk melakukan evakuasi terhadap mayat tersebut. Pada pukul 9, jajaran Polres langsung turun ke lokasi kejadian dan langsung melakukan evakuasi. Tubuh mayat yang ditemukan di pesisir pantai tersebut tidak utuh lagi dan sudah berbau kurang sedap. Setelah itu polisi langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi mayat tersebut ke Rumah Sakit Sejiram Setason Bangka Barat. Kasat Pol Air Polres Bangka Barat Ibtu Sugianto mengatakan laporan masyarakat itu diterima olehnya pada pukul 9 pagi. Saat dilaporkan, personil langsung meluncur ke TKP. Mayat yang berjenis kelamin tersebut belum diketahui identitasnya. Setelah hasil visum yang dilakukan oleh pihak rumah sakit belum bisa mengungkapkan identitas mayat itu, lantaran mayat itu sudah rusak di bagian wajah, pergelangan tangan, serta kedua kakinya. Diduga dimakan oleh binatang di laut. Dokter yang menangani mayat yang melakukan pemisuman luar terhadap mayat itu tidak mendeteksi nama serta alamat jasad itu, sehingga mayat itu masih ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Barat. Pihak rumah sakit Direktur Utama Rudi mengatakan, Dr. Rudi mengimbau kepada masyarakat apabila ada merasakan keluarganya hilang agar mendatangi rumah sakit dengan ciri-ciri menggunakan jam tangan warna hitam, baju, kaos abu-abu, dan celana pendek warna hitam. Saat ini jasad itu masih ada di rumah sakit dan akan dikebumikan bila mana warga tidak ada yang melaporkan bahwa warganya hilang. Maksud kami bahwa keluarganya hilang. Begitu Justina yang bisa saya sampaikan dari Kabupaten Bangka Barat. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Yuranda dari Bangka Pos. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Kasat Pol R Polres Bangka Barat Ibtu Sugianto. Baik rekan-rekan media, jadi tadi pagi sekitar jam 9.50 ada masyarakat atas nama Rudi itu menelpon kita bahwa yang bersangkutan menemukan mayat di pantai Tembelok, Muntok Asin. Jadi anggota langsung meluncur ke TKP dan mau benar di situ ditemukan mayat yang sedang tertelungkup, yang kondisi sudah mengenaskan, mukanya sudah tidak dikenali lagi,
Akhirnya kita langsung koordinasi dengan tim identifikasi Polres Bangka Barat, langsung kita evakuasi, kita bawa ke rumah sakit umum Bangka Barat. Untuk identitasnya belum diketahui? Untuk identitas saat ini belum ada. Untuk korban tidak ada identitas yang melekat di badan. Jenis kelamin laki-laki. Anggota tubuhnya dan ada yang hilang. Anggota tubuh masih lengkap, hanya saja mukanya itu sudah tidak bisa dikenal lagi. Sejauh ini tidak ada laporan dari warga kehilangan ya? Untuk saat ini belum ada yang melaporkan ke Polair tentang kehilangan anggota keluarga. Dan ada tanda-tanda kekerasan ya? Untuk tanda-tanda kekerasan kita belum bisa memastikan, nanti nunggu visum dari rumah sakit. Seorang pekerja bengkel cat Ipung 50 tahun warga Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo meninggal dunia akibat terserang aliran listrik bertegangan tinggi pada Selasa 3 Januari 2023. Kejadian tersebut terjadi sekira pukul 9:15 waktu Indonesia Barat. Tubuh korban pun tersangkut di ranting pohon kuda. Kejadian naas ini bermula saat korban tengah memangkas ranting pohon kuda yang berada di halaman bengkel tempat kerjanya di Jalan Kapuas, Kecamatan Ganigaran, Kota Probolinggo. Informasi selengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan oleh rekan Danendra Kusuma, reporter Tribun Jatim Timur. Silakan laporan Anda, rekan Danendra Kusuma. Baik, Justina. Ya, benar bisa saya jelaskan terkait peristiwa naas yang menimpa oleh pekerja cat di Kota Probolinggo. Mulanya korban sedang bersantai karena tidak ada pekerjaan di bengkel catnya. Lalu dia melihat pohon kuda yang berada di halaman tempat kerjanya sedang rimbun ranting. Ranting juga menjulur ke berbagai arah. Kemudian korban berinisiatif untuk melakukan pemangkasan di pohon kuda tersebut agar ranting-ranting yang menjulur bisa rapi begitu. Ketika proses pemotongan atau pemangkasan terjadi, nasib naas menimpa korban. Salah satu ranting yang ia pangkas terantuk ke kabel listrik bertegangan tinggi yang berada di sebelah pohon berjenis kuda yang dilakukan pemangkasan oleh korban. Kabel tersebut tidak terbalut oleh aluminium konduktor sehingga aliran listrik langsung mengalir ke tubuh korban. Tubuh korban berada di atas pohon kuda tersebut dan seketika korban meninggal dunia karena sengatan listrik. Proses evakuasi dilakukan oleh pihak BPBD, PLN, dan Damkar Kota Probolinggo dengan mengerahkan pula satu unit mobil Skylift DLH Kota Probolinggo. Mobil tersebut membantu para eksekutor untuk mengevakuasi tubuh korban di atas pohon tersebut. Proses evakuasi memakan waktu 15 menit dan tidak ada kendala berarti dalam proses evakuasi tersebut. Begitu, Kristina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Danendra Kusuma dari Tribun Jatim Timur. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Kapol Subsektor Ganigaran Ibtu Muhammad Rizal dan petugas BPBD Kota Probolinggo, Benny Mayer. Ya, jadi informasi awal Pak ya, jadi korban ini kebetulan pegawai dari bengkel teter dari Pak Yupri di sini. Kebetulan tidak ada pekerjaan, infonya mau bersihkan ranting-ranting yang ada di halaman bengkel. Namun demikian setelah naik, ranting yang dipotong itu menyangkut kepada aliran listrik, aliran listrik yang tidak ada bungkusnya, sehingga si atas nama Pak Ipung di alamat Sari itu kena aliran listrik. Cuman tadi karena kondisi korban sudah terbujur kaku ya, cuman itu aja cuman. Untuk lain-lainnya hal teknis aman. Korban meninggal kena apa tuh? Korban tadi saya kurang tahu pastinya yang mana bagian tersebutnya ya. Cuman tadi adalah maksud saya ada luka terbakar di bagian kaki gitu aja. Berapa jam? Kurang lebih setengah jaman lah. Kesulitannya apa tadi Pak?
kesulitan nggak ada, cuman posisinya aja posisi kondisi korban karena udah yang terbujur aku itu aja. Ada luka mungkin? Luka ada di luka terbakar tadi yang saya lihat di wilayah kaki, bagian kaki. Untuk korban usia berapa Mas kira-kira? Kira-kira 50-an? mungkin 50-an ya, kurang lebih sekitar 45 menitan lah. Sorry, 45 tahunan. Tahunan ya. Siapa korban? Saya Beni, saya dari BBBD. Beni lengkap? Beni Mayer. Truk berwarna putih bermuatan mebel dengan nomor polisi K9785DC terguling di Ramdor Dermaga 7 Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten pada Selasa 3 Januari 2022 sekira pukul 4 waktu Indonesia Barat. Maksud kami Selasa 3 Januari 2023 sekira pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Haryanto, supir truk mebel, mengaku kejadian itu terjadi saat ia hendak masuk ke dalam kapal KMP Adinda Windukarsa. Informasi terkait berita ini akan dilaporkan oleh rekan Sopian Sauri, reporter Tribun Banten. Silakan laporan Anda, rekan Sopian Sauri. Melaporkan dari Cilegon, Merak, Banten, bahwasanya pada hari Selasa kemarin, tepatnya pada tanggal 2 Januari 2023, mohon maaf tanggal 3, bahwasanya mobil truk bermuatan mebel terjatuh, terguling di ramdor kapal KMP Adinda Windu Perkasa. Tergulingnya truk tersebut saat hendak memasuki kapal. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari keterangan supir, bahwasanya tergulingnya truk tersebut terjadi karena adanya alun ombak, sehingga ramdor tersebut tidak stabil dan mengakibatkan mobil tersebut terguling karena ada goncangan ombak yang tidak stabil sehingga mengakibatkan ramdor tersebut tergoyang. Berdasarkan pantauan Tribun Banten di lokasi dermaga 7 tersebut, supir dan kendek berhasil menyelamatkan diri ketika mobil terjatuh di sebelah kanan. Kendek dan supir langsung keluar dari mobil karena ditakutkan mobil tersebut tercebur ke laut. Dan pada saat itu juga dari tim ASDP dan juga Lanal Banten langsung bergegas untuk mengevakuasi mobil tersebut agar tergeser dari ramdor dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, tercebur ke laut. Sehingga dari tim ASDP dan Lanal Banten dan juga pihak kepolisian juga turut hadir untuk mengevakuasi mobil tersebut. Dan mobil derek pun datang, langsung ditarik oleh mobil derek menghindari jauh dari ramdor kapal tersebut. Dan tepat pada pukul 4.17 mobil tersebut berhasil dievakuasi dari ramdor. Begitu rekan Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Sopian Sauri, reporter Tribun Banten. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Haryanto selaku sopir truk yang terguling. Gara-gara pintunya apa? Naiknya ketinggian. apanya? Naiknya roda depan ketinggian. Terus rubuh. Iya. Terus tadi langsung keluar. Saya masih di dalam. Mebel. Iya. Dari mana mau ke mana? Jepara mau ke Palembang. Emang terlalu tinggi atau gimana ininya? Ya biasanya sih nggak seperti ini ya. Standar. Terus emang biasanya seperti apa? Ya seperti ini. Pintunya nggak keluar. Ya yang apa kena ombak kapalnya kan naik.
roda depannya ikut naik. Yang roda belakang masih di dermaga. Beredar informasi sebuah aliran di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan diduga sesat pada Selasa 3 Januari 2023. Aliran itu diduga sesat lantaran melarang pengikutnya memakan ikan dan daging. Bahkan beredar juga informasi bahwa tidak dianjurkan untuk salat. Informasi terkait berita ini akan dilaporkan oleh reporter Tribun Timur, rekan Said Zulfadli. Silakan laporan Anda. Informasi ini dugaan aliran sesat tersebut beredar luas di sosial media. Temuan awal dugaan aliran bab kesucian yang di bawah naungan Yayasan Nur Mutiara Ma'rifatullah ini yang diduga sesat itu berawal dari temuan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan atau MUI Sulsel, di mana temuan tersebut sehingga viral di berbagai media sosial. Penelusuran Tribun Timur di lokasi tampak suasana sepi dan hanya beberapa orang yang berada di yayasan tersebut. Menurut pihak MUI Kabupaten Goa sendiri mengatakan bahwa pihaknya masih mengumpulkan bukti terkait dugaan atau kebenaran dugaan aliran sesat tersebut, sehingga MUI Goa akan bersama pemerintah Kabupaten Goa akan melakukan pertemuan pada Selasa pekan depan. Sementara pihak Kemenak Kabupaten Goa juga akan berdialog bersama dengan pihak yayasan tersebut dan masih mengumpulkan bukti terkait dugaan aliran sesat tersebut. Dan untuk pihak Kemenak membenarkan bahwa adanya izin dari Kemenkumham tentang surat izin dari yayasan. Namun terkait kegiatan keagamaan masih akan di cross check oleh pihak Kementerian Agama Kabupaten Goa. Sedangkan dari pihak yayasan, pimpinan yayasan yakni Bang Hadi itu membantah tudingan atau dugaan aliran sesat tersebut, termasuk membantah juga pelarangan memakan daging ataupun ikan atau meminum susu. Dia mengaku hanya mengajarkan bab kesucian yang yakni hidup sehat, pola hidup sehat, makan sehat, dan pikiran sehat. Begitu pula Bang Hadi juga selaku pimpinan Yayasan Nur Mutiara Ma'rifatullah membantah adanya pelarangan sholat. Menurut dia hal tersebut tidak benar. Demikian, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Said Zulfadli dari Tribun Timur. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan sejumlah wawancara yang berhasil dihimpun reporter kami di lapangan. Yang memviralkan itu yang saya baca itu dari MUI Goa atau mana? Sulsel. Nah, mereka dari pihak MUI tidak pernah klarifikasi, tidak pernah datang menanyakan. Bagaimana mengatakan sesat, hanya mengambil gambar, mengambil foto, lalu menuliskan kata-kata sesat tanpa klarifikasi, tanpa bertanya. Ya, artinya kan ada kita menyepakati langkah-langkah, kita bikin mekanisme supaya tidak terburu-buru, tidak karena ini banyak hal yang terkait yang harus kita diskusikan, termasuk konfirmasi juga dengan MUI provinsi. Kemudian insya Allah kita tadi sudah sepakati bahwa nanti juga kita akan turun ke lokasi di sana untuk berdialog. Ya, karena memang kita perlu recek, kemudian kita dialogkan supaya enak nanti nyambung, informasinya tidak harus berimbang lah. Pak, informasi yang kita dapat Pak, sudah berapa banyak Pak pengikut atau anak-anak santri? Pak, itu yang kita juga, makanya ini nanti juga bagian dari rencana kita turun untuk mengetahui di situ berapa banyak jamaahnya. Jadi kesimpulannya itu hari Selasa akan datang, tim akan turun ke lokasi.
Dan itu sudah ada konfirmasi dari pihak sana menyetujui Cendrawasih Sulawesi Selatan. Kemudian karena ini sudah viral, itu dari MUI Provinsi Selatan, keputusannya kemarin MUI Goa menyurat ke MUI Provinsi minta sebagai penjelasan mengenai ajaran itu. Ya, itu kesimpulannya. Jadi saya terkait ini baru seperti itu yang saya bisa. Ya. Sejumlah 95 warga KEI Maluku Tenggara kembali pulang pasca konflik di Weda Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Kepulangan puluhan warga KEI yang bekerja di satu perusahaan di Weda itu disambut Bupati Malra M. Taher Hanubun dan jajaran yang telah berupaya memulangkan mereka di halaman kantor Bupati Malra pada Senin 2 Januari 2023. Dalam pertemuan tersebut, Hanubun bersyukur bisa memulangkan mereka. Menurutnya, peluang kerja akan kembali di Maluku maupun di daerah lainnya. Informasi selengkapnya akan dilaporkan reporter Tribun Ambon, rekan Tanita Patiasina. Silakan laporan Anda, rekan Tanita Patiasina. Baik rekan Justina dan Tribuners, pada hari Senin 2 Januari 2023 kemarin sebanyak 95 warga KEI akhirnya pulang kampung pasca konflik yang terjadi di Weda pada Desember 2022 lalu. Mereka disambut langsung oleh Wali Kota Bupati Maluku Tenggara Taher Hanubun langsung di Balai Kantor Bupati Maluku Tenggara pada 2 Desember lalu, 2 Januari 2023 lalu maksud kami Tribuners, dan mereka memang bekerja di Weda Halmahera Utara Maluku Utara sebelumnya dan akhirnya sudah dipulangkan. Memang proses pemulangan mereka ini sudah berlangsung dari Desember lalu dan dibantu oleh pemerintah di Tidore, juga keluarga masyarakat KEI yang ada di Tidore, dan pada kesempatan itu Bupati Maluku Tenggara Taher Hanubun mengatakan bahwa misalkan ada kesempatan bekerja lagi di luar daerah Maluku tentunya akan diizinkan dan peluang tersebut terbuka lebar untuk masyarakat KEI. Dan sementara ini para pekerja tersebut itu kembali ke keluarga masing-masing dan nantinya akan menunggu instruksi lebih lanjut. Demikian rekan Justina dan Tribuners. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Tanita Patiasina dari Tribun Ambon. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke berita lainnya Tribuners. Kasus temuan mayat perempuan terjadi di aliran anak Sungai Bengawan Solo Kali PP pada Selasa 3 Januari 2023. Korban ditemukan dalam posisi tengkurap di aliran sungai Kali PP. Pihak kepolisian sejauh ini masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Informasi terkait berita ini akan dilaporkan oleh rekan Adi Surya Samutra, reporter Tribun Solo. Silakan laporan Anda rekan Adi Surya Samutra. Iya baik, seperti yang disampaikan tadi memang pada hari kemarin memang ditemukan mayat perempuan yang berada di aliran sungai Bengawan Solo Kali PP di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo. Dan untuk kondisinya sendiri, untuk mayat sendiri itu dalam posisi tengkurap dan ditemukan pertama kali oleh seorang pemancing yang berada tak jauh dari lokasi penemuan. Dan untuk identitas mayat sendiri pada awalnya itu belum diketahui karena tidak adanya kartu identitas yang berada di tubuh korban sendiri. Adapun korban sendiri pada saat itu memakai pakaian kuning kemudian juga jaket hitam, dan posisinya pun juga di salah satu jarinya itu juga menggunakan sasapos. Dan pihak kepolisian pun kemudian langsung mengevakuasi jenazah korban dan kemudian dibawa ke RSUD Dr. Muwardi. Dan pihak kepolisian pun langsung melakukan penyelidikan dan hasilnya adalah korban itu merupakan satu warga dari Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo. Dan untuk saat ini, untuk kemarin juga korban sudah diberikan kepada pihak keluarga dan langsung dimakamkan. Mungkin bisa sampaikan kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Adi Surya Samutra dari Tribun Solo.
Selamat bertugas kembali. Sejumlah juru parkir atau jukir di Pasar Pagi Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka, Belitung mengeluh. Mereka mengeluhkan adanya kebijakan yang diambil pemerintah kota untuk relokasi parkir ke kantong parkir yang telah disediakan. Para jukir merasa terancam akan kehilangan pekerjaan yang mereka lakoni, terutama adanya relokasi parkir di Pasar Pagi yang beralih ke kantong parkir. Informasi lengkap terkait berita ini akan dilaporkan reporter Bangka Pos. Rekan JP Marlianto, silakan laporan Anda. Terima kasih rekan Janita dan pemirsa Tribuners dimanapun berada. Memang sejak hari Senin atau tanggal 2 Januari 2022 kemarin, sejumlah juru parkir ataupun jukir di Kota Pangkal Pinang memang mengeluhkan adanya beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang, di mana dengan merelokasi tempat parkir para jukir sendiri yang semula berada tepat di depan Pasar Pagi Kota Pangkal Pinang, yang saat ini dipindah ke kantong parkir yang telah disediakan oleh pemerintah setempat, tidak jauh dari lokasi awal jukir tersebut memarkirkan para kendaraan milik pengunjung ataupun pedagang pasar di Kota Pangkal Pinang, atau tepatnya di Pasar Pagi tersebut, di mana memang sejumlah juru parkir di Pasar Pagi memang sempat mengeluh, di mana seperti hal yang dikatakan oleh Yusman bersama 5 orang rekannya yang mengeluh adanya kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang tersebut dengan merelokasi tempat parkir ke kantong parkir yang telah disediakan, tentunya dapat mengancam pekerjaan para juru parkir yang ada di Kota Pangkal Pinang tersebut, atau tepatnya yang ada di Pasar Pagi, di mana Yusman sendiri mengatakan sebelumnya kantong parkir yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang semula hanya dipergunakan untuk parkir bagi kendaraan para pedagang yang ada di Pasar Pagi. Namun seiring berjalannya waktu, bahkan sejak dilakukan relokasi sejak Senin 2 Januari 2022 pagi, di mana kantong parkir tersebut ini digunakan sebagai tempat parkir bagi para pengunjung ataupun pembeli yang ada di Pasar Pagi Kota Pangkal Pinang, di mana menurut Yusman sendiri, Dishub sebelumnya telah berdalih pemindahan tempat parkir ini dikarenakan masalah kemacetan yang sering terjadi di jalan Pasar Pagi tersebut, di mana memang berdasarkan keterangan dari para juru parkir, kemacetan sendiri disebabkan oleh truk sampah ataupun truk mobil pengambil sampah yang setiap pagi sering beroperasi untuk mengambil sampah para pedagang yang ada di Pasar Pagi tersebut, di mana memang truk tersebut yang selama ini kerap menimbulkan kemacetan di pasar tersebut bukan dari lapak-lapak parkir yang saat ini, yang sebelumnya maksudnya telah dijadikan sebagai tempat parkir bagi para jukir tersebut, di mana selain Yusman juga ada beberapa juru parkir yang turut mengeluh, seperti hal yang dilakukan oleh Erlisa, di mana juru parkir perempuan ini mengaku terancam tidak dapat bekerja, di mana memang sebelumnya sendiri juru parkir sudah dilengkapi dengan atribut berupa karcis kemudian dan lain sebagainya. Namun sejak beberapa bulan terakhir memang para juru parkir sendiri tidak dilengkapi atribut oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam hal ini Dishub, terutama untuk penyediaan karcis bagi para penyewa ataupun konsumen parkir yang ada di Pasar Pagi tersebut. Sementara itu, hal tersebut juga dibantah langsung oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah ataupun UPTD Pengelola Pelaksana Teknis Perhubungan Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang, Weli Aritwan, di mana memang sendiri membantah ataupun sekaligus mengklarifikasi terutama terkait pernyataan para juru parkir yang ada di Pasar Pagi Kota Pangkal Pinang yang mengeluh karena mereka akan merasa kehilangan pekerjaannya. Padahal Dishub sendiri menegaskan tidak akan mengambil alih dalam hal memungut retribusi parkir, di mana memang sebelumnya Dishub ini telah membagi beberapa lapak para juru parkir yang ada di Pasar Pagi. Setidaknya memang terdapat 34 lapak parkir yang dibagi kepada 34 juru parkir yang ada di Pasar Pagi Kota Pangkal Pinang, baik itu yang ditempatkan di kantong parkir maupun di depan Pasar Pagi. Di mana selain itu juga Weli sendiri mengaku memang ada dalam relokasi tersebut
ada beberapa oknum yang mengintimidasi para juru parkir, terutama untuk tidak mengakomodir relokasi tempat parkir. Bahkan pihaknya bersama Satpol PP dan stakeholder terkait sendiri sudah siaga di kawasan Pasar Pagi sejak Minggu dini hari sekitar pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat untuk melakukan relokasi para jukir tersebut ke kantong parkir yang telah disediakan. Namun bahkan sampai saat ini juga relokasi masih tetap dilakukan. Pemerintah Kota Pangkal Pinang sendiri tetap bersikukuh untuk menerapkan kebijakan tersebut, di mana memang berdasarkan pantauan hingga hari ini memang tidak lagi terjadi kemacetan khususnya yang ada di Pasar Pagi Kota Pangkal Pinang setelah adanya relokasi ke tempat kantung parkir yang telah disediakan. Sementara itu Dewan Perwakilan Rakyat setempat sendiri menegaskan, khususnya Komisi 3 DPRD Kota Pangkal Pinang ini menegaskan supaya dengan pengambilan kebijakan tersebut jangan sampai ada masyarakat ataupun juru parkir yang dirugikan, di mana hal ini yang jelas tidak ada boleh pihak yang dirugikan. Sementara di mana berdasarkan keterangan dari Ketua Komisi 3 DPRD Kota Pangkal Pinang, Bupati M. Gandhi, di mana hal ini memang perlu dilakukan pembenahan tata kelola perparkiran khususnya yang ada di Jalan Pasar Pagi Pangkal Pinang, di mana memang kesemrawutan di Pasar Pagi sendiri bukan merupakan hal baru. Bahkan hampir setiap semester pemerintah Kota Pangkal Pinang melalui Dinas Perhubungan dan perangkat daerah terkait sudah berupaya memikirkan rekayasa lalu parkir yang terbaik, di mana memang permasalahan parkir di sini di Pasar Pagi sudah berlangsung sejak cukup lama, bahkan sampai saat ini juga belum juga teratasi. Maka dari itu DPRD sendiri meminta agar permasalahan ini cepat diselesaikan sehingga tidak ada lagi kemacetan dan kesemautan yang ada di Pasar Pagi Kota Pangkal Pinang. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Cepi Marlianto dari Bangka Pos. Selamat bertugas kembali. Akses jalan menuju Desa Adat Sabah Budaya Baduy, tepatnya di Jalan Raya Rangkas Bitung, Lewi Damar, tepatnya di Kampung Janglapa, Desa Sanggan Manik, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, sedang dalam perbaikan Dinas PUPR Banten. Dengan menurunkan satu alat berat yakni ekskavator, badan yang sebelumnya amblas akhirnya dikeruk dan diratakan. Sebelumnya jalan menuju wisata Baduy tersebut amblas sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pada Selasa 3 Januari 2023 setelah diguyur hujan lebat. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Nurandi, reporter Tribun Banten. Silakan laporan Anda, rekan Nurandi. Baik, dapat disampaikan Dea. Baik, dapat disampaikan Justina. Untuk lokasi jalan menuju akses Baduy itu saat ini sedang dalam perbaikan pihak PUPR Banten, di mana akses sementara yaitu mobil kecil dan juga kendaraan roda 2 bisa melewati, tetapi untuk kendaraan roda besar seperti truk dan juga kendaraan lainnya untuk sementara dialihkan ke akses jalur Ciberem Lewi Damar. Saat ini pengerukan juga terus dilakukan, di mana sepanjang 30 meter akses jalan tersebut amblas. BPBD Lebak juga mengungkapkan terkait dengan penyebab dari amblasnya jalan tersebut karena adanya tanah yang labil dan juga tergerusnya tanah di bagian bawah jalan. Tepat jalan tersebut berada di samping Sungai Cisimut. Saat ini jalan juga mengalami retakan di beberapa bagian jalan lainnya dan juga bahu jalan. Truk juga untuk sementara juga dialihkan dan juga lokasi jalan ditutup oleh BPD Lebak dan juga Satlantas Polres Lebak. Warga juga untuk sementara dilarang beraktivitas di sekitar bahu jalan dan juga badan jalan. Untuk kejadian ini tidak ada korban jiwa, hanya saja menimbulkan kerusakan pada bahu jalan dan juga badan jalan. Pengerjaan juga oleh pihak Pemkab Lebak dan juga PUPR Banten terus dilakukan dan juga mempercepat proses pengerjaan, di mana akses tersebut merupakan akses utama bagi warga dan juga bagi wisatawan yang hendak menuju ke Baduy. Begitu, Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Nurandi dari Tribun Banten. Selamat bertugas kembali.
Dua rumah di Desa Kurnia Jaya Manggar habis dilalap api sekira pukul 4:05 waktu Indonesia Barat pada Selasa 3 Januari 2023. Rumah tersebut diketahui milik Yunizar dan Asyong yang letaknya bersebelahan. Kepala Pusdalops BPBD Belitung Timur Helmi Akbar mengatakan kejadian pertama kali di rumah Yunizar. Ia menuturkan saat itu Yunizar sedang tidur di rumahnya. Melihat hal itu Yunizar panik dan langsung keluar rumah meminta pertolongan tetangga. Kronologi lengkap terkait berita tersebut akan dilaporkan oleh rekan Brian Bimantoro, reporter Pos Belitung. Silakan laporan Anda, rekan Brian Bimantoro. Baik, terima kasih Yunita. Selamat siang Tribuners. Bisa saya kabarkan telah terjadi peristiwa kebakaran di Desa Kurnia Jaya, Manggar, Belitung Timur pada Selasa 3 Januari 2023 kemarin, sekitar pukul 4.05 waktu Indonesia Barat. Kronologi awal dari peristiwa ini terjadi saat Yusnizar, pemilik rumah, sedang tertidur di rumahnya tersebut. Lalu tiba-tiba dia merasa badannya panas dan hangat. Saat dia terbangun, ternyata atap rumahnya sudah terbakar, yang mana atap rumahnya tersebut sebagian besar terbuat dari kayu-kayuan. Tribuners dan Yusnita. Kemudian saat itu dia langsung panik dan langsung melarikan diri ke luar rumah untuk meminta pertolongan. Lalu dia pun tidak sempat untuk menyelamatkan barang-barang berharganya dari rumahnya tersebut. Kepala Pusdalops BPBD Belitung Timur, Helmi Akbar mengatakan, beberapa saat kemudian tim pemadam kebakaran langsung datang menurunkan 3 mobil pemadam kebakaran dan 9 personel. Namun ada satu kendala Yusnita dan Tribuners dalam pemadaman kebakaran tersebut, karena pada saat mereka datang atau pada saat tim pemadam kebakaran datang, lokasi tersebut masih terjadi konsleting listrik, sehingga harus bekerja sama dengan PLN untuk memadamkan listrik di area tersebut, untuk memastikan bahwa tim pemadam kebakaran aman dalam melakukan tugasnya. Kemudian pada beberapa saat kemudian, kebakaran sudah bisa dipadamkan, dan sebelum itu juga pemadam kebakaran diketahui menurunkan 1 mobil lagi pemadam kebakaran karena api yang membakar rumah tersebut cukup besar. Jadi total dari BPBD Belitung Timur menurunkan mobil pemadam kebakaran sebanyak 4 mobil pemadam kebakaran dan juga 14 personel. Dari kejadian tersebut, Yusnita dan Tribuners, tidak ada kerugian jiwa ataupun korban jiwa, yang ada hanyalah kerugian materi yang diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Manggar, Belitung Timur, wartawan Pos Belitung Brian Bimantoro melaporkan. Kembali ke studio, Yusnita. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Brian Bimantoro dari Pos Belitung. Selamat bertugas kembali. Beralih ke berita lain, Tribuners, warga Belitung belakangan ini banyak mengeluhkan terkait sulit mendapatkan gas subsidi 3 kg. Kondisi itu telah dirasakan sejak 1 bulan belakangan. Kalaupun ada, harga jualnya bisa mencapai Rp35.000. Informasi terkait berita ini selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter Pos Belitung, rekan Adelina Nurmalitasari. Silakan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Justina dan Tribuners. Dapat kami informasikan bahwa aduan mengenai sulitnya mencari gas subsidi ini disampaikan seorang warga Belitung melalui media sosial. Ia mengaku hampir 3 pekan terakhir kesulitan mencari gas melon seputar Tanjung Pandan. Kalaupun ada, harga jualnya jauh dari harga eceran tertinggi atau HET. 1 tabung gas melon dijual sampai dengan Rp35.000. Saat coba kami konfirmasi ke pihak Pertamina, Sales Brand Manager PT Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel wilayah Pulau Belitung, Hiskia Reiner mengatakan bahwa suplai gas melon sebenarnya masih normal. Hanya saja disinyalir tingkat konsumsi meningkat dari biasanya. Pihaknya pun sudah mengantisipasi meningkatnya kebutuhan dengan memberikan alokasi fluktuatif. Alokasi gas melon untuk Kabupaten Belitung yakni sekitar 120.000 tabung per bulan. Alokasi ini pun sudah ditambah sekitar 2.000 tabung. Pihak Pertamina pun akan melakukan evaluasi kembali terkait kebutuhan gas melon di wilayah Kabupaten Belitung. Rainer juga mengimbau kepada masyarakat agar pengguna gas melon benar-benar hanya kepada pihak yang berhak menerimanya, yaitu konsumen rumah tangga dan usaha mikro. Sementara itu juga PLT Kabak Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Adnizar mengatakan sebelumnya pemantauan atau monitoring gas LPG sempat dilakukan pada pekan ketiga Desember lalu.
Pemantauan ini dilakukan dari tingkat pangkalan, agen termasuk ke SPPBE Juru Seberang untuk melihat kesiapan menjelang Natal dan Tahun Baru. Dan dari hasil monitoring yang dilakukan, harga dari tingkat agen ke pangkalan juga masih tetap sesuai aturan. Namun harga dari pangkalan ke pengecer yang bervariasi bergantung dengan jarak tempuh. Namun penjualan di Tanjung Pandan harusnya tetap mengacu pada head, lantaran jarak Tanjung Pandan lebih dekat sehingga tidak memerlukan biaya transportasi. Dan dalam hal ini pengawasan LPG, pemerintah Kabupaten Belitung juga memiliki wewenang dalam rangka monitoring kebutuhan gas. Dan jika ternyata ada peningkatan kebutuhan sementara stok Pertamina dibatasi, maka nantinya Bupati Belitung memiliki kewenangan untuk menyurati Pertamina agar menambah stok gas subsidi. Sementara itu juga anggota DPRD Kabupaten Belitung, Taufik Rizani, mengatakan dalam menindaklanjuti kelangkaan gas melon ini, ia sudah mengecek bahwa ternyata kapal pengangkut gas LPG sudah berangkat dari Pelaju menuju Belitung kemarin, dan kapal tersebut memuat 485 ton gas, dan baik itu berupa gas non-subsidi maupun juga gas subsidi untuk Kabupaten Belitung dan Belitung Timur. Menurutnya dalam beberapa hari ke depan gas melon juga dipastikan aman, dan sebenarnya kondisi kesulitan mencari gas melon ini terjadi karena kapal yang terlambat mengangkut gas melon karena kemungkinan cuaca buruk. Demikian rekan Justina. Baik, terima kasih rekan Adelina Normalitasari atas laporan Anda dari Pos Belitung. Selamat bertugas kembali. Belangko KTP elektronik atau iktp di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disduk Capilok Sumawe dilaporkan kosong sejak 3 pekan terakhir. Sehingga pihak Disduk Capilok Sumawe harus mengeluarkan surat keterangan sementara yang berbarcode bagi para pemohon iktp. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Saiful Bahri, reporter Surambi News. Silakan laporan Anda, rekan Saiful Bahri. Terima kasih Justina. Dapat saya laporkan bahwa sejak 3 pekan terakhir ini, belangko KTP elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Losme kosong, sehingga bagi masyarakat yang datang ke dinas untuk memohon pembuatan KTP elektronik, maka harus dikeluarkan surat keterangan sementara yang juga ada tanda barcode-nya dan fungsinya sama seperti KTP elektronik. Sesuai informasi yang kita himpun dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Losme, yakni Bapak Munir, bahwa kekosongan ini juga bukan terjadi hanya di Losme, tapi juga di beberapa daerah lainnya di Indonesia, sehingga memang stok belangko KTP di tingkat pemerintah pusat sedang kosong. Hal ini juga sudah ada pemberitahuan lebih awal dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri kepada seluruh para kepala dinas baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Namun menurut dia, sesuai informasi lanjutannya diterima dari pihak kementerian bahwa penyediaan belangko KTP elektronik baru ada kembali di tingkat pusat pada Januari 2023 ini. Namun sampai saat ini pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Losme belum menerima belangko tersebut, sehingga sampai saat ini masih terus mengeluarkan surat keterangan sementara. Namun dipastikan juga oleh Bapak Munir bahwa walaupun belangko KTP elektronik sedang kosong, pelayanan masyarakat untuk mendapatkan identitas berupa KTP tetap dilaksanakan seperti perekaman, namun pastinya mereka cuma tidak mendapatkan KTP elektronik, tapi cuma dalam bentuk surat keterangan sementara. Surat sementara itu dipastikan tetap berlaku sampai tersedia belangko KTP elektronik. Dan dari 3 pekan terakhir ini, sejak belangko KTP elektronik kosong, itu pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Losme sudah mengeluarkan surat keterangan sementara itu hampir 400 lembar. Dan Bapak Munir juga menyebutkan sejauh ini belum bisa memastikan kapan belangko KTP elektronik tersedia kembali. Demikian, Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Saiful Bahri dari Surambi News. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumawe, Munir.
Iya benar. Semenjak 3 pekan terakhir kita sudah mengalami krisis belangko, dan hal ini bukan dialami oleh Kota Loksmawe aja, seluruh daerah mengalami hal yang sama. Cuman kita di 3 pekan terakhir ini baru terasa krisis belangko yang kita hadapi. Kemudian kita dalam mensikapi hal tersebut sesuai dengan surat edaran dari kementerian, kita diharuskan mengeluarkan surat keterangan ataupun biodata yang sudah di barcode. Hal itu sama fungsinya dengan KTPL yang sudah beredar selama ini. Berarti dikeluarkan surat keterangan sementara ya? Surat keterangan tapi sementara. berbarcode ya? Ya, berbarcode. Sejauh ini berapa lembar sudah surat keterangan sementara? Pastinya kita belum tahu jumlahnya, cuman perkiraan sekitar 300-400an sudah. 300-400an ya. Sejumlah sepeda motor knalpot racing yang diamankan aparat gabungan Polres Belu pada malam pergantian tahun dikembalikan kepada pemiliknya. Sebelum dikembalikan, Kapolres Belu meminta pemilik kendaraan untuk mengganti knalpot racing ke knalpot standar. Kemudian knalpot racing dimusnahkan sendiri oleh pemilik kendaraan, disaksikan Kapolres Belu di halaman apel Polres pada Selasa 3 Januari 2023. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Teni Jenahas, reporter Pos Kupang. Silakan laporan Anda rekan Teni Jenahas. Ya baik Justina, sahabat Tribuners di mana saja berada, dapat saya laporkan dari Atambua bahwa aparat gabungan Operasi Lilin Turangga 2022 Polres Belu menggelar penertiban dan operasi razia motor knalpot yang menggunakan knalpot racing pada tanggal 31 malam 2022 atau menjelang malam pergantian tahun. Dan aparat kepolisian berhasil mengamankan sejumlah sepeda motor yang menggunakan knalpot racing. Dan polisi mengamankan sepeda motor yang menggunakan knalpot racing karena dinilai sangat meresahkan masyarakat yang ada di wilayah Kota Atambua, ibu kota Kabupaten Belu. Dan pada tanggal 2 Januari 2023, polisi juga melakukan operasi kendaraan sepeda motor yang masih menggunakan knalpot racing. Dan pada hari Senin tersebut, pihak keamanan berhasil mengamankan 7 unit sepeda motor Yamaha RX King yang menggunakan knalpot racing. Dan polisi mengamankan sepeda motor bersama dengan pemiliknya, lalu mereka mengikuti apel bersama di halaman apel Polres Belu. Dan motor yang diamankan polisi dikembalikan oleh pihak kepolisian. Namun sebelum dikembalikan, Kapolres Belu AKBP Yosep Krisbianto meminta pemilik sepeda motor untuk menggantikan knalpot racing ke knalpot standar. Dan setelah menggantikan knalpot racing yang dibongkar tersebut dimusnahkan oleh pemilik kendaraan sendiri, disaksikan oleh Kapolres dan para perwira di Polres Belu. Dan selain knalpot racingnya dimusnah, para pemilik motor membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi kembali atau tidak menggunakan kembali knalpot racing yang bisa mengganggu dan membuat resah masyarakat di wilayah Kabupaten Belu, terutama di ibu kota kabupaten. Karena menurut Kapolres Belu AKBP Yosep Krisbianto bahwa sejak malam pergantian tahun banyak masyarakat telah menggunakan sepeda motor yang menggunakan knalpot racing. Namun pada malam pergantian tahun polisi melakukan operasi atau razia, tetapi para pemilik kendaraan ini berhasil atau mereka menghindar dari petugas sehingga tidak bisa diamankan. Keesokan harinya pada tanggal 1 dan tanggal 2 polisi melakukan operasi bagi pemilik kendaraan yang masih saja bandel dan mereka menggunakan knalpot racing, melakukan ugalan di jalan, sehingga pada hari Senin polisi mengamankan sekitar 7 unit sepeda motor RX King. Dan saat ini Polres terus memantau dan menyelidiki bagi pemilik kendaraan yang masih menggunakan knalpot racing, dan apabila aparat melihat dan mendapatkan di jalan langsung menyita dan mengamankan di Polres Belu.
Sejauh pengamatan kami bahwa situasi di Kota Atambua sampai dengan hari ini terpantau aman, terkendali, dan para pengendara yang menggunakan knalpot racing sudah mulai berkurang. Itu artinya bahwa ada dampak positif dari Pos Kupang. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sepanjang tahun 2022, kasus hukum yang terjadi di wilayah Kabupaten Padukal, Abab, Lematang Ilir, atau Pali, Provinsi Sumatera Selatan didominasi perkara narkotika, di mana total perkara tindak pidana umum ada sebanyak 241 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang dilimpahkan dari Polres Pali ke Kejari Pali. Selain itu ada juga kasus korupsi yang berhasil diungkap pihak Polres Pali, serta kejadian laka lantas lain hingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Informasi lengkap akan dilaporkan rekan Rigen Riangga, reporter Sriwijaya Pos. Silakan laporan Anda, rekan Rigen Riangga. Baik, terima kasih rekan Justina dan Tribuners. Dapat kami laporkan bahwa sepanjang tahun 2022 itu tindak kriminalitas itu yang ada total 241 SPDP yang diserahkan dari pihak Polres Pali ke Kejari Pali. Nah, dan 80% diantaranya itu didominasi merupakan penyalahgunaan narkoba, di mana yang menjadi fokus utama pihak Polres Pali saat ini ialah para pelajar, lantaran terdapat diamankan baik sebagai kurir maupun sebagai pengedar. Kemudian kasus lain yang berhasil diungkap Satreskrim Polres Pali itu ada sebanyak 38 kasus, di mana dengan rinciannya itu ada kasus curat, dan pembunuhan. Nah, kemudian yang tak kalah meningkat pada tahun 2022 ini, rekan Justina dan Tribuners, itu tindak kriminalitas asusila dan KDRT itu sebanyak 27 kasus, di mana 15 kasus diantaranya itu merupakan korbannya adalah anak di bawah umur. Nah, kemudian selain ada kasus narkoba juga yang berhasil diungkap oleh pihak Polres Pali, yakni menetapkan satu orang tersangka dari satu kepala desa. Ada juga 25 laporan yang diterima pihak Satlantas Polres Pali, di mana 10 korban diantaranya meninggal dunia dan menyebabkan total seluruhnya kerugian hampir mencapai 1 miliar, di mana rinciannya 758 juta rupiah. Dan ini seluruhnya merupakan yang dinominasi roda 2 ya. Kemudian pihak Kasipidum Kejari Pali, Harius Prangganata, menuturkan hal tersebut yang terjadi peningkatan selain narkoba dan juga tindak asusila, ada berbagai macam faktor menyebabkan hal tersebut terjadi. Salah satunya merupakan faktor ekonomi, kemudian tidak adanya sosialisasi terhadap masyarakat luas. Demikian rekan Justina dan Tribuners, kembali ke studio. Baik, rekan Rigen Riangga dari Sriwijaya Pos, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama PLH Kasipidum Kejari Pali Harius dan Kasatres Narkoba Polres Pali AKP Alpian. Saya tahun depan menghimbau kepada masyarakat, termasuk kami akan pendukung kepada sekolah-sekolah SMA, SMP, agar tahun 2003 masyarakat Pali untuk berkurang masalah pemakaian narkoba dan kalau bisa zero narkoba. Untuk penyuluh-penyuluh khusus, Pak? Penyuluh khusus nanti bekerjasama dengan BNN untuk tahun 2003. Capaian kinerja di bidang
tindak pidana umum khususnya Kejaksaan Negeri Pali. Perkara yang dilimpahkan dari penyidik Polres Pali sebanyak 241 SPDP. Untuk dari 241 SPDP yang diserahkan itu dominannya yang ditangani di Pidum Kejaksaan Negeri Pali, banyaknya perkara narkotika. Dari sebagian dari 241 itu ada terkait dengan restoratif justice sebanyak 3 perkara yang kita selesaikan. Selanjutnya terkait dengan penanganan perkara ada peningkatan terkait tindak pidana asusila di Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli resmi melantik Silmi Karim sebagai Direktur Jenderal Imigrasi yang baru di Gedung Kemenkumham RI Jakarta Selatan. Mantan Direktur Utama PT Krakatau Steel itu menggantikan posisi Dirjen Imigrasi sebelumnya, yakni Widodo Eka Cahyana. Informasi lengkap akan dilaporkan rekan Ilham Rian Pratama, reporter Tribun News. Silakan laporan Anda, rekan Ilham Rian Pratama. Ya, rekan Justina dan Tribuners, jadi benar Silmi Karim resmi menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi setelah menjalani rangkaian proses pelantikan dan jabatan pada pagi tadi di Geraha Pengayoman Gedung Kemenkumham Jakarta. Melalui sambutannya, Purna Tugas Direktur Utama Krakatau Steel itu meminta dukungan Menkumham Yasona Lauli serta semua pihak di lingkungan Kemenkumham dan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melaksanakan tugasnya. Ia juga menyampaikan harapannya agar dapat bekerja sama dengan seluruh jajaran imigrasi Indonesia untuk membuat imigrasi lebih maju. Menurut Silmi, inovasi untuk memberi pelayanan publik yang menjawab kebutuhan masyarakat harus terus berlanjut. Pada kesempatan yang sama, Menkumham Yasona Lauli mengungkapkan bahwa tugas-tugas keimigrasian makin dinamis dan berkembang. Oleh karena itu, Yasona berharap Dirjen Imigrasi yang baru mengikuti perkembangan keimigrasian strategis. Demikian Justina dan Tribuners. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Ilham Rian Pratama dari Tribun News. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Direktur Jenderal Imigrasi Silmi Karim. Prinsipnya kita melanjutkan yang sudah baik, yang menjadi catatan kita perbaiki, kita sempurnakan. Ada arahan dari Bapak Presiden dan juga tadi dari Kemenkumham, dari Menteri Hukum sudah disampaikan ya secara jelas. Ya. Intinya adalah bagaimana kita meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Terus kemudian yang berikutnya adalah kaitan dengan kita berpartisipasi dalam mendukung perekonomian, investasi, dan juga ada fungsi lain yaitu fungsi penegakan hukum. Sebanyak 9 personel Polres Tulungagung berjalan melalui Gerbang Pora. Gerbang Pora ini dibuat oleh anggota Polres Tulungagung yang memegang pedang di kanan kiri karpet merah. Satu persatu personel yang pensiun naik ke atas becak bersama istrinya. Lalu para Kapolsek bersiaga menjadi pengayuh becak. Sementara personel bertugas di Mapolres Tulungagung sebelum purna tugas Kapolres dan jajaran pejabat utama yang menjadi pengayuh becak. Informasi lengkap terkait berita ini akan dilaporkan reporter Tribun Mataram, rekan David Yohanes. Silakan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Justina. Jadi ada prosesi pelepasan para personil Polres Tulungagung yang purna tugas dengan menggunakan arak-arakan becak hias. Jadi sebelumnya para personil ini jumlahnya ada 13, namun yang hadir mengikuti prosesi ini ada 9 orang. Mereka lebih dulu melalui lorong pora. Jadi sebenarnya pedang pora ini umum dipakai untuk kedatangan atau pelepasan para pejabat di Polres Tulungagung, namun kali ini dipakai untuk melepas para personil yang purna tugas. Selanjutnya mereka kemudian diarahkan ke sejumlah becak hias yang sudah disiapkan di depan Mapolres Tulungagung. Mereka bersama istrinya kemudian diminta untuk naik ke atas becak hias itu, dan personil yang selama ini bertugas di Polsek, maka pengayuh becaknya adalah Kapolseknya masing-masing. Sementara yang bertugas di Mapolres Tulungagung, maka pengayuh becaknya adalah Kapolres, Wakapolres, dan para pejabat utama di Polres Tulungagung. Mereka kemudian dibawa oleh Kapolres menuju ke ujung Jalan Ayani Timur yang menjadi alamat Mapolres Tulungagung ini sampai ke Gereja Santa Maria Tulungagung. Nah, prosesi ini sebagai bentuk penghormatan pada anggota yang sudah selesai bertugas, yang rata-rata mencapai 30 tahun lebih. Dan ini juga cara
Kapolres Tulungagung AKBP Eko Hartanto untuk memberikan kesan yang baik kepada anggota yang purna tugas ini. Kapolres juga berpesan bahwa meskipun mereka sudah purna, namun mereka tetap menjadi bagian dari institusi Polri. Karena itu mereka diminta tetap menjaga nama baik Polri dan tetap menjaga silaturahmi. Dan acara ini ya, tradisi becak hias untuk mengiringi para anggota yang sudah tidak bertugas ini juga menjadi perhatian dari warga sekitar. Mereka rata-rata terhibur, bahkan banyak yang tertawa ngakak karena melihat para polisi yang mengayuh becak menyusuri Jalan Ayani Timur ini. Demikian rekan Justina. Baik, rekan David Yohanes, terima kasih atas laporan Anda dari Tribun Mataram. Selamat bertugas kembali. Beralih ke berita lain, Tribuners. Kantor Kementerian Agama atau Kandepak Halmahera Utara memperingati Hari Amal Bakti atau HAB ke-77 berjalan khidmat. Kepala Kantor Kementerian Agama Kandepak Halmahera Utara Yamin Latif Cokra mengatakan, sesuai aman Kementerian Agama Republik Indonesia, bahwa peringatan ke-77 tahun Hari Amal Bakti mengajak kepada seluruh aparatur sipil negara Kementerian Agama untuk memperbaiki niat pengabdian dan pelayanan kepada umat. Informasi lengkap terkait berita ini akan dilaporkan rekan Arafik Hamid, reporter Tribun Ternate. Silakan laporan Anda, rekan Arafik Hamid. Baik, rekan Yusita, memang benar pada Selasa kemarin 3 Januari 2023 maksud kami, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara memperingati Hari Amal Bakti ke-77. Nah, Hari Amal Bakti tersebut berjalan hikmat, bahkan pada upacara Hari Amal Bakti ke-77 ini dipimpin menjadi inspektur upacara yakni Sekda Kabupaten Halmahera Utara Bapak Joseph Papilaya. Nah, untuk diketahui Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara melalui Kepala Kantor Kementerian Agama Yamin Latif Cokra mengatakan sesuai amanah Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa peringati Hari Amal Bakti ke-77 tahun ini pihaknya mengajak kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkup Kementerian Agama untuk memperbaiki niat dan pengabdian serta pelayanan kepada umat atau masyarakat Kabupaten Halmahera Utara. Nah, Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pada pelayanan masyarakat. Selain itu, lembaga selain untuk ASN di Kabupaten Halmahera Utara, mereka juga memperbaiki atau lebih meningkatkan pada lembaga pendidikan binaan di bawah Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara. Nah, untuk Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara terus berprestasi, meningkatkan prestasi di level pendidikan. Nah, diketahui pada tahun 2022 kemarin Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara untuk di level pendidikan sendiri mereka mengikuti kompetisi sains madrasah sebanyak 2 orang yang mewakili Maluku Utara ke kancah nasional. Nah, untuk ke 2023 ini rekan Anissa, bahwa Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara juga terus meningkatkan pada kualitas pendidikan di Kabupaten Halmahera Utara. Nah, Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara juga pada Hari Amal Bakti ke-77 kemarin 77 kemarin kata Yamin menurut pada sebanyak 10 orang ASN yang bertugas selama 10 sampai 20 tahun untuk mendapatkan penghargaan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, berdasarkan tagline pada Hari Amal Bakti Kabupaten Halmahera Utara kemarin yang digelar di lapangan Kementerian Agama, berdasarkan tagline bangga yaitu kerukunan umat beragama untuk Indonesia maju. Yang juga mengajak ASN memahami benar tagline tersebut
tentu selain menghargai sesama umat beragama, pihaknya juga terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutama di Kabupaten Halmahera Utara untuk mentransformasi umat beragama di Kabupaten Halmahera Utara. Demikian rekan di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Rafi kami dari Tribun Ternate. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Halmahera Utara, Yamin Latif Chokra. Kami Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara pada hari ini telah melaksanakan upacara yang dipimpin langsung oleh Pak Sekretaris Daerah selaku Inspektur Upacara. Kami berharap ini upacara tadi alhamdulillah puji Tuhan bisa berjalan dengan hikmat dan tentunya ceria. Dan pada upacara kali ini kami juga telah menyerahkan penghargaan Satya Lencana untuk ASN Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara 10 tahun masa baktinya dan 20 tahun. Angga Jeffrey Saputra, 17 tahun, siswa SMK Kartanegara Kediri, menjadi korban keganasan ombak pantai Perigi Trenggalek, ternyata merupakan sosok anak yang berbakti semasa hidup. Angga yang merupakan putra sulung dari pasangan Ali dan Fodi, tinggal di Desa Menang, Kecamatan Paku, Kabupaten Kediri. Ia dikenal sebagai pribadi yang santun dan tak neko-neko. Informasi selengkapnya terkait sosok Angga Jeffrey Saputra akan dilaporkan oleh rekan Lutfi Husnika, reporter Tribun Jatim. Silakan laporan Anda, rekan Lutfi Husnika. Jeffrey Saputra atau yang akrab disapa Angga merupakan siswa SMK Kartanegara Kediri yang menjadi korban keganasan ombak pantai Perigi Trenggalek. Angga bersama ke-6 temannya pergi ke Pantai Perigi untuk merayakan libur tahun baru pada 1 Januari 2023 kemarin. Sesampainya di lokasi, Angga dan 3 teman lainnya mandi di pantai padahal ombak di sana tergolong besar. Akhirnya mereka tersapu ombak. Angga adalah satu-satunya yang tidak selamat dalam insiden tersebut. Jenazah Angga berhasil ditemukan keesokan harinya, yakni pada Senin 2 Januari 2023 malam dan langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan di kawasan Menang, Kecamatan Pagu. Angga sendiri merupakan putra sulung dari pasangan Ali dan Foni yang tinggal di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Ia dikenal sebagai pribadi yang santun dan tidak neko-neko. Bagi orang tuanya, Angga adalah sosok anak laki-laki yang berbakti. Ia tak segan membantu urusan-urusan rumah dan menemani sang ibu berbelanja atau kulak sayur di pasar. Ibunya yang berprofesi sebagai penjual sayur membuat Angga harus membantu membeli barang dagangan ke pasar setiap harinya. Angga sendiri memiliki seorang adik perempuan yang saat ini masih duduk di bangku sekolah dasar. Ayah Angga sendiri bekerja di luar kota dan hanya pulang ke rumah 1 minggu sekali. Hal ini membuat Angga harus peka membantu ibunya di rumah. Sedangkan bagi sang ayah, ia menilai Angga adalah sosok anak sulung yang patut menjadi tauladan adiknya. Menurutnya, Angga adalah sosok anak yang tak banyak tingkah. Bahkan, Angga tergolong anak pendiam. Tak hanya dinilai baik oleh kedua orang tuanya, Angga ini juga memiliki citra yang positif, terutama bagi warga sekitar, tetangga, bahkan di perangkat desa. Kepala Desa Menang, Linda Endrawati, menilai Angga adalah sosok anak yang patuh, santun, sopan, dan tidak pernah berbuat aneh-aneh. Ia pun turut bersedih karena insiden naas yang menimpa Angga tersebut. Dan Linda Endrawati berharap supaya keluarga diberikan ketabahan menghadapi musibah ini. Meski insiden ini membuat keluarga terpukul, namun orang tua Angga mengaku sudah mengikhlaskan kepergian anak sulung mereka. Mereka pun turut mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang sudah membantu dalam proses pencarian Angga selama 2 hari terakhir, serta memohon untuk mendoakan kepergian anak sulung mereka. Sekian laporan dari saya, Lutfi Husnika, Tribun Jatim, kembali ke studio.
Gubernur Sulawesi Utara, Oli Dondo Kambe, memimpin apel kerja perdana ASN di halaman kantor Gubernur Jalan 17 Agustus Manado pada Rabu 4 Januari 2023 pagi ini. Gubernur Oli Dondo Kambe didampingi Wakil Gubernur Stephen Kando bersama Sekprov Steve Keppel bersua dengan ratusan PNS di kantor Gubernur Sulut setelah libur Natal dan Tahun Baru. Di kesempatan tersebut, Gubernur Oli Dondo Kambe memberikan arahan kepada para ASN untuk mengarungi tahun 2023. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Rio Nur, reporter Tribun Manado. Silakan laporan Anda, rekan Rio Nur. Ya, terima kasih ya rekan Justina. Jadi pada hari Rabu 4 Januari 2023 pagi, PNS di Provinsi Sulawesi Utara mengadakan apel kerja perdana setelah libur dan cuti Hari Raya Natal dan Tahun Baru, di mana apel kerja perdana ini langsung dipimpin oleh Gubernur Oli Dondo Kambe, dihadiri oleh sekitar ratusan PNS yang ada yang bertugas di kantor gubernur dan di sekitar kantor gubernur, di mana di Gubernur Oli awalnya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru, kemudian memberikan arahan terkait program dan program kerja pada tahun 2023, di mana pada program salah satu yang diantisipasi oleh pemerintah Sulawesi Utara adalah terkait ancaman resesi global dan kemudian adanya inflasi yang mengancam kenaikan harga barang di Provinsi Sulawesi Utara. Oleh berharap PNS juga bisa bekerja dengan maksimal, kemudian tetap berhemat untuk agar tidak terjebak nanti pada kondisi yang tidak baik jika terjadi resesi yang diikutkan oleh Provinsi Sulawesi Utara. Gubernur akan memberikan sanksi kepada para PNS yang tidak hadir dalam apel perdana atau tambah-tambah libur, karena sudah cukup menurut Gubernur libur dan cuti yang diberikan pemerintah selama Natal dan Tahun Baru. Bahkan sanksinya cukup tegas berupa selain ada teguran lisan dan tertulis bagi PNS yang tidak hadir tanpa keterangan, bisa saja dipotong tunjangannya hingga 100% bahkan 200%. Nah, ini kemudian menjadi catatan oleh Badan Kepegawaian Daerah untuk melakukan absensi terhadap PNS yang hadir yang baru bisa di-backup nanti tanggal Maret 2023. Demikian, Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Rio Nur dari Tribun Manado. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Setelah ini Anda akan disajikan seputar berita olahraga terkini hanya di live update sport bersama rekan kami Yesi Winata. Saya Justina Kartika beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Bebatuannya yang besar dan terserak pada sepanjang pantai menjadi pesona daya tarik wisatawan untuk mengunjungi Pantai Batu Kalang. Fenomena alam seperti ini tak selalu dapat ditemukan di tempat lain di wilayah Indonesia. Keindahan batuan pantainya menjadikan Pantai Batu Kalang layak disebut sebagai Belitungnya pesisir selatan. Pantai Batu Kalang terletak di Kenagarian, Ampang Pulai, Kecamatan Koto 11, Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Pantai Batu Kalang merupakan salah satu pantai yang kini menjadi lokasi favorit wisatawan lokal di Sumatera Barat.
Daerah ini memiliki keindahan alam nan elok dan mempesona. Pasir putih dan ombak yang kecil, cocok untuk penikmat panorama pantai. Selain memiliki pasir putih, pantai Batu Kalang juga punya batu-batu granit berukuran besar yang berada pada sisi ujung pantai ini. Batu-batu inilah yang menjadi dasar penamaan pantai ini, Batu Kalang, yang dalam bahasa setempat mempunyai arti batu penghalang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Menikmati indahnya Pantai Carocok Painan. Pantai Carocok menjadi magnet wisata yang tak pernah sepi pengunjung. Pantai yang membentang antara Painan di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang ini terus memanjakan para wisatawan. Di kawasan pantai ini, pengunjung tak hanya disuguhi dengan keindahan pantai yang kian memukau, namun juga panorama bawah laut yang mempesona, ditambah cerita sejarah yang sayang untuk dilewatkan. Karena membentang antara Painan dan Kota Padang, secara administratif Pantai Carocok terletak di Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kecamatan 4 Jurai, Kota Padang, Sumatera Barat. Pantai ini berjarak 2 km dari Pasar Painan. Sementara dari Kota Padang, objek wisata ini berjarak sekitar 75 km atau 2 jam perjalanan darat. Pantai Carocok Painan memiliki jembatan yang menghubungkan dengan Pulau Batu Kareta. Wisatawan dapat menyeberang dengan berjalan kaki. Tak jauh dari Pulau Batu Kareta, wisatawan juga dapat menyeberang ke Pulau Cengkuak menggunakan perahu. Biaya yang dibutuhkan adalah Rp20.000 per orang untuk pergi dan juga pulang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Hai Tribuners, Live Update Sport kembali hadir menjumpai Anda pada siang hari ini, Rabu 4 Januari 2023. Dalam beberapa waktu ke depan, ada sejumlah berita olahraga terkini yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Yesi Winata, kita jelang Live Update Sport selengkapnya. Akhirnya Arema FC melakukan latihan perdana di lapangan agrowisata Batu seusai libur Natal dan Tahun Baru 2023 pada Selasa 3 Januari. Seluruh pemain tampak antusias dan memperhatikan dengan serius instruksi yang dilakukan oleh pelatih Arema FC Xavier Roca maksud kami dan beberapa asisten pelatih lainnya. Roca mengatakan dalam latihan perdana ini ia fokus untuk melatih fisik pemain dan taktikal permainan. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Malang, Rifki Edgar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Rifki untuk laporannya. Baik rekan Yesi dan juga Tribuners, bisa kami sampaikan dari Kota Batu, di mana Arema FC telah melakukan latihan perdananya pada Selasa sore kemarin. Dan dalam latihan perdana ini sejumlah pemain Arema FC tampak antusias sekali setelah mereka menjalani libur Natal dan Tahun Baru. Dan dalam latihan perdana ini tidak semua pemain Arema FC yang nampak hadir. Jadi total ada 4 pemain Arema FC yang belum bisa hadir dalam latihan perdana kemarin. Di antaranya ialah striker asing Arema FC asal Portugal, Abel Kamara. Kemudian ada Sintipu, Ilamuddin Armain, dan juga Arkan Fikri yang belum bisa bergabung. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, 4 pemain tersebut akan bergabung pada latihan Rabu sore ini. Dan sebagai informasi, dalam latihan kemarin, pelatih Arema FC Xavier Roca itu lebih fokus kepada pemulihan fisik dan juga taktikal dalam permainan. Di lapangan juga para pemain juga digembleng dengan latihan game dan juga untuk mengolah kembali atau mengasah kembali permainan dari dan juga kekompakan dari tim Arema FC sendiri. Dan pada latihan perdana kemarin total para pemain Arema FC melakukan latihan selama 80 menit. Dan sejauh ini pelatih Arema FC Xavier Roca pun mengaku nampak puas dengan para pemain Arema FC meskipun mereka sudah menjalani libur Natal dan Tahun Baru. Dan rencananya Arema FC akan melakukan pemusatan latihan di Kota Batu ini mulai tanggal 3 sampai tanggal 7 Januari 2023 mendatang. Artinya ada jeda waktu 5 hari untuk mereka fokus untuk melakukan latihan di Kota Batu ini. Dan setelah itu latihan ini juga dijadikan sebagai ajang persiapan Arema FC untuk menghadapi putaran kedua Liga 1, di mana sesuai jadwal yang telah dirilis Arema FC
dijadwalkan akan bertemu dengan Borneo FC pada tanggal 16 Agustus 2023 mendatang. Dan untuk putaran kedua ini Arema FC akan berompes di Bantul, Yogyakarta, atau tepatnya di Stadion Sultan Agung Bantul, dan mereka akan menjalani laga perdananya melawan Borneo. Mungkin demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Kota Batu terkait TC Arema FC. Baik, terima kasih atas laporannya Rifki Edgar. Silahkan bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Secara resmi, manajemen Arema FC mengajukan Stadion Sultan Agung Bantul sebagai home base di putaran kedua Liga 1. Dan keputusan itu justru menuai pro dan kontra. Terlebih bagi para klub yang ikut terdampak tragedi Kanjuruhan yang bermarkas di Yogyakarta. Pasalnya, kompetisi Liga 3 DIY resmi batal digelar imbas dari tragedi Kanjuruhan. Satu di antara klub Liga 3 adalah Persatuan Sepak Bola Hizbul Watan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau biasa disebutkan PSHW UMY yang mengaku kecewa terhadap Arema FC yang dinilai tidak memiliki rasa empati. Pasalnya PSHW UMY telah berusaha bangkit dan mencari dana untuk mempersiapkan kompetisi Liga 3. Tapi sayang kompetisi Liga 3 DIY batal digelar. Dan lebih mengecewakan lagi, Arema memilih home base di daerah Yogyakarta untuk melanjutkan kompetisi. Hingga pada akhirnya PSHW UMY menuliskan cuitan di Twitter @PS_HW_UMY dan mengatakan jika mereka adalah tim kecil yang bermarkas di DIY. Mereka telah mengumpulkan dana dari donatur dan sponsor sedikit demi sedikit untuk persiapan Liga 3. Mereka menyebut gara-gara Arema FC Liga 3 dibatalkan dan sekarang justru ingin menggunakan Stadion Sultan Agung Bantul untuk Liga 1. Sungguh tiada empati. Kekecewaan pihak PSHW UMY ini jelas ditunjukkan pada panpel, aparat, dan supporter yang mengakibatkan kompetisi lain ditunda hingga dibatalkan. Dalam cuitan mereka menuliskan jika para pemain sudah berlatih demi asa mengembangkan karir dan masa depan. Kecerobohan klub, panpel, aparat, dan supporter menghancurkan harapan tunas-tunas muda yang ingin mengembangkan diri di atas lapangan hijau. Sebelumnya telah diberitakan jika keputusan pembatalan Liga 3 DIY diumumkan kepada klub anggota melalui surat keputusan bernomor 496/ASPROF DIY/12/2022 yang disampaikan Asosiasi Provinsi PSSI DIY. Ada 3 alasan yang menjadi pertimbangan pembatalan Liga 3 DIY. Pertama yaitu ketidakselarasan antara jadwal kompetisi tahun 2022 di tingkat provinsi, di tingkat nasional, dan jadwal Kongres Luar Biasa Pemilihan PSSI 2023. Alasan selanjutnya adalah ketidakjelasan urusan perizinan kegiatan, yang mana hal ini mengacu belum turunnya izin dari pihak terkait. Ada beberapa syarat SOP penyelenggaraan yang belum terpenuhi, sehingga tidak hanya kepolisian, tapi juga ada perizinan lapangan dan lainnya. Terakhir, dari hasil pertemuan antara Asprof PSSI DIY dengan klub anggota peserta kompetisi Liga 3 DIY 2022 pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022, maka disampaikan hasil keputusan Komite Eksekutif Asosiasi Provinsi PSSI DIY bahwa kompetisi Liga 3 DIY tahun 2022 ditiadakan. Surat itu telah ditandatangani Sekum Asprof PSSI DIY Armando Pribadi. Walau sudah memastikan pembatalan rencana bergulirnya Liga 3 DIY, namun dalam surat tersebut Asprof PSSI DIY masih kemungkinan
dilanjutkannya turnamen usia muda Piala Suratin DIY tahun 2022 yang terhenti setelah berjalan beberapa pertandingan. Ironisnya, ketika kompetisi Liga 3 batal digelar di DIY, justru Liga 1 baru saja menyelesaikan putaran pertama dengan sistem gelembung di DIY selama 1 bulan. 2 stadion di DIY, Stadion Maguwoharjo dan Stadion Sultan Agung, menjadi venue kompetisi kasta tertinggi Indonesia untuk menuntaskan putaran pertama. Dengan kata lain, kompetisi lokal justru tidak mendapat izin penyelenggaraan atau ruang bagi pemain lokal untuk unjuk kemampuan serta mendapatkan jam terbang. Bagi klub peserta, kerugian tidak hanya secara materi, namun psikologis pemain turut terkena dampak. Para pemain yang musim ini masih berusia 21 tahun, musim depan sudah tidak bisa mengikuti kuota pemain reguler Liga 3 DIY, praktis masuk kuota senior. Sehingga di DIY satu generasi dalam pembinaan sepak bola usia muda harus tumbang lantaran kompetisi batal digelar. Pelatih Persebaya, Aji Santoso, menyebut tidak akan menambah pemain posisi center back, walaupun salah satu pemain di posisi tersebut Dandi Maulana hengkang. Dandi Maulana terakhir kali berlatih dengan Persebaya pada Senin 2 Januari 2023 kemarin. Pemain 28 tahun itu pindah ke Persija Jakarta. Di posisi center back masih ada nama Leo Lelis, Rizwan Lohim, dan Rizky Ridho yang saat ini masih memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2022 dan akan berakhir pertengahan Januari 2023. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Khairul Amin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Khairul untuk laporannya. Baik, terima kasih. Tribuners, pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso memastikan tidak akan menambah pemain di posisi center back meski salah satu pemain di posisi tersebut yaitu Dandi Maulana hengkang dari Persebaya. Dandi Maulana setelahnya akan memperkuat Persija Jakarta. Aji menjelaskan masih ada 3 pemain di posisi tersebut yaitu ada Rizky Ridho yang saat ini sedang bergabung dengan timnas Indonesia, kemudian ada Leo Lelis dan Rizwan Lohim. Menilik beberapa laga yang sudah dijalani, memang Dandi Maulana selalu menjadi opsi kedua, di mana Aji selalu menduetkan Leo Lelis dan Rizwan Lohim saat Rizky Ridho bergabung dengan timnas Indonesia. Aji menyebut selain 3 nama pemain tersebut masih ada 2 nama yang bisa dimainkan di posisi tersebut yaitu George Brown dan Arif Catur. Di luar memastikan tidak akan menambah pemain di posisi back, sementara berbeda dengan posisi gelandang dan pemain penyerang, di mana Persebaya menyebut akan menambah kekuatan menatap putaran kedua Liga 1 musim ini. Namun Aji masih enggan memberi bocoran terkait nama maupun posisi apa yang akan ditambah untuk pemain putaran kedua ini. Namun risiko yang beredar ada pemain asing Valente yang musim lalu memperkuat PS Sleman diopsikan menjadi pengganti Igor Vidal, meskipun hingga saat ini pelatih atau manajemen belum meresmikan tentang kepindahan pemain tersebut. Demikian.
Baik, terima kasih atas laporannya Khairul Amin. Silahkan bertugas kembali. Kita beralih ke berita selanjutnya di Piala AFF 2022. Peringkat Timnas Indonesia paling rendah jika dibandingkan dengan para semifinalis Piala AFF 2022 lainnya. Pentas Piala AFF 2022 sudah mencapai fase semifinal. 4 negara yang lolos yaitu Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Timnas Indonesia merupakan semifinalis Piala AFF 2022 dengan peringkat FIFA terendah dibandingkan 3 negara lainnya. Skuad Garuda saat ini bertengger di posisi ke-151 dunia. Vietnam menjadi tim terkuat secara peringkat FIFA dengan menempati urutan ke-96 dunia. Sementara Thailand terkuat kedua dengan berada di posisi ke-111 dunia. Adapun Malaysia di posisi ke-145 dunia. Indonesia yang notabene terlemah justru akan menghadapi tim terkuat yaitu Vietnam di semifinal. Walaupun begitu, Sinteyong siap dengan perlawanan dari skuad Park Hang-seo tersebut. Sementara Park Hang-seo percaya diri bisa mengalahkan Indonesia di babak semifinal Piala AFF 2022 nanti. Park Hang-seo memberikan komentarnya, saat bermain tandang akan selalu ada banyak tekanan dan itu jelas, tetapi Vietnam memiliki pengalaman dan kemampuan untuk mengatasi tekanan tersebut. Ia melanjutkan, jika Indonesia adalah lawan yang sulit, tapi ia tetap yakin timnas Vietnam bisa menang. Daftar peringkat FIFA semifinalis Piala AFF 2022. Pertama Vietnam di urutan 96, Thailand di posisi 2 di peringkat 111, Malaysia di peringkat 3 di urutan 145, kemudian Indonesia di peringkat 151 dunia. Update peringkat per tanggal 22 Desember 2022. Dan berikut juga ada jadwal semifinal Piala AFF 2022. Jumat 6 Januari 2023, Indonesia versus Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kemudian pada Senin 9 Januari 2023, Vietnam versus Indonesia di Stadion Maiden. Rangkaian fase grup Piala AFF 2022 telah berakhir dan timnas Indonesia menjadi salah satu tim yang berhak melanjutkan perjuangan ke babak semifinal. Dan timnas Indonesia menjadi tim tersubur kedua di antara tim semifinalis lain di Piala AFF 2022. Timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2022 bersama 3 tim lain, yaitu Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Dari keempat negara yang lolos ke semifinal Piala AFF 2022, Indonesia menjadi tim tersubur kedua. Terlepas dari masalah penyelesaian akhir yang membayangi, skuad Garuda tercatat membukukan 12 gol sepanjang rangkaian fase grup Piala AFF 2022. Indonesia paling banyak mencetak gol ketika bersuap Brunei pada laga kedua grup A 26 Desember 2022. Kala itu anak-anak asuh Sinteyong mencetak 7 gol ke gawang Brunei Darussalam. Adapun 5 gol lainnya Indonesia bukukan pada pertandingan kontra Kamboja, 2 gol, Thailand 1 gol, dan Filipina 2 gol. Jumlah gol Indonesia di fase grup setara dengan timnas Vietnam. Vietnam juga membukukan 12 gol selama bersaing di grup B Piala AFF 2022. Indonesia dan Vietnam hanya tertinggal 1 gol dari Thailand yang menjadi tim tersubur sepanjang rangkaian fase grup. Thailand mampu mencetak 13 gol, masing-masing ke gawang Brunei 5 gol, Filipina 4 gol, Indonesia 1 gol, dan Kamboja
3 gol. Jika Thailand adalah tim tersubur, Vietnam menjadi negara dengan catatan clean sheet terbanyak di fase grup Piala AFF 2022. Vietnam selalu terbebas dari kebobolan selama berjuang di grup B. Vietnam menjadi satu-satunya tim yang belum pernah kebobolan selama pergelaran Piala AFF 2022. Gawang mereka masih suci hingga akhir fase grup. Selanjutnya, jika masalah pertahanan, Vietnam akan mendapat ujian dari Indonesia yang merupakan lawan mereka di babak semifinal. Vietnam menatap semifinal Piala AFF 2022 sebagai juara grup B. Sementara Indonesia menyandang status runner-up grup A. Indonesia selaku runner-up grup A akan lebih dulu bertindak sebagai tuan rumah pada leg pertama semifinal Piala AFF 2022. Leg pertama Indonesia versus Vietnam dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Jumat 6 Januari 2023. Setelah itu, leg kedua Vietnam versus Indonesia akan digelar pada Senin 9 Januari 2023. Pemenang laga Indonesia versus Vietnam akan melawan salah satu di antara Thailand dan Malaysia di partai puncak. Thailand merupakan juara grup A, sedangkan Malaysia lolos ke semifinal sebagai runner-up grup B. Sama seperti Indonesia, Malaysia akan lebih dulu melakoni laga kandang pada leg pertama semifinal. Selanjutnya, Malaysia akan melakoni leg kedua di markas Thailand. Kedua laga antara Malaysia dan Thailand dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 7 Januari dan Selasa 10 Januari 2023. Dari Indonesia kita beralih ke Liga Italia. Ada dua bursa prediksi skor yang memperkirakan AC Milan akan meraih kemenangan saat bertamu ke markas Salernitana di pekan 16 Liga Italia. Sesuai jadwal, pertarungan Salernitana versus AC Milan akan dilaksanakan di Stadion Arechi pada Rabu 4 Januari 2023 pukul 18:30 waktu Indonesia Barat. Tim berjuluk Rossoneri diunggulkan untuk menang dengan skor 2-1 karena kini mereka tengah berada di peringkat kedua klasemen Serie A. AC Milan perlu mencuri 3 poin dari kandang Salernitana untuk memangkas jarak dengan Napoli yang berada di puncak klasemen. Pertama, prediksi skor. Ada dua bursa prediksi skor yang memprediksi jika AC Milan akan memperoleh kemenangan tipis atas Salernitana dengan skor 2-1. Saat ini Olivier Giroud CS berada di peringkat kedua dengan 33 poin. Terpaut 8 poin dari Napoli di singgasana puncak. Dan pertandingan ini merupakan kesempatan bagi AC Milan untuk memangkas jarak menjadi 5 poin. Karena di sisi lain tim berjuluk Partenope akan menghadapi laga sengit melawan Inter Milan pada Kamis 5 Januari 2023 pukul 2:45 dini hari waktu Indonesia Barat. Sementara untuk saat ini, Salernitana berada di peringkat ke-12 dengan 17 poin. Salernitana gagal memperoleh 3 poin dari 3 pertandingan terakhir dengan rincian 2 kekalahan dan 1 kali imbang. Namun saat ini pasukan Stefano Pioli, pelatih AC Milan, sedang dirundung oleh badai cedera. Dikutip dari La Gazzetta dello Sport, setidaknya ada 8 pemain yang memiliki masalah cedera dan diragukan tampil pada laga nanti. Mereka adalah Mike Maignan, Alessandro Florenzi, Zlatan Ibrahimovic, Divock Origi, Junior Mesias, dan Balotelli. Sementara untuk kondisi Rade Krunic dan Ante Rebic masih akan dievaluasi. Kedua, head to head.
Pertama 20 Februari 2022 Salernitana menahan imbang AC Milan 2-2. 4 Desember 2021 AC Milan menang telak 2-0 dari Salernitana. 31 Januari 1999 AC Milan menang tipis 3-2 atas Salernitana. Kemudian terakhir 20 September 1998 Salernitana kalah tipis 1-2 atas AC Milan. Ketiga, prediksi susunan pemain. Salernitana kemungkinan akan menggunakan formasi 3-5-2. CP, Flavius, Bron, Lorenzo Pirola, Antoine Majore, Ivan Kolibali, Bradaric, Dia, Federico Bonazzoli. AC Milan kemungkinan akan menggunakan formasi 4-2-3-1. Tatarusanu, Calabria, Fikayo Tomori, Simon Kjaer, Theo Hernandez, Sandro Tonali, Ismail, Rafael Leao, Brahim Diaz, Alexis, dan Olivier Giroud. Keempat, statistik kunci. Kedua tim telah bertemu 6 kali di seluruh kompetisi dengan semua pertemuan berlangsung di Serie A. Pertemuan pertama kedua tim terjadi pada tahun 1948. Milan unggul head-to-head atas tim tuan rumah dengan 4 kemenangan berbanding 1 kemenangan untuk Salernitana. Sementara 1 laga lain berakhir imbang. Milan hanya kalah 2 kali dari 31 pertandingan Serie A terakhir. Rossoneri memiliki rekor serangan terbaik ketiga di Serie A. Mereka mencetak 29 gol dalam 15 pertandingan. Sementara Salernitana mencetak 19 gol dalam 15 pertandingan. Prediksi skor laga Cremonese versus Juventus di ajang Liga Italia Game Week 16, di mana beberapa bursa prediksi menempatkan Sinyonya Tua menang dengan mudah. Sesuai jadwal, laga Cremonese versus Juventus akan digelar di Stadion Giovanni Zini pada Kamis 5 Januari 2023 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Tetapi beberapa pemain Juventus dikabarkan cedera jelang pertandingan kontra Cremonese. Mereka adalah Dusan Vlahovic, Leonardo Bonucci, Paul Pogba, dan Mattia Di Silvio. Merupakan pemain yang mengalami cedera. Pertama, prediksi skor. 2 dari 3 bursa prediksi skor memperkirakan Juventus akan menang telak 2-0 atas Cremonese. Sedangkan untuk 1 bursa prediksi skor memprediksi jika Sinyonya Tua akan menang tipis 1-0 atas Cremonese. Kembali beraksi di Liga Italia, Juventus dan Cremonese akan bertanding di Stadion Giovanni Zini. Musim ini Juventus sedang dalam rangkaian 6 kemenangan di Liga Italia dan akan berusaha untuk melanjutkan tren positif itu. Sekarang Juventus menempati posisi 3 klasemen dan berhasil mengemas 31 poin. Sedangkan tim tuan rumah pada musim ini dalam performa terburuk. Berstatus tim promosi, Cremonese belum pernah sekalipun torehkan hasil menang dalam 15 laga yang telah dilakoni. Hanya torehkan hasil imbang 7 kali. Cremonese hanya menduduki peringkat ke-18 dan dibayang-bayangi zona degradasi. Kedua, kondisi tim. Dari Juventus, duo Argentina Angel Di Maria dan Leandro Paredes baru saja kembali dari perayaan pasca Piala Dunia 2022. Keduanya tidak akan diragukan tampil di laga nanti. Di lini depan, striker Serbia Dusan Vlahovic absen karena masalah pangkal paha. Sedangkan Leonardo Bonucci absen karena cedera aduktor. Paul Pogba dan Mattia Di Silvio
yang dipastikan tidak akan membela Juventus kontra Cremonese. Sementara di kubu Cremonese, semua pemain dalam kondisi fit kecuali Vlad Kikikas yang mengalami cedera. Ketiga prediksi susunan pemain Cremonese: Karneski, Ser Nicola, Hendry, Bianchatti, Valeri, Meite, Castagnetti, Piquel, Bonito, Okereke, dan Dizers. Juventus: Szczesny, Danilo, Bremer, Sandro, Cuadrado, Foglioli, Locatelli, Rebiot, Kostic, Kian, dan Milik. Prediksi skor dan susunan pemain laga Inter Milan versus Napoli di ajang Liga Italia Giornata ke-16, di mana beberapa bursa prediksi skor sama-sama memprediksi hasil imbang untuk keduanya. Duel seru Inter versus Napoli akan dihelat di Stadion San Siro pada Kamis 5 Januari 2023 pukul 2:45 dini hari waktu Indonesia Barat. Inter Milan tengah berada pada tren positif dalam upaya mengejar margin poin dari Napoli. Hal tersebut tentu dalam upaya tetap menjaga kans menjadi juara Liga Italia. Namun bursa prediksi skor tampaknya serempak menempatkan hasil imbang pada laga antara Inter Milan versus Napoli. Pertama, prediksi skor. 2 dari 3 bursa prediksi skor menempatkan Napoli dan Inter Milan dalam posisi sama, yaitu dengan skor akhir 2 sama. Sedangkan 1 bursa prediksi skor menempatkan skor 1 sama untuk Inter Milan dan Napoli. Saat ini Inter Milan mengemas 30 poin dan berada di posisi kelima klasemen sementara Liga Italia. Sedangkan tim tamu Napoli sedang dalam performa impresif, di mana di 5 laga terakhir Napoli selalu catatkan kemenangan. Saat ini Napoli sukses mencatatkan 41 poin dan bertengger di puncak Liga Italia 2022-2023. Kemenangan kontra Napoli setidaknya bisa membawa Inter Milan ke zona Liga Champions. Inter Milan memiliki rekor bagus melawan Napoli dan telah memenangkan 68 dari 152 pertandingan yang dimainkan antara kedua tim. Striker yang patut diwaspadai oleh Inter Milan yaitu Victor Osimhen dan Visca Kvaratskhelia telah bersinar di musim ini. Di musim ini pula Victor Osimhen telah mengoleksi 9 gol bersama Napoli. Sedangkan Visca Kvaratskhelia berhasil ukir 6 gol dan assist terbanyak untuk Napoli, yaitu sebanyak 7 assist. Kondisi pemain Napoli dipastikan fit semua kecuali Marcelo Brozovic yang mengalami cedera betis. Sedangkan tim tuan rumah tidak mengalami kendala satupun pada pemainnya. Jika berkaca pada head-to-head kedua tim di Liga Italia, Nerazzurri lebih diunggulkan menang di pertandingan nanti. Kedua prediksi line up. Inter Milan: Onana, Skriniar, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Di Marco, Dzeko, Lukaku. Napoli: Mert, Di Lorenzo, Kim, Jesus, Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Ketiga, head-to-head. Pertama, 13 Februari 2022 Napoli menahan imbang Inter Milan 1-1. 22 November 2021 Inter Milan menang tipis 3-2 atas Napoli. 19 April 2021 Napoli menahan imbang 1-1 Inter Milan. 17 Desember 2020 Inter Milan menang tipis 1-0 atas Napoli. Kemudian pada 29 Juli 2020 Inter Milan menang telak 2-0 atas Napoli.
Dari Liga Italia kita beralih ke Copa del Rey. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti melayangkan komentar terbaru untuk menyikapi tersingkirnya Los Blancos di babak perempat final Copa del Rey 2022. Beragam komentar disampaikan Ancelotti setelah peluang timnya menyapu bersih semua gelar musim ini buyar. Seperti diketahui, Real Madrid harus kalah secara dramatis saat bertemu Athletic Bilbao di perempat final pada Jumat 4 Januari 2023 dini hari tadi. Real Madrid yang bermain tanpa Karim Benzema kalah dengan skor 1 gol tanpa balas di Stadion San Mamés. Gol telat yang diciptakan oleh Alejandro Remiro membuyarkan harapan Real Madrid untuk bisa melangkah ke semifinal. Real Madrid pun terhenti secara tragis setelah kebobolan 1 gol tersebut di menit 89. Menyikapi tersingkirnya Real Madrid, Ancelotti mengaku merasa terluka dengan hasil kekalahan tersebut. Ancelotti, juru taktik asal Italia itu pun berharap timnya segera bangkit dalam mengarungi sisa di musim ini. Ex-pelatih AC Milan itu mengingatkan timnya untuk segera mengalihkan fokus untuk memenangkan 2 turnamen sisa. 2 turnamen sisa itu adalah Liga Spanyol dan Liga Champions, di mana 2 turnamen tersebut bisa menjadi obat penawar luka kegagalan di Copa del Rey. Disinggung terkait penampilan timnya, Ancelotti merasa Los Blancos bermain dengan cukup baik. Hanya saja memang kelengahan di menit akhir membuat harapan Real Madrid yang ingin bermain pada babak tambahan waktu justru buyar. Ancelotti pun memberikan penjelasan soal keputusannya, lebih memilih menurunkan Camavinga dan Isco daripada nama pemain seperti Hazard atau Bale. Ia menuturkan lebih memilih Camavinga dan Isco untuk menggantikan Kroos dan Vinicius yang karena kelelahan. Dan sebenarnya ia menunggu perpanjangan waktu untuk melakukan perubahan, tapi justru lawan mencetak gol dan membuatnya kehabisan waktu. Tersingkirnya Real Madrid di babak perempat final Copa del Rey membuat mereka tinggal menyisakan peluang meraih gelar di 2 kompetisi berbeda. Di Liga Spanyol, Real Madrid masih menjadi puncak klasemen dengan mengoleksi 50 poin, unggul 4 angka dari runner-up sementara. Sementara di kancah Liga Champions, Real Madrid akan mendapatkan ujian berat menghadapi PSG pada babak 16 besar mendatang. Dua bursa prediksi skor mengunggulkan Barcelona akan menang atas CF Intercity di turnamen Copa del Rey musim 2022. Pertarungan Intercity versus Barcelona di babak 32 besar Copa del Rey akan dilangsungkan di Estadio José Rico Pérez pada Kamis 5 Januari 2023 pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Tim berjuluk Blaugrana diunggulkan menang sebab Intercity merupakan tim yang bermain di divisi ketiga Liga Spanyol. Pertama, prediksi skor. Salah satu bursa prediksi skor memperkirakan Barcelona akan menang telak 3-0 atas Intercity. Sedangkan satu bursa prediksi skor lain memprediksi jika Barca akan menang telak 4-0 atas Intercity. Dilansir dari situs resmi, Barcelona dipastikan tidak akan membawa Robert Lewandowski dan Pedri. Sang pelatih Xavi Hernandez ingin mengistirahatkan kedua pemain andalannya tersebut. Meskipun Barcelona difavoritkan untuk menang, Xavi mengatakan bahwa pertandingan nanti bisa menjadi sulit. Menurut Xavi, Intercity merupakan tim yang sangat kuat secara fisik. Kedua, head to head, yang ternyata kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya. Ketiga, 5 pertandingan terakhir.
Intercity 2 kali menang, 2 kali imbang, dan 1 kali kalah. Barcelona 4 kali menang dan 1 kali imbang. Keempat, prediksi susunan pemain Intercity yang kemungkinan akan menggunakan formasi 5-3-2. Campos, Jaime, Muria, Kecojevic, Galvez, Romero, Herrera, Mary, Fernandes, Soldevila, dan Raj. Barcelona kemungkinan akan menggunakan formasi 4-3-3. Pena, Bellerin, Conde, Garcia, Alba, Kessi, Busquets, Tere, Rafinha, Depay, dan Fati. Kelima, statistik kunci. Barcelona adalah tim tersukses dalam sejarah kompetisi Copa del Rey. Mereka memenangkan trofi sebanyak 31 kali, terakhir pada musim 2020-2021. Barcelona juga menjadi tim dengan penampilan final terbanyak di kompetisi, yaitu sebanyak 42 kali. Barcelona hanya 1 dari 3 tim yang memenangkan kompetisi ini 4 tahun berturut-turut. Intercity belum pernah melewati babak 32 besar Copa del Rey. Pertemuan ini adalah pertemuan pertama di semua ajang kompetisi. Kita beralih ke Liga Inggris. Klasemen dan top skor Liga Inggris hari ini, di mana Arsenal gagal meraih kemenangan dan Manchester United berhasil pepet Newcastle United. Arsenal gagal meraih 3 poin di pertandingan pekan 19 Liga Inggris melawan Newcastle United di Stadion Emirates pada Rabu 4 Januari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Tim berjuluk The Magpies itu memberikan perlawanan sengit kepada The Gunners sehingga laga berakhir imbang dengan skor 0-0. Hasil ini membuat kedua tim masih tertahan di posisi masing-masing. Arsenal di puncak klasemen dengan 44 poin, sementara Newcastle United di posisi ketiga dengan 35 poin. Di tempat lain, Manchester United berhasil menang meyakinkan dengan skor 3-0 atas Bournemouth di Stadion Old Trafford. Gol pada laga tersebut dicetak oleh Casemiro menit 23, Luke Shaw menit 49, dan Marcus Rashford menit 86. Kemenangan ini membuat Setan Merah mengoleksi 35 poin, sama dengan Newcastle United yang berada di peringkat ketiga. Namun mereka masih kalah dalam jumlah selisih gol dari Miguel Almiron CS. Kemudian Fulham yang saat ini berada di peringkat ke-7, sukses menang tipis atas Leicester City dengan skor 1-0 di Stadion King Power. Satu-satunya gol pada laga tersebut dicetak oleh Alexander Mitrovic pada menit 17. Brighton, Hove Albion yang di pertandingan sebelumnya tumbang dengan skor 2-4 dari Arsenal berhasil bangkit. Brighton sukses menggilas Everton dengan skor 4-1 di Stadion Goodison Park. 4 gol Brighton pada laga tersebut masing-masing dicetak oleh Kaoru Mitoma menit 14, Ivan Ferguson menit 51, Solly March dan Pascal Gross menit ke-57. Sementara gol semata wayang Everton dicetak oleh Demarai Gray di masa injury time babak kedua, yaitu pada menit 90+2 melalui titik penalti. Pertama, hasil Liga Inggris tadi malam. Leicester kalah 0-1 atas Fulham. Arsenal skor kacamata dengan Newcastle United. Everton kalah 1-4 dari Brighton. Manchester United menang telak 3-0 dari Bournemouth. Kedua klasemen Liga Inggris.
Posisi puncak ditempati oleh Arsenal dengan 44 poin, Manchester City 36 poin, Newcastle United mengekor dengan 35 poin sama dengan poin Manchester United. Kemudian di posisi 5 ada Tottenham 30 poin, Liverpool 28 poin sama dengan poin Fulham. Kemudian Brighton 27 poin, Brentford 27 poin, Chelsea 25 poin. Crystal Palace ada di posisi 11 dengan 22 poin dan Aston Villa 21 poin di posisi 12. Ketiga top skor Liga Inggris, Erling Haaland Manchester City masih nyaman di singgasana teratas top skor Liga Inggris dengan torehan 21 gol. The Citizens baru akan memainkan laga di pekan ini dengan bertandang ke markas Chelsea Stamford Bridge pada Jumat 6 Januari pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Bukan tidak mungkin Haaland akan kembali menambah pundi-pundi golnya di laga tersebut. Kemudian di peringkat kedua ada nama Harry Kane, Tottenham Hotspur yang telah mengemas 13 gol. Dan di urutan ketiga ada nama Ivan Toney yang telah mencetak 12 gol untuk Brentford. Kemudian ada nama Alexander Mitrovic dengan 11 gol untuk Fulham di posisi keempat, Miguel Almiron Newcastle dan Rodrigo Leeds United 9 gol di posisi 5 dan 6. Jadwal pertandingan bola malam ini akan menyajikan beberapa laga menarik yang mulai dimainkan pada Rabu 4 Januari 2023 hingga Kamis 5 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. Setelah sekian lama menunggu, AC Milan akan menandai bergulirnya lagi Liga Italia kala bertandang ke markas Salernitana. Sementara itu Barcelona akan menjalani laga di kancah Copa del Rey. Daftar jadwal bola malam ini. Rabu 4 Januari 2023, Liga Italia pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Salernitana versus AC Milan dan Sassuolo versus Sampdoria. Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, ada Spezia versus Atalanta dan Torino versus Hellas Verona. Pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, AS Roma versus Bologna dan Lecce versus Lazio. Kamis 5 Januari 2023, Liga Italia. Pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, Cremonese versus Juventus dan Fiorentina versus Monza. Kemudian pukul 2.45 dini hari waktu Indonesia Barat, Inter Milan versus Napoli dan Udinese versus Empoli. Kemudian di Liga Inggris, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat, Southampton versus Nottingham Forest dan Aston Villa versus Wolves. Pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, Crystal Palace versus Tottenham Hotspur dan Leeds United versus West Ham United. Terakhir Copa del Rey, pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat, Linares versus Sevilla dan Logroñés versus Real Sociedad. Lalu pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, Real Oviedo versus Atletico Madrid. Pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, Intercity versus Barcelona. Kabar tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita hari ini dalam Live Update Sport. Jangan lupa untuk saksikan Live Update Sport hanya di kanal YouTube Tribun Network. Selanjutnya akan ada Live Update Travel yang akan dipandu oleh Ariska Koirina. Saya Yesi Winata beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.
Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Kota Manokwari menyimpan tempat wisata alam yang ada di tengah kota, seperti misalnya Taman Wisata Alam Gunung Meja yang berlokasi di Jalan Brawijaya nomor 40 Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari. Taman Wisata Alam Gunung Meja memiliki luas 500 hektar dan berfungsi sebagai paru-paru kota Manokwari sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Taman wisata ini juga merupakan hutan lindung serta hutan penelitian. Kawasan wisata ini juga merupakan rumah bagi flora dan fauna yang cukup beragam. Kawasan taman wisata ini sangat cocok untuk aktivitas hiking hingga rekreasi. Taman ini pun buka setiap hari selama 24 jam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak Menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton.
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin. Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak Menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Unik dan beda dari yang lain ketika kamu melihat jembatan Akar Bayang di Sumatera Barat. Jembatan Akar Bayang terkenal bukan karena kemegahannya, melainkan karena keunikannya jembatan yang terbuat dari akar. Akar di jembatan Akar Bayang berasal dari 2 pohon beringin yang saling berhadapan. Kedua pohon beringin ini dipisahkan oleh Sungai Batang Bayang
Sungai Batang-Bayang sendiri memiliki aliran yang tak terlalu deras dengan kedalaman mencapai 2 hingga 3 meter. Dulunya, Jembatan Akar Bayang diresmikan sebagai objek wisata tahun 1992. Kawasan wisata ini berada di Desa Puluik-Puluik, Bayang, Pesisir Selatan. Jembatan Akar Bayang termasuk sebagai jembatan tua yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Meskipun sudah tua, namun jembatan ini terlihat begitu kokoh. Jembatan Akar Bayang memiliki panjang sekitar 25 meter dengan lebar 1,5 meter. Untuk menunjang kekokohannya, Jembatan Akar Bayang juga telah diperkuat dengan tali besi sejak 2015 silam. Selain itu juga telah ditambahkan sebuah kayu sebagai alas pijakan agar pengunjung dapat mudah melangkahkan kaki di atas jembatan. Ketika melintasi jembatan akar ini, kamu juga bisa mengabadikannya dengan lensa kamera. Fotomu akan memberikan kesan apik dengan latar belakang akar pada jembatan Akar Bayang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Pantai Bakaro yang terletak di distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, memiliki potensi wisata bahari khususnya selancar ombak atau surfing. Untuk mencapai ke pantai ini, pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Selamat sore Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live update travel edisi Rabu 4 Januari 2023. Dan seperti biasa kami akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya. Tribuners, Hari Raya Galungan dan Kuningan dirayakan 2 kali dalam 1 tahun. Di tahun ini, Hari Raya Galungan jatuh pada Rabu 4 Januari 2023 hari ini dan Rabu 2 Agustus 2023. Sedangkan Hari Raya Kuningan jatuh pada Sabtu 14 Januari 2023 dan Sabtu 12 Agustus 2023. Dilansir dari kompas.com, Hari Raya Galungan dan Kuningan sendiri merupakan hari suci umat Hindu, di mana peringatan kedua hari raya tersebut hanya berselang 10 hari saja. Perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan diselenggarakan sebanyak 2 kali setahun pada penanggalan Masehi.
Sebab hari raya ini diperingati setiap 6 bulan sekali atau 210 hari sekali berdasarkan kalender Saka Bali. Menurut Ketua Paruman Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI Bali, I Gusti Ngurah Sudiana, Hari Raya Galungan ini merupakan simbol kemenangan Dharma atau kebaikan melawan adharma atau kejahatan. Hari Raya Galungan diperingati setiap 6 bulan sekali, tepatnya pada Rabu Kliwon Wuku Dungulan. Pasalnya, pada saat Hari Raya Galungan ini, umat Hindu akan melakukan sembahyangan utamanya di pura keluarga, seperti di Sangga atau Merajan dan pura lainnya. Kemudian sehari setelah Hari Raya ini, umat Hindu akan saling mengunjungi rumah keluarga dan teman-temannya. Sementara itu, Hari Raya Kuningan adalah hari pemujaan kepada Sang Hyang Widi karena umat Hindu meyakini para dewa, Batara diiringi oleh para pitara turun ke dunia. Sama dengan perayaan Hari Raya Galungan, Hari Raya Kuningan juga diperingati setiap 6 bulan sekali, tepatnya pada Sabtu pada waktu Wuku Kuningan. Dalam pelaksanaannya, umat Hindu juga melakukan sembahyangan di pura saat Hari Raya Kuningan. Di hari suci ini, umat Hindu meyakini para dewa, Batara diiringi oleh para pitara turun ke bumi hanya sampai setengah hari saja. Setelah setengah hari, maka para dewata akan kembali ke kayangan. Karena itulah pelaksanaan upacara dan sembahyangan Hari Raya Kuningan hanya dilakukan setengah hari saja. Meskipun masih berada dalam satu rangkaian dengan jeda 10 hari, namun Hari Raya Galungan dan Kuningan ini berbeda. Selain waktunya yang berbeda, perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan ini juga memiliki makna berbeda. Guru Besar Ilmu Pariwisata Universitas Udayana Bali, I Gede Pitana mengatakan, Hari Suci Galungan adalah momentum menyambut turunnya para dewa dan leluhur ke bumi untuk menemui keturunannya. Sebaliknya, Hari Raya Kuningan digelar untuk merayakan kembalinya para dewa dan leluhur ke surga setelah bertemu keturunannya di dunia. Tribuners, di Bandar Lampung ada banyak kuliner kekinian yang bisa Anda coba. Satu di antaranya ada kuliner unik yang dibuat dari olahan pisang Tribuners, yakni lumpia gedang lumer yang dijual di tenan makanan bernama Geng Gedang. Tepatnya kuliner ini bisa Anda jumpai di pinggir Jalan Tekucik Diktiro atau seberang Sambal Kami Kemiling Kota Bandar Lampung. Dan bagaimana kenikmatan kuliner yang satu ini akan disampaikan oleh rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung. Silakan rekan Agustina. Terima kasih rekan bahwasanya beragam jenis kuliner kekinian dari pisang memang sudah banyak dijajakan di Kabupaten maupun di sekitar ini. Satu di antaranya yang bisa jadi rekomendasi adalah lumpia gedang lumer. Lumpia gedang lumer ini bisa dijumpai di tenan makanan bernama Geng Gedang. Geng Gedang ini lokasinya ada di Jalan Tekucik Diktiro, seberang ke Sambal Kami, kemiling Kota Bandar Lampung. Geng Gedang Lampung ini buka setiap hari mulai pukul 2 siang sampai pukul 9 malam. Ini Devri selaku owner Geng Gedang Lampung ini merintis usahanya bersama sang istri. Keduanya mengaku belum genap sebulan membuka lapak makanan olahan pisang tersebut. Jadi kesukaannya dalam menyantap campuran pisang mendorong pihaknya untuk beralih membuka usaha dari usaha tetap menjadi pisang. Olahan pisang yang dijajakan ini tidak hanya lumpia pisang saja, melainkan juga ada jenis roll gedang dan crispy gedang. Tersedia 12 macam saus rasa pilihan dan 4 jenis topping. Jadi saat dijajal lumpia pisang itu
yang dijajal ada rasa taro, strawberry, hazelnut, dan red velvet. Topping yang tersedia yakni Milo, Coco Chips, keju, dan Oreo. Lumpia gedang lumer jadi produk yang paling andalan di sini memang. Nah, bentuknya mirip sekali dengan risol sebelum diberi saus dan juga topping. Tetapi setelah seluruhnya diselimuti penuh oleh saus dan juga toppingnya, tampilannya menjadi semakin asik dan menggiurkan. Dalam satu box itu diisi sebanyak 6 biji lumpia gedang lumer. Saat dilahap memang langsung terdengar keras seperti itu. Memang lumpianya sangat garing, namun tidak gosong. Teksturnya benar-benar crispy. Kemudian lidahnya sudah diberi sensasi tekstur lain dari empuknya pisang dan lumernya coklat di dalamnya. Rasa pisangnya tidak terlalu manis sebab rasa manis yang menyenangkan sudah didominasi oleh saus coklat dengan varian rasanya. Dan juga toppingnya ini sensasi crispy yang hampir sama dirasakan juga saat menjajal roll gedangnya juga. Jadi memang serba gedang atau gedang ini dalam bahasa Jawa bila diartikan artinya adalah pisang. Jadi mulai dari roll, kemudian pisang crispy, semuanya benar-benar dimasak dengan sempurna. Harga satu porsi gedang dibanderol mulai dari Rp15.000 saja, dan tersedia juga di aplikasi online milik Surabaya. Bila tidak sempat datang ke lokasi atau bisa cek langsung Instagramnya di @dieng.gedang. Baik, terima kasih atas Baik, rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung, terima kasih atas informasi dan juga rekomendasi Anda. Tribuners, budaya menenun kain di Indonesia telah ada sejak dulu kala hingga kini dan terus dilestarikan. Meskipun tidak semasif kain konveksi yang diproduksi massal oleh pabrikan, namun kain tenun hingga kini masih terus diproduksi dan memiliki tempatnya sendiri. Seperti di kota Pontianak, ibu kota Provinsi Kalbar, kain tenun bercorak khas Kalbar terus dibuat oleh sejumlah kelompok tenun di Gang Sambas, Kelurahan Baru Layang, Kecamatan Pontianak Utara. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah tersambung dengan rekan Ferianto dari Tribun Pontianak. Silakan rekan Ferry. Oke, selamat sore Ariska. Nah, baik Ariska, untuk di kota Pontianak sendiri terdapat satu gang yang merupakan terdapat satu gang yang memiliki nama, yakni Gang Sambas. Nah, di Gang Sambas ini merupakan satu-satunya di kota Pontianak yang masih terdapat pengrajin kain tenun khas Kalimantan Barat. Nah, Gang Sambas sendiri ini mendapat julukan yakni Kampung Tenun di kota Pontianak. Sampai saat ini eksistensi dari para pengrajin tenun di Gang Sambas ini sendiri masih terus berlanjut, walaupun pada tahun 2020 dan sampai dengan tahun 2021 kemarin pada saat puncak pandemi COVID-19, omset penjualan dari kain tenun di Gang Sambas ini menurun drastis, bahkan berbulan-bulan tidak ada pemasukan akibat pandemi COVID-19, di mana memang banyak yang membeli produk-produk dari kain tenun di Gang Sambas ini merupakan dari turis domestik maupun mancanegara. Namun di tahun 2022 kemarin, omset dari penenun di Gang Sambas tersebut sudah mulai meningkat saat pandemi COVID sendiri sudah mulai dapat teratasi oleh pemerintah. Dan sampai saat ini pun pengrajin di Gang Sambas tersebut masih terus bersemangat untuk melakukan penenunnya. Dan bila mana ada warga dari kota Pontianak maupun warga Kalimantan Barat, bahkan warga di luar yang memang ingin belajar menenun, itu sangat dipersilakan untuk datang ke kota Pontianak untuk ke Gang Sambas ini. Lokasi itu ada di Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak. Dan sangat mudah sekali untuk menemukan Gang Sambas ini. Dan di Gang Sambas ini pun para penenunnya itu sangat terbuka untuk menerima siapapun untuk belajar dan untuk memberikan pelatihan menenun bagi siapa saja. Nah, untuk di Gang Sambas sendiri saat ini terdata itu ada sekitar 24 rumah produksi tenunnya. Nah, jadi 24 rumah ini terdiri dan satu rumah tenunnya itu terdiri dari beberapa penenun ya. Jadi mereka itu membentuk kelompok dan sampai saat ini itu sudah ada cukup banyak kelompok di Gang Sambas tersebut. Nah, untuk di Kalimantan Barat sendiri, Gang Sambas ini, Kampung Tenun ini
hanya ada di kota Pontianak, Rizka. Dikarenakan penurunan ini sendiri saat ini sudah jarang dan sangat jarang sekali dikelompokkan seperti di kota Pontianak ini. Demikian, Rizka. Baik, rekan Ferianto dari Tribun Pontianak, terima kasih atas laporan Anda. Tribuners, Hari Raya Galungan jatuh pada hari ini, Rabu 4 Januari 2023. Galungan sendiri merupakan hari raya bagi umat Hindu untuk memperingati terciptanya alam semesta dan seisinya. Berdasarkan Pakuan, hari raya ini datang setiap 6 bulan sekali atau 210 hari sekali berdasarkan kalender Saka Bali. Dilansir dari kompas.com, perayaan Galungan di Bali dipercaya memiliki kaitan erat dengan cerita rakyat tentang Maya Danawa atau Maya Denawa. Berdasarkan situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Maya Danawa sendiri merupakan gabungan antara cerita sejarah dan mitologi. Diceritakan bahwa dahulu terdapat seorang raja yang bernama Maya Danawa. Ia merupakan keturunan Daitya atau raksasa di wilayah utara Danau Batur yang memiliki kekuatan mengubah diri menjadi bentuk apapun. Sayangnya kesaktian tersebut membuat Maya Danawa menjadi sosok raja yang angkuh. Ia melarang rakyat Bali untuk menyembah Tuhan dan melakukan upacara keagamaan. Sang raja bahkan merusak semua pura yang ada di wilayah kekuasaannya. Setelah semua upacara keagamaan ditiadakan, tanaman warga menjadi rusak dan wabah penyakit merebak. Melihat hal tersebut, Empu Kul Putih melakukan semedi di Pura Masakih untuk memohon petunjuk dan bimbingan Tuhan. Dalam semedi tersebut, Empu Kul Putih mendapat petunjuk agar meminta pertolongan ke India. Singkat cerita, pertolongan dari surga turun berupa sebuah pasukan yang dipimpin Batara Indra. Pasukan tersebut menyerang Raja Maya Danawa dan melengsarkannya dari tahta. Meski melalui pertempuran yang sangat sengit, pasukan Batara Indra akhirnya berhasil mengalahkan Maya Danawa. Cerita rakyat inilah yang menjadi latar belakang perayaan Galungan. Banyak yang percaya bahwa kebaikan atau dharma akan selalu berhasil melawan kejahatan atau adharma. Menurut Lontar Purnama Bali Dwipa dalam tulisan Wayan, Galungan pertama kali dirayakan pada hari Purnama Kapat atau Budak Kliwon Dungulan di tahun 882 Masehi atau Saka 804. Akan tetapi dengan alasan yang tidak diketahui, perayaan tersebut sempat berhenti pada tahun 1103 Saka. Hilangnya perayaan Galungan konon menyebabkan musibah yang datang berturut-turut. Para raja yang berkuasa dikabarkan meninggal dalam usia muda. Raja Srijaya Kasunu yang memimpin setelah meninggalnya Sri Danadi kemudian melakukan tapa brata atau semadi di Pura Dalempuri. Dalam pertapaan tersebut, Srijaya Kasunu mendapatkan jawaban atas wafatnya para raja di usia yang relatif muda, di mana menurutnya musibah tersebut terjadi karena para raja tak lagi merayakan Galungan. Setelah hampir 23 tahun tak digelar, perayaan Galungan kembali diselenggarakan pada tahun 1126 Saka. Tribuners, di Indonesia, kereta api menjadi salah satu moda transportasi andalan. Tak heran, banyak pula stasiun kereta yang bisa kita jumpai. Salah satunya ada stasiun Cirebon yang ada di Jalan Stasiun Nomor 6, Kesaden, Kecamatan Kejaksan, Cirebon. Lokasinya yang berada di Kejaksan ini juga membuat stasiun tersebut banyak disebut dengan Stasiun Kejaksan. Stasiun rancangan arsitek Belanda Peter Adriaan Jacobus Mogen diresmikan pada 3 Juni 1912. Peresmian stasiun ini bertepatan pula dengan dibukanya lintas milik SS Cikampek Cirebon sejauh 137 km. Dilansir dari kompas.com, stasiun yang cukup bersejarah di Indonesia ini pun memiliki sejumlah fakta menarik. Seperti yang pertama, stasiun Cirebon ini merupakan saksi sejarah bertumbuhnya pabrik gula. Eksistensi kereta api Cirebon berkaitan erat dengan bertumbuhnya dan menjamurnya pabrik gula di sepanjang pantai utara Jawa.
mulai dari Semarang hingga Cirebon, di mana pabrik pengolahan tebu pertama kali didirikan pada tahun 1813 di Tegal. Sejak saat itu, produksi gula yang berkembang terus menyebar hingga ke wilayah Cirebon. Bahkan sebelum politik tanam paksa diterapkan pada tahun 1830, Cirebon sudah menjadi salah satu sentra perkebunan gula di Pulau Jawa. Bahkan sebelum kereta api hadir, jalur rel bertenaga hewan ternak sudah dimanfaatkan untuk mengangkut hasil panen menuju pabrik gula. Hingga akhir abad ke-19, sudah ada lebih dari 10 pabrik gula di wilayah Cirebon saja. Hal itu membuka peluang bagi bisnis angkutan gula lewat kereta api. Lalu fakta kedua, Stasiun Cirebon menjadi bangunan cagar budaya. Hal ini ditetapkan dalam SK Menbudpar yang ditandatangani langsung oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata saat itu, Jero Wacik, tepatnya pada 22 Juni 2010. Lalu fakta ketiga, Stasiun Cirebon memiliki gaya bangunan yang unik. Bangunan Stasiun Cirebon mengadopsi gaya arsitektur lokal dengan pengaruh aliran seni Art Deco. Ciri khas yang menonjol seperti bangunan batu yang berasal dari periode tahun 1900 hingga 1920, serta fasad yang simetris dengan bagian bangunan yang simetris dengan bagian tengah bangunannya. Secara sekilas, siluet bangunannya terdiri dari 2 menara dengan atap berbentuk piramida yang mengapit bagian atas bangunan utama. Benar, jika Anda memiliki niat untuk mengunjungi Dusun Semilir akhir pekan ini, sebaiknya Anda menundanya terlebih dahulu, sebab tempat wisata yang satu ini akan tutup sementara pada hari Sabtu 7 Januari 2023. Informasi penutupan ini disampaikan oleh pihak pengelola Dusun Semilir Semarang melalui akun Instagram @dusunsemilir. Dalam unggahan tersebut diberitahukan bahwa penutupan sementara ini karena adanya kegiatan wedding di tempat wisata Dusun Semilir. Dusun Semilir kemudian akan dibuka kembali untuk umum pada Minggu 8 Januari 2023. Dilansir dari tribuntravel.com, Dusun Semilir ini merupakan tempat wisata ramah keluarga yang menghadirkan beragam wahana permainan seru. Bukan hanya wahana permainan saja yang ada di Dusun Semilir, tetapi tempat wisata ini juga menghadirkan fasilitas restoran kekinian. Selain menginformasikan penutupan sementara, pengelola juga mengumumkan adanya konser musik pada tanggal 8 Januari 2023. Konser musik bertajuk Dusun Semilir Reborn Grand Opening itu akan menghadirkan banyak musisi ternama, seperti Padi, Good Morning Everyone, Serempat Gudal, Afriyadi Asmara, dan lain sebagainya. Acara ini juga akan dimeriahkan dengan Karnival Dusun Reborn dan juga Dusun Dedari Show. Sementara untuk harga tiket nonton konser musik di Dusun Semilir sudah dibuka. Dan saat ini masih tersedia tiket presale 2 yang bisa Anda dapatkan dengan cepat. Untuk harganya, tiket presale 2 ini dibanderol dengan harga Rp175.000 yang berlaku dari tanggal 21 Desember 2022 hingga tanggal 7 Januari 2023. Menariknya lagi, harga tiket Dusun Semilir Reborn 2023 ini sudah termasuk harga tiket masuk tempat wisata dan gratis naik satu wahana pilihan. Tiket presale Dusun Semilir Reborn 2023 ini bisa Anda dapatkan secara online melalui tiket.com dan blibli.com. Adapun lokasinya, Dusun Semilir berada di Jalan Soekarno-Hatta, nomor 49 Ngemple Bawen, Ngamplak, Semarang, Jawa Tengah. Untuk menjangkau Dusun Semilir Semarang, Anda bisa berangkat dari kota Solo. Agar lebih cepat sampai, Anda dapat lewat jalan tol dengan kisaran waktu sekitar 1 jam lebih 4 menit. Dari pusat kota Solo, cobalah berkendara menuju jalan tol Salatiga Kertosono sampai dengan tol Semarang Solo.
Setelah itu ambil jalan keluar 36 menuju jalan tol Ungaran Bawen. Berkendara sejauh 500 meter akan tiba di Semarang dan lanjutkan perjalanan lewat Habiki Ilmu. Ikuti jalan terus, Anda akan melihat wisata Dusun Semilir di sebelah kiri jalan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Setelah vakum selama 2 tahun, akhirnya Grebek Sudiro akan digelar kembali. Grebek Sudiro 2023 hadir kembali tahun ini untuk merayakan Tahun Baru Imlek. Bertajuk Merajut Harmoni dalam Kebinekaan, Grebek Sudiro 2023 tentu akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Berbagai kegiatan menarik juga akan memeriahkan Grebek Sudiro 2023. Bahkan rencananya bakal ada momen bagi-bagi 4.000 kue keranjang di gelaran Grebek Sudiro 2023 nanti. Selain itu, pengunjung juga bisa melihat karnaval budaya selama di acara Grebek Sudiro 2023. Gelaran Grebek Sudiro 2023 juga semakin menarik dengan hadirnya wisata perahu hias. Berbagai rangkaian acara Grebek Sudiro 2023 ini akan berlangsung cukup lama, mulai dari tanggal 10 hingga 30 Januari. Menurut Ketua Panitia Grebek Sudiro 2023, Arga Dwi Setiawan, acara Grebek Sudiro ini diantaranya ada wisata perahu hias, umbul mantram, pesta seni, bazar potensi UMKM, karnaval budaya, serta pentas harmoni Sudiro dan kembang api. Arga juga mengungkapkan bahwa acara Grebek Sudiro yang telah berlangsung selama 14 tahun ini memberikan warna dan identitas tersendiri bagi kota Solo sebagai kota budaya. Bahkan Grebek Sudiro juga menjadi agenda pariwisata yang khas di kota Surakarta. Grebek Sudiro sendiri dilatar belakangi atas pertalian kebudayaan Cina Jawa yang kemudian melahirkan budaya di wilayah Surakarta dan sekitarnya, hingga terjalin sebagai upaya pelestarian budaya secara lebih luas dan beragam. Pasalnya, di tahun ini gelaran Grebek Sudiro ditingkatkan melalui konsep budaya nasional, terlebih dengan adanya bantuan dana pengembangan dari pemerintah Kota Surakarta dan Pemprov Jateng. Gelaran ini diharapkan bisa menjadi event berskala internasional. Rencananya dalam Karnaval Budaya yang diselenggarakan 15 Januari 2023 mendatang akan menghadirkan beragam representasi budaya lokal di Indonesia. Kegiatan ini melibatkan sebanyak 1.550 peserta yang menampilkan beragam kesenian. Selain itu, pihaknya juga melibatkan pelaku UMKM, PKL Pasar Gede, dan pedagang asongan yang akan mengisi bazar. Setidaknya ada sekitar 290 pelaku usaha yang terlibat dalam perhelatan ini. Diketahui sebelumnya, selain dibagikan 4.000 kue keranjang yang identik dengan perayaan Imlek itu juga akan ditempelkan di miniatur Stadion Manahan dan Gedung Juang 45.
Nantinya kedua miniatur ini akan diarak saat karnaval berlangsung. Tribuners, berlibur ke Jakarta rasanya kurang lengkap jika tak mengunjungi dunia fantasi atau yang banyak dikenal dengan nama Dufan. Tempat wisata ini juga sangat cocok bagi Anda yang masih ingin menghabiskan tahun baru 2023. Dufan sendiri merupakan taman rekreasi yang menghadirkan beragam wahana permainan seru hingga menguji adrenalin. Saat berkunjung ke Dufan, Anda bisa mencoba semua wahana permainan yang ada. Seperti diketahui, Dufan memiliki banyak pilihan wahana permainan yang seru dan menyenangkan, mulai dari kora-kora, tornado, roller coaster, Niagara, ombang-ombang, dan masih banyak lagi. Wahana permainan di Dufan ini juga bisa dicoba untuk semua kalangan, baik dari anak-anak hingga pengunjung dewasa. Apabila berkunjung saat ini, Dufan masih memberlakukan tiket masuk hemat akhir tahun. Disampaikan melalui akun Instagram @infodufan, harga tiket masuk hemat ini berlaku sampai Minggu 8 Januari 2023 mendatang. Menariknya lagi, Anda bisa mendaftarkan satu akun saja untuk pembelian tiket masuk lebih dari satu. Sehingga jika datang bersama rombongan keluarga atau teman-teman, Anda bisa mendaftarkan diri di satu akun untuk pembelian tiket berbanyak. Untuk harganya, tiket masuk Dufan ini dibagi menjadi beberapa kategori. Seperti tiket masuk reguler dibanderol dengan harga Rp280.000, tiket Sigmund Pass Dufan plus reguler Samudra seharga Rp335.000, dan tiket Sigmund Pass Dufan plus reguler Gondola seharga Rp337.000. Ada pula kategori tiket Sigmund Pass Dufan seharga Rp295.000, serta tiket Annual Pass Dufan seharga Rp350.000. Tiket masuk Dufan ini bisa Anda dapatkan secara online. Harga tiket masuk tersebut juga sudah termasuk biaya tiket individu gerbang Ancol untuk satu kali kunjungan. Hingga tanggal 8 Januari 2023 mendatang, Dufan memberlakukan jam operasional lebih lama atau hingga malam hari Tribuners, yakni mulai pukul 10 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Diketahui sebelumnya, Dufan masih berada satu wilayah dengan Taman Impian Jaya Ancol. Lokasinya berada di Jalan Lodan Timur nomor 7 Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta.
Tribuners, FanCon, Sehun, dan Chenyol EXO akan segera digelar di Indonesia, tepatnya di Beach City International Stadium, Jalan Kawasan Wisata Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta pada 4 Februari 2023 mendatang. Meski baru beberapa hari diumumkan, kini harga tiket FanCon, Sehun, dan Chenyol EXO telah dirilis. Hal ini disampaikan langsung oleh pihak promotor resmi IMEI Indonesia dalam unggahan Instagram terbarunya. Melalui akun Instagram resminya, promotor Sehun dan Chenyol EXO tampak membagikan poster FanCon yang bertajuk Black to Black tersebut. Dalam poster itu tertera denah tempat duduk lengkap dengan sejumlah harga tiket lengkap dengan berbagai pilihannya. Dilihat dari unggahan tersebut, total ada 11 kategori tiket ditawarkan untuk FanCon, Sehun, dan Chenyol EXO di Jakarta. Masing-masing tiket dikelompokkan menjadi 3 kategori. Di antaranya ada kelas VIP, Platinum, dan juga reguler. Menariknya lagi, harga tiket yang dicantumkan juga sudah termasuk pajak. Tiket FanCon, Sehun, dan Chenyol EXO di Jakarta ini bisa Anda dapatkan secara online mulai tanggal 6 Januari 2023 pukul 12 waktu Indonesia Barat via tiket.com. Sementara itu untuk rincian harga tiketnya, ada VIP A plus send off seharga 3 juta, VIP A dan VIP B masing-masing 2.600.000, serta Platinum A dan Platinum B masing-masing seharga 2.300.000. Kemudian ada pula kategori CAT 1 seharga 2.100.000, CAT 2 1.600.000, serta CAT 3 Left dan CAT 3 Rig masing-masing seharga 1.200.000. Lalu yang terakhir ada kategori CAT 4, Left Up dan Right Up yang masing-masing dibanderol seharga 1 juta. Bagi Anda yang ada di luar Jakarta dan tertarik untuk menghadiri acara ini, Anda tak perlu khawatir. Sebab lokasinya ini cukup dekat dengan hotel yang bisa Anda manfaatkan untuk menginap. Seperti Grand Daman, Grand Davan Ancol Jakarta, yang lokasinya berada di Jalan Lodan Raya nomor 2A Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta. Jarak hotel dengan lokasi FanCon, Sehun, dan Chenyol EXO ini hanya sekira 4,5 km saja. Lalu ada pula Discovery Ancol, yang berada di Taman Impian Jaya, Jalan Lodan Timur nomor 7 Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, yang jaraknya hanya sekitar 4,3 km saja. Kemudian ada BI Eksekutif Hotel, yang berada di Jalan RE Marta Dinata nomor 2 Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta. Jarak hotel ini dengan lokasi FanCon hanya sekitar 4 km saja. Benar, saat berlibur di Pasuruan, Anda tak perlu bingung mencari lokasi wisata. Sebab di Pasuruan ada banyak wisata menarik yang bisa Anda kunjungi, Tribuners. Dan satu di antaranya ada Taman Safari Indonesia 2, tepatnya di Perinci Jatiarjo Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Untuk memanjakan para pengunjungnya, Taman Safari Indonesia 2 ini kembali menghadirkan fasilitas seru, yakni fasilitas makan bareng harimau putih di Taman Safari Indonesia 2. Fasilitas ini bisa Anda temukan di Tiger Cave Restoran yang ada di kawasan Baby Zoo. Sesuai namanya, restoran yang satu ini memiliki konsep santap siang bersama harimau putih. Konsep ini memiliki ciri khas tersendiri dari 5 restoran lainnya yang berada di kawasan Taman Safari 2 Jatim.
di mana Tiger Cave restoran ini berkonsep India dengan sebutan Goa Harimau yang ada di dalamnya memiliki arsitektur relief India. Hal ini diungkapkan oleh General Manager Taman Safari 2 Jatim dan Baop Safari Resort Lis Yuwati pada 25 Desember 2022 lalu. Selain konsepnya yang unik, Tiger Cave Restoran memiliki menu andalan yang sangat lezat, yakni sate marangi Tribuners. Makanan asli Sunda ini memiliki olahan daging sapi yang dihidangkan dan proses perendaman daging dalam bumbu atau marinasi yang istimewa menjadikan menu makanan ini menjadi favorit pengunjung. Sementara untuk minumannya, ada Kangaroo Punch yang menjadi unggulan. Minuman yang satu ini terbuat dari buah-buahan seperti stroberi, jeruk, dan melon akan membuat Anda ketagihan. Sementara itu, yang tak kalah menariknya, ada restoran yang berada di Baop Safari Resort bernama Kilimanjaro Restoran Tribuners. Rawan Iga Pasuruan menjadi menu andalan restoran yang satu ini. Sedangkan untuk beverage atau minumannya, terdapat Kilimanjaro Rainbow dengan campuran rasa leci, lemon, mangga, jambu, dan juga soda. Tak hanya itu saja, di Baopab Resort juga terdapat pilihan sarapan dengan jerapah. Anda bisa merasakan bagaimana sensasi sarapan bersama keluarga jerapah bersama atau bernama Kamil, Zahara, dan juga Menik. Tribuners, durian merupakan salah satu jenis buah yang memiliki banyak penggemar. Rasanya yang legit dan manis ditambah lagi dengan aromanya yang khas membuat siapa saja akan tergoda untuk menyantap buah berduri ini. Ada banyak cara untuk menikmati buah durian, Tribuners. Ada yang dimakan langsung atau diolah menjadi minuman segar atau es durian. Es Kubang Durian merupakan salah satu brand yang mengolah durian menjadi berbagai jenis minuman segar. Menariknya, es Kubang Durian menggunakan buah utama atau bahan utama durian asli Medan yang terkenal dengan kelezatannya. Kedai yang satu ini beralamat di Jalan Pulau Pisang, Kelurahan Kopri Jaya, Sukarame, Kota Bandar Lampung, atau sekitar 100 meter dari depan pintu utama kampus UIN Raden Intan Lampung. Sementara cabang utama es Kubang Durian berada di Jalan Urip Sumoharjo, Gunung Sulah, Bandar Lampung. Julianti merintis usaha es Kubang Durian sejak Februari 2020. Es Kubang Durian menawarkan berbagai varian seperti avocado durian, spesial durian, original durian, Oreo durian, dan juga coklat durian. Varian yang menjadi rekomendasi dari sekian banyak menu adalah spesial durian, avocado durian, dan juga original durian. Julianti mengaku dapat menghabiskan 30 cup setiap harinya di outlet Sukarame.
Sedangkan di outlet Gunung Sulah sekitar 100 cup per hari. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live update travel kali ini. Dan jangan lupa nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Rizka Khairina beserta segenap kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Pantai Bakaro yang terletak di distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, memiliki potensi wisata bahari khususnya selancar ombak atau surfing. Untuk mencapai ke pantai ini, pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Deburan ombak halus disertai dengan angin sepoi-sepoi juga melengkapi pantai ini seakan menyambut kedatangan Anda. Mengunjungi Desa Bakaro memang pilihan tepat untuk memanjakan mata dengan panorama yang indah luar biasa. Pantai Bakaro merupakan pantai yang sangat ramai dikunjungi oleh pengunjung mancanegara karena pulau ini terletak sangat eksotis dengan pemandangannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Bebatuannya yang besar dan terserak pada sepanjang pantai menjadi pesona daya tarik wisatawan untuk mengunjungi Pantai Batu Kalang. Fenomena alam seperti ini tak selalu dapat ditemukan di tempat lain di wilayah Indonesia. Keindahan batuan pantainya menjadikan Pantai Batu Kalang layak disebut sebagai Belitungnya pesisir selatan. Pantai Batu Kalang terletak di Kenagarian, Ampang Pulai, Kecamatan Koto 11, Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Pantai Batu Kalang merupakan salah satu pantai yang kini menjadi lokasi favorit wisatawan lokal di Sumatera Barat. Daerah ini memiliki keindahan alam dan elok dan mempesona. Pasir putih dan ombak yang kecil, cocok untuk penikmat panorama pantai.
Selain memiliki pasir putih, pantai Batu Kalang juga punya batu-batu granit berukuran besar yang berada pada sisi ujung pantai ini. Batu-batu inilah yang menjadi dasar penamaan pantai ini, Batu Kalang, yang dalam bahasa setempat mempunyai arti batu penghalang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. Menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Menikmati indahnya Pantai Carocok Painan. Pantai Carocok menjadi magnet wisata yang tak pernah sepi pengunjung. Pantai yang membentang antara Painan di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang ini terus memanjakan para wisatawan. Di kawasan pantai ini, pengunjung tak hanya disuguhi dengan keindahan pantai yang kian memukau, namun juga panorama bawah laut yang mempesona, ditambah cerita sejarah yang sayang untuk dilewatkan. Karena membentang antara Painan dan Kota Padang, secara administratif Pantai Carocok terletak di Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kecamatan 4 Jurai, Kota Padang, Sumatera Barat. Pantai ini berjarak 2 km dari Pasar Painan. Sementara dari Kota Padang, objek wisata ini berjarak sekitar 75 km atau 2 jam perjalanan darat. Pantai Carocok Painan memiliki jembatan yang menghubungkan dengan Pulau Batu Kareta. Wisatawan dapat menyeberang dengan berjalan kaki. Tak jauh dari Pulau Batu Kareta, wisatawan juga dapat menyeberang ke Pulau Cingkuak menggunakan perahu. Biaya yang dibutuhkan adalah Rp20.000 per orang untuk pergi dan juga pulang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. Menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21 Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. Menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang Hanya di channel YouTube Tribun News. Kota Manokwari menyimpan tempat wisata alam yang ada di tengah kota, seperti misalnya Taman Wisata Alam Gunung Meja, yang berlokasi di Jalan Brawijaya nomor 40 Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari. Taman Wisata Alam Gunung Meja memiliki luas 500 hektar dan berfungsi sebagai paru-paru kota Manokwari sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Taman wisata ini juga merupakan hutan lindung serta hutan penelitian. Kawasan wisata ini juga merupakan rumah bagi flora dan fauna yang cukup beragam. Kawasan taman wisata ini sangat cocok untuk aktivitas hiking hingga rekreasi. Taman ini pun buka setiap hari selama 24 jam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21 Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak Menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang Hanya di channel YouTube Tribun News.
Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Rabu 4 Januari 2023. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisa Dasirait, inilah live update selengkapnya. Kita ke informasi pertama, Tribuners. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan mendatangi rumah mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo pada Rabu 4 Januari. Diketahui rumah pribadi Verdi Sambo sendiri beralamatkan di Jalan Saguling, Pancoran, Jakarta Selatan. Sementara rumah dinas yang menjadi lokasi terbunuhnya Brigadir Yosua Huta Barat berada di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Abdi Rianda Sakti, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Abdi. Ya, terima kasih rekan Mei. Selamat sore untuk teman-teman Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, bisa saya laporkan dari Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan yang merupakan rumah dinas dari ex-Kadif Propam Polri yakni Verdi Sambo yang saat ini didatangi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan pemeriksaan setempat. Ya, bisa saya laporkan saat ini Majelis Hakim, rombongan Majelis Hakim sudah meninggalkan lokasi karena mereka hanya melihat-lihat saja isi dari rumah yang menjadi lokasi peristiwa tindak pidana kematian dari Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Adapun rumah yang disambangi oleh rombongan Majelis Hakim diantaranya yakni rumah pribadi Verdi Sambo sendiri yang beralamatkan di Jalan Saguling, Pancoran, Jakarta Selatan, dan juga rumah dinas Verdi Sambo yang saat ini saya sedang berdiri yakni sebagai tempat atau lokasi meninggalnya Brigadir J pada 7 Juli 2022 lalu. Dari pantauan kami di lokasi, Majelis Hakim hanya sekitar setengah jam untuk melihat-lihat lokasi di rumah dinas dari Verdi Sambo itu sendiri. Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yulianto menyebut peninjauan lokasi ini untuk meyakinkan Hakim Ketua atau Majelis Hakim terkait lokasi peristiwa terjadinya tindak pidana terhadap Brigadir J. Untuk informasi, Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J sendiri tewas menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki oleh Verdi Sambo pada 8 Juli 2002 lalu. Brigadir J tewas dieksekusi di rumah dinas Verdi Sambo atau di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Diyakini setelah Putri Chandrawati bercerita kepada Verdi Sambo karena terjadi pelecehan seksual yang dialami Putri di Magelang. Verdi Sambo saat itu merasa marah dan menyusun strategi atau skenario untuk menghabisi nyawa dari Yosua. Dalam perkara ini, Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, Kuatmaruf, dan Barada Richard Eliezer atau Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelimanya didakwa melanggar pasal 340, subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 11 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Selain itu, Verdi Sambo juga dijerat oleh didakwa oleh pasal obstruction of justice atau perintangan penyidikan dengan 6 anggota Polri lainnya yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, Irfan Widianto, dan Arif Rahman Arifin. Demikian rekan Mei, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Abdi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan kunjungan ke pimpinan-pimpinan organisasi keagamaan. Kunjungan ini dalam rangka silaturahmi KPU untuk membangun kerjasama dalam mendukung penyelenggaraan pemilu 2024. Adapun dalam kunjungan tersebut, Hashim hadir bersama beberapa anggota KPU RI. Kedatangan KPU juga disambut langsung oleh Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Naufal Lanten yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Naufal. Ya, baik Mei dan juga Tribuners, pagi tadi KPU RI bersama Ketua KPU bersama jajarannya, dan juga jajarannya menyambangi kantor pusat pengurus besar Nahdlatul Ulama di Jakarta Pusat. Hashim dan juga rombongan hadir sekira pukul 9:20 dan langsung menuju ke dalam gedung PBNU yang tepat berada di belakang saya saat ini, dan untuk selanjutnya menggelar pertemuan dengan
pengurus besar Nahdlatul Ulama. Adapun dalam pertemuan tersebut hadir Ketua Umum Nahdlatul Ulama yakni Yahya Khalil Stakuf dan juga bersama Sekjen dan juga para jajarannya. Pertemuan berlangsung secara tertutup sekira 2 jam lebih sedikit gitu, dan juga pada saat selesai pertemuan baik KPU dan juga PBNU menggelar konferensi pers yang mana Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyatakan bahwa kegiatan silaturahmi ini sebetulnya telah direncanakan sejak beberapa waktu lalu, yakni dan dimulainya dengan kunjungan ke beberapa lembaga-lembaga negara, dan saat ini adalah giliran dari organisasi keagamaan. Adapun Hasyim mengatakan bahwa kunjungan ini dalam rangka untuk membangun kerjasama antara lembaga penyelenggara pemilu dengan organisasi terkait penyelenggaraan pemilu hingga Pilkada 2024 mendatang. Kemudian Hasyim mengatakan bahwa nantinya selain PBNU, kemarin setelahnya juga sempat dilakukan kunjungan ke pimpinan pusat Muhammadiyah, nantinya akan dilakukan silaturahmi juga kepada organisasi lainnya, yakni Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI, Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, Perwakilan Umat Buddha Indonesia atau Walubi, dan juga Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau Matakin. Sementara itu, setelah di kesempatan yang sama, Ketua Umum PBNU yakni Gus Yahya turut berbicara juga peran PBNU terkait pada pemilu 2024 mendatang. Menurutnya, Nahdlatul Ulama hanya memiliki satu kepentingan dalam pelaksanaan pemilu mendatang, yakni terkait dengan keutamaan berbangsa dan juga bernegara. Ia mengatakan bahwa dalam politik Indonesia, Nahdlatul Ulama hanya berperan untuk keselamatan bangsa dan juga negara. Hal itu sebagaimana hasil dari Muktamar ke-27 Nahdlatul Ulama di Situbondo pada tahun 84 lalu, yang juga memutuskan agar Nahdlatul Ulama tidak lagi terlibat dalam politik praktis. Untuk itu, Gus Yahya menegaskan bahwa NU berupaya untuk menjaga stabilitas, kemudian juga disepakati juga sebagai aturan dalam pemilu NU agar mendorong dapat dilaksanakannya pemilu dengan baik. NU juga mendorong agar membangun tradisi demokrasi yang lebih rasional sebagai bentuk sumbangan konstruktif dalam dinamika politik yang lebih baik untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik juga tentunya. Gus Yahya juga menjelaskan bahwa rasional tidak berarti memunculkan sentimen identitas ataupun primordialisme. Namun yang harus dikedepankan adalah kepentingan objektif yang bisa dibicarakan secara bersama-sama. Ya, sebelumnya media juga Tribuners, KPU telah menyambangi pengurus besar Muhammadiyah pada Selasa kemarin. Dalam kunjungannya tersebut, PP Muhammadiyah mengusulkan 2 opsi, yakni pelaksanaan sistem proporsional terbuka secara terbatas dan juga proporsional secara tertutup. Namun pada saat ini tadi pengurus Nahdlatul Ulama saat ditanyakan terkait proporsional terbuka atau tertutup pada pemilu nanti, Gus Yahya mengatakan bahwa PBNU belum menentukan sikap terkait putusan tersebut atau wacana tersebut. Namun Gus Yahya sendiri mengatakan bahwa dirinya secara pribadi mengatakan bahwa cenderung menyatakan bahwa tidak setuju terkait wacana tersebut, sebab menurut dia dengan sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024 mendatang itu sama dengan membatasi hak pilih dari masyarakat, lantaran warga hanya diperkenankan untuk mencoblos dari partai dibandingkan dengan dan tidak mencoblos calon legislatif yang akan maju pada 2024 mendatang. Demikian Mei dan juga Tribuners. Baik, terima kasih rekan Naufal atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua KPU RI serta Ketua Umum PBNU. Berikut tayangannya untuk Anda. Sekarang pada saatnya KPU silaturahmi kepada pimpinan-pimpinan organisasi kemasyarakatan. Sejak awal Desember kami berkomunikasi dengan pimpinan-pimpinan ormas keagamaan. Ada PBNU, PP Muhammadiyah, ada PGI, KWI, kemudian Walubi, dan juga
Makakin. Nah, pada bagian awal kami mendapatkan respon untuk diterima kemarin dari Selasa tanggal 3 Januari 2023 KPU diterima silaturahim audiensi dengan pimpinan PP Muhammadiyah, dan hari ini hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 kami diterima oleh pimpinan pengurus besar Nahdlatul Ulama dalam rangka yang sama. PPNU tadi adalah diskusi tentang pikiran yang sangat bermakna, baik untuk PPNU sendiri, dan saya kira juga KPU tadi bisa mendapatkan berbagai macam masukan yang konstruktif dari teman-teman dan jajaran PPNU. Yang perlu saya tegaskan, saya kira adalah bahwa pertama-tama bagaimana berulang kali kami sampaikan bahwa satu-satunya kepentingan Nahdlatul Ulama dalam politik Indonesia adalah keselamatan bangsa dan negara. Ini sudah menjadi keputusan institusional resmi hasil muktamar yang harus diikuti oleh seluruh warga Nahdlatul Ulama. Nah, terkait dengan itu, Pihak kepolisian menyampaikan pasal berlapis akan diberikan kepada pelaku penculikan bocah berjenis kelamin perempuan berinisial M di Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan bahwa pasal berlapis tersebut mengarah kepada pasal terhadap perlindungan anak. Mengingat saat ini polisi sudah mengamankan seorang yang masih memiliki status sebagai saksi. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota Randy Rutama Putra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Randy. Baik, terima kasih rekan. Ya, pelaku penculikan bocah berusia 6 tahun yang bernama Malika, kini maksud saya bocah berusia 6 tahun bernama Malika yang sempat diculik pada tanggal 7 Desember 2022 lalu, ini terduga pelaku terancam hukuman berlapis atau pasal berlapis mengenai kejahatan atau tindak kejahatan yang telah dilakukan, yakni pelaku atau maksud saya terduga pelaku yang diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya yakni Kombes Pol Endra Zulpan bahwa pelaku maksud saya terduga pelaku saat ini masih ditetapkan maksud saya masih belum ditetapkan sebagai tersangka. Namun saat ini baru saja masih ditetapkan sebagai terduga tersangka. Pelaku terancam hukuman maksimal yakni terkait pasal penculikan yaitu 330 ayat 2 KUHP, termasuk juga akan mengarah kepada pasal perlindungan anak yaitu pasal 76 huruf C, 76 huruf I maupun pasal 80 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, di mana ini terjadi pelanggaran anak dan kekerasan fisik terhadap anak. Mengingat menurut Zulpan ketika korban yakni bernama Malika setelah ditemukan pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 kemarin sempat langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur, yang dimana korban dibawa dalam kondisi lemas, namun ditegaskan Zulpan sangat kooperatif ketika menjawab pertanyaan dari jajaran kepolisian dan juga dokter yang berjaga di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Selain itu, Zulpan juga menegaskan bahwa Malika menjelaskan ketika dirinya masih berada 28 hari diculik bersama terduga pelaku yakni bernama Iwan alias Herman dan alias Jeki ini yang berusia 42 tahun sempat mengaku mengalami kekerasan fisik yakni berupa tendangan di pinggang dan juga sentilan di bibir. Hal itu rupanya terbukti ketika Malika menjalani visum atau pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati tepat pada hari Senin setelah dirinya ditemukan oleh jajaran Polres Satreskrim Jakarta Pusat di Tangerang Selatan, di mana dari hasil visum tersebut
pihak kepolisian hingga kini masih terus mendalami apa saja bukti-bukti yang terdapat yang kemudian bisa disampaikan oleh korban yakni Malika yang berusia 6 tahun tersebut. Ini bocah perempuan yang berusia 6 tahun tersebut masih menjalani pemeriksaan secara intensif perihal kesehatan maupun psikis maupun fisik di Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati yang ditangani oleh jajaran dokter yakni dari baik dokter psikiater maupun dokter secara umum. Ditambahkan oleh Kapolres Jakarta Pusat yakni Kombes Komarudin menjelaskan bahwa terduga pelaku yakni Iwan saat ini masih ditetapkan sebagai terduga pelaku namun sudah mengarah ke status tersangka yang dimana Iwan ini nantinya akan terancam hukuman maksimal penjara atau bui yakni selama 9 tahun penjara. Baik, bukan rekan yang itu terlebih dahulu bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Randy atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, berikut tayangannya untuk Anda. Fisik terhadap anak. Bisa saya sampaikan bahwa hasil visum yang telah kita dapatkan hari ini di sini memang tidak ditemukan terjadi kekerasan seksual terhadap Ananda Malika, tetapi terdapat kekerasan fisik berupa adanya sentilan terhadap bibir terhadap Ananda Malika dan juga kekerasan diperkirakan tendangan di pinggang. Ini diperkirakan, ini nanti masih kita gali ya, tetapi masih berupa analisa sementara, yaitu apabila tidak menuruti perintah daripada pelaku, ya maka itu kekerasan itu dialami. Nah, itu hasil visum, tentunya ini merupakan hasil secara ilmiah yang tidak terbantahkan dan menjadi alat bukti nanti dalam penyidikan ini dan juga alat bukti dalam persidangan. Nah, inilah yang mendasari daripada penetapan pasal dan juga nanti penetapan status tersangka daripada pelaku. Polda Metro Jaya sesuai dengan arahan daripada pimpinan Polda Metro Jaya Bapak Kapolda akan melakukan penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan sesuai dengan fakta hukum yang ada. Kita akan melakukan penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan bagi semua pihak termasuk terhadap tersangka ini. Saat ini keberadaan Ananda Malika memang kita tempatkan di rumah sakit ini sampai dengan pemulihan kondisi kesehatannya dan juga pemulihan terkait dengan traumanya, karena selama 28 hari mendapat tekanan-tekanan fisik dan juga kekerasan sesuai dengan hasil visum yang telah kita terima dari tim dokter. Pak Kabit, infonya berapa kali sih Pak? Justru itu. Setelah 11 tahun, akhirnya GKR Wandansari Kusmurtiah atau yang akrab disapa Gusti Mung bertemu penuh haru dengan Sri Susuhunan Pakubuwono 13. Pertemuan terjadi di Sasana Narendra pada Selasa 3 Januari pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sinuhun PB13 pun menangis saat akhirnya bertemu dengan Gusti Mung. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo Ahmad Syarifuddin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ahmad. Ya, benar rekan Medan Tribuners bahwa kemarin sore Gusti Mung berhasil bertemu dengan Sinuhun Pakubuwono ke-13 dan di situ pertama kali disambut oleh putra mahkota yaitu KGPH Purbaya. Di situ kemudian masuk ke dalam Sasana Narendra itu ada Pakubuwono ke-13 dan istrinya. Jadi begitu masuk Gusti Mung sempat sungkem, kemudian sempat mungkin meminta maaf kalau ada salah gitu, lalu ya sempat terjadi tangis haru di situ dan di situ juga Gusti Mung menyampaikan bahwa ya ingin menekankan kalau bahwa pihaknya harus menjalankan pesan dari Sinuhun Pakubuwono ke-12 yaitu ayahnya dan
ingin bersama-sama bekerja menjaga keraton untuk lestarinya keraton gitu, dan bisa lestari sampai akhir. Dan Sinuwun Pakubono ke-13 pun sempat merespon dengan mengangguk-angguk. Jadi seperti telah diketahui bahwa Sinuwun Pakubono ke-13 menderita sakit yang membuatnya tidak bisa berbicara dan berjalan. Jadi di situ hanya duduk saja dan mendengarkan, kemudian mengangguk-angguk. Dan pertemuan berlangsung selama sekira 1 jam, dan Gus Timung juga merasa bersyukur dan bahagia karena sudah bisa bertemu setelah 11 tahun lamanya. Dan tadi siang Gus Timung bersama Pakubono ke-13 dan istrinya dan juga KGPH Purbaya juga sempat menemui Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di rumah dinas Loji Gandrung, dan di situ agenda utama yang disampaikan yakni mengenai kelanjutan pembangunan Keraton Kasunanan Surakarta. Begitu rekan Mei dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Ahmad Syarifuddin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sebanyak 3 unit kapal milik KUB Nelayan Angsa Laut Kupang rusak dampak dari angin kencang dan gelombang tinggi. Hal tersebut disampaikan Ketua KUB Nelayan Angsa Laut Muhammad Token. Pria yang biasa disapa Dewa ini mengaku jika sebanyak 3 unit kapal milik nelayan di Osapa, Kota Kupang rusak akibat hantaman gelombang tinggi. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Kupang, Ray Rebon, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ray. Baik, rekan Mei, selamat sore Tribuners. Dapat saya laporkan bahwa cuaca ekstrim sudah sepekan melanda wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana dampak dari cuaca ekstrim atau gelombang tinggi dan angin kencang, nelayan yang tergabung dalam kelompok angsa laut yang berada di Kelurahan Osapa, Kecamatan Kelapa Kupang, rusak gitu ya, hantaman gelombang tinggi. Akibat dari 3 unit kapal yang rusak itu, kelompok nelayan angsa laut mengalami kerugian sekitar 50 sampai 60 juta rupiah. Saat ditemui, Ketua kelompok angsa laut Muhammad Token menyampaikan bahwa kejadian itu bermula pada pertengahan bulan Desember tahun 2022 lalu. Muhammad Token pun menyampaikan bahwa dampak dari cuaca ekstrim atau gelombang tinggi mengakibatkan kelompoknya sudah 3 minggu tidak melaut akibat dari gelombang tinggi yang masih terjadi hingga saat ini. Selain itu, Muhammad Token menyampaikan akibat dari cuaca yang ekstrim terjadi, kerugian lain pun dialami seperti kapal mesin motor yang rusak dan juga alat penangkap ikan lain yang hilang akibat dari hantaman gelombang tinggi. Mereka pun memastikan akan melaut berdasarkan koordinasi dengan BMKG bahwa akan melaut pada pertengahan bulan Januari 2023 ini. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Ray atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. 6 unit rumah terbakar di Jorong Balai Pandan Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang pada Selasa 3 Januari malam. 6 rumah tersebut merupakan bangunan tua yang sebagian besar dari kayu. 3 diantaranya merupakan rumah gadang yang diperkirakan berusia ratusan tahun. Sementara 3 lainnya adalah rumah gadang semi permanen yang masih termasuk dari bagian rumah gadang. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Padang, Nandito Putra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Nandito. Baik, terima kasih rekan Mei. Halo, selamat sore Tribuners. Seperti diberitakan sebelumnya, telah terjadi kebakaran yang menghanguskan 6 unit rumah di Nagari Cupak, Kabupaten Solo, Provinsi Sumatera Barat, di mana kejadian kebakaran ini
terjadi sekira pukul 10:30 waktu Indonesia Barat malam tadi. Dan api berhasil dipadamkan 3 jam kemudian setelah tim pemadam kebakaran mengerahkan 12 unit mobil pemadam kebakaran. Nah, dari atas insiden ini, kepolisian memperkirakan kerugian yang ditimbulkan melebihi 1 miliar rupiah, di mana dari 6 rumah yang terbakar, 3 diantaranya adalah bangunan rumah gadang yang diprediksi sudah berusia lebih dari 200 tahun. Kemudian sejauh ini tidak ada kerugian korban jiwa, namun kerugian material cukup besar di mana rumah gadang ini memiliki peran vital bagi upacara-upacara adat di Sumatera Barat, khususnya di Negari Cupak. Kemudian di rumah gadang tersebut juga banyak barang-barang pusaka dan peninggalan yang hangus terbakar dan tidak ada satupun peralatan yang bisa diselamatkan. Nah, sampai hari ini polisi masih menduga penyebab kebakaran ini karena adanya korsleting listrik atau arus pendek. Nah, begitu laporan kami, Erska. Baik, terima kasih rekan Nandito atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Bupati Solok serta Kapolres Solok. Berikut tayangan ini untuk Anda. Musibah ini, Pak. Ya, yang namanya musibah nggak ada orang yang menginginkan. Iya, betul. Makanya saya pagi-pagi langsung datang. Pertama kali kita ingin menghilangkan trauma kesan yang tidak baik. Kita sudah dalam perjalanan, itu Bekoloder, meluncur ke sini bicara dengan kepala desa, kepala negari. Kita data masyarakatnya, apa yang bisa dibantu untuk mereka. Lalu nanti kalau sana ada masyarakat yang trauma, kita akan bawa, kita healing. Pokoknya kita akan inikan masyarakat kita semua. Yang ketiga, kita akan mendata. Ini rumah yang kebakar ini, apakah orang mampu atau tidak mampu. Kalau orang yang tidak mampu, nanti Pemda akan bertanggung jawab. Pemda akan mencarikan solusi, bekerja sama dengan pihak ketiga atau dengan Basnas. Jika perlu ya kita akan bangunkan sesuai dengan aturan yang ada. Iya, musibah kebakaran ini Pak, kira-kira apa himbauan kita dari pihak kepolisian agar musibah ini tidak terjadi lagi untuk daerah lainnya? Baik, kalau kita lihat di seputaran sini di Nagari Cupak, Jorong Pandan, memang kita lihat jumlah penduduk, rumah-rumah penduduk cukup padat, dan kita lihat juga banyak rumah yang dari papan, kayu. Untuk itu kepada masyarakat khususnya ya di wilayah Nagari Cupak ini, karena melihat situasi dan melihat kondisi saat ini terjadi kebakaran hingga mengakibatkan 6 rumah terbakar, kami mengharap kesiapsiagaan kita semua, baik dari masyarakat dan seluruh elemen yang ada untuk mengantisipasi agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi dan bisa diantisipasi sebaik mungkin. Kalau untuk penyelidikan kita sementara Pak, penyebab kebakarannya sudah diketahui? Dari hasil pemeriksaan di lokasi di TKP, dugaan sementara dari korsleting arus listrik. Baik, terima kasih Pak. 5 terdakwa kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak goreng telah divonis hukuman penjara oleh Majelis Hakim pada Rabu 4 Januari di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kelimanya sama-sama diputuskan bersalah karena dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Asri Fadilah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Asri. Baik, terima kasih rekan Mei. Ya, Tribuners, jadi hari ini baru saja Majelis Hakim menjatuhkan vonis kepada 5 terdakwa kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau yang biasa dikenal juga dengan korupsi minyak goreng di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kelima terdakwa itu adalah mantan Dirjen Daglu Kemendak Indrasari Wisnuwardana, kemudian ada juga anggota tim asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Webinanto Halim Jati alias Lim Cewe. Kemudian ada juga Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group Stanley FA, Komisaris PT Wilmarna Batik Indonesia Master Farulian Tumanggor, dan General Manager PT Musimas Pierre Togar Sitanggang. Kelimanya Tribuners dijatuhkan vonis yang berbeda-beda oleh Majelis Hakim. Indrasari Wisnuwardana dijatuhi hukuman 3 tahun penjara,
kemudian Master Parulian dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan, lalu Lin Chewe, Stanley MA, dan Pierre divonis 1 tahun penjara. Selain itu, Tribuners Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman berupa denda. Masing-masing dijatuhi hukuman denda 100 juta rupiah atau diganti dengan penjara 2 bulan. Dalam putusannya juga, Tribuners Majelis Hakim menerangkan ada beberapa pertimbangan yang memberatkan dan meringankan bagi para terdakwa. Secara umumnya, pertimbangan yang memberatkan menurut Majelis Hakim yaitu para terdakwa dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Adapun pertimbangan meringankan secara umumnya yaitu para terdakwa belum pernah dipidana, bersikap sopan, dan memiliki tanggungan keluarga. Tidak hanya penjara dan denda, Tribuners, para terdakwa juga dibebankan biaya perkara sebesar 5.000. Dan di dalam persidangan tadi, sempat ada dissenting opinion atau perbedaan pendapat di antara majelis hakim dalam perkara terdakwa Lin Chewe. Dissenting opinion itu disampaikan oleh hakim anggota 2 yang tercantum ada 9 dissenting point. Namun pada intinya Tribuners, hakim anggota tersebut menilai bahwa Lin Chewe tidak melakukan pengurusan persetujuan ekspor dan juga tidak memperoleh keuntungan dalam menangani kelangkaan minyak goreng sebagai staf Kemenko Perekonomian. Adapun terkait langkah lanjutan atas putusan majelis hakim tersebut, baik dari tim penasehat hukum maupun jaksa penuntut umum masih akan mempertimbangkan opsi banding. Jadi mereka akan berpikir terlebih dahulu selama 7 hari. Dan sebagai informasi juga, Tribuners, para vonis bagi para terdakwa ini tidak sesuai dengan tuntutan tim jaksa penuntut umum. Karena sebelumnya tim JPU telah menuntut para terdakwa dengan hukumannya lebih tinggi, yaitu Indrasari Wisnuwardana dituntut 7 tahun penjara, Lin Chewe 8 tahun penjara, Pierre Togar 11 tahun penjara, Stanley MA 10 tahun penjara, dan Parulian 12 tahun penjara. Dan sebelumnya juga kelimanya sudah dituntut untuk membayar denda sebesar 1 miliar rupiah. Demikian yang dapat saya sampaikan, Tribuners, selebihnya dikembalikan ke studio. Terima kasih rekan Asri Fadila atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Angin kencang melanda sebagian besar wilayah di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan pada Selasa 3 Januari. Sebanyak 37 rumah dan 2 sekolah rusak akibat angin kencang. Kejadian tersebut diperkirakan sejak pukul 1 dini hari hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah mengakibatkan atap rumah warga terbang terbawa angin. Kerugian dari keseluruhan korban ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur Jabal Kubais yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Jabal. Baik, Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada, angin kencang melanda sebagian besar wilayah di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan pada Selasa 3 Januari 2023. Sebanyak 37 rumah dan 2 sekolah rusak akibat diterjang angin kencang. Kejadian tersebut diperkirakan terjadi sejak pukul 1 dini hari hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah dan mengakibatkan beberapa atap rumah warga terbang terbawa angin. Kerugian dari seluruh korban ditaksir hingga mencapai ratusan juta rupiah. Saat ini pemerintah Kabupaten Wajo bersama Forkopimda serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah sedang melakukan rapat koordinasi bencana. Bupati Wajo Amram Mahmud dalam menyampaikan bahwa bencana yang terjadi adalah tanggung jawab bersama. Koordinasi itu yang paling penting. 15 unit rumah di Kecamatan Majauleng, 6 unit rumah di Kecamatan Tempe, 6 unit rumah di Kecamatan Bola, 3 unit rumah di Kecamatan Pamana, 3 unit rumah di Kecamatan Belawa, 3 unit rumah di Kecamatan Tanah Sitolo, 1 unit rumah di Kecamatan Takalala, serta 2 unit sekolah masing-masing di SD Negeri 123 Bola dan SMP 3 Majauleng. Dan saat ini seluruh korban diinformasikan bahwa sudah mengungsi ke rumah keluarganya masing-masing. Dan hingga hari ini sedikit informasi bahwasanya beberapa rumah warga sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah setempat. Baik, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Kembali ke studio. Terima kasih.
Terima kasih rekan Jabal atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Angin puting beliung kembali menghantam rumah warga bernama Samsul Bahri di Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur pada Selasa 3 Januari. Peristiwa itu terjadi sekira pukul 15 waktu Indonesia Tengah yang mengakibatkan terjadinya kerusakan berat dan saat ini korban harus tinggal untuk sementara waktu di rumah kerabatnya. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lombok, Ahmad Wawan Sugandika, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ahmad. Ya, terima kasih rekan Mei. Memang pada Selasa tanggal 3 Januari tahun 2023 itu telah terjadi kembali nih Tribuners, peristiwa angin puting beliung yang menimpa Kabupaten Lombok Timur, tepatnya di dusun Sunut namanya, Kecamatan Sekaroh, Kabupaten Lombok Timur. Di sana itu ada satu unit rumah milik Samsul Bahri namanya yang mengalami kerusakan imbas dari adanya angin puting beliung. Sebagai informasi Tribuners, sebelumnya di bulan Oktober tahun 2022 juga Kabupaten Lombok Timur pernah mengalami kejadian angin puting beliung Tribuners, di mana pada bulan Oktober tahun 2022 kemarin lalu juga di mana ada sebanyak 102 unit rumah warga yang mengalami kerusakan angin puting beliung pada bulan Oktober 2022 lalu itu terjadi di 2 kecamatan, yakni di Keruak dan juga di Jerowaru. Nah, di Jerowaru ini 2 kali Tribuners, di tahun 2022 kemarin dan di tahun ini, di tahun 2023 kembali merasakan hantaman angin puting beliung. Dari informasi yang Tribun Lombok dapatkan melalui Kasih Humas Polres Lombok Timur, Ibtu Nicholas Osman, mengatakan kejadian angin puting beliung yang menimpa rumah, yang menghantam rumah Samsul Bahri, warga Dusun Sunut, Kecamatan Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, itu terjadi pada pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah, di mana di sana kerusakan yang ditimbulkan itu ada pada atap rumah begitu yang yang lepas terbawa oleh angin puting beliung. Imbasnya juga sekarang Samsul Bahri harus tinggal untuk sementara waktu dengan kerabat terdekatnya yang berada satu lokasi dengannya di Dusun Sunut, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur sendiri. Melalui Tribun Lombok juga Kasih Humas Polres Lombok Timur, Ibtu Nicholas Osman, memberikan himbauan nih bagi Tribuners sekalian, khususnya bagi masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat pada umumnya dan Kabupaten Lombok Timur pada khususnya, di mana untuk sementara waktu pada 1 minggu ke depan nih, untuk sementara waktu kalau tidak ada kepentingan begitu yang terlalu mendesak di luar, Polres Lombok Timur, Kapolres Lombok Timur melalui Ibtu Nicholas Osman, Kasih Humas Polres Lombok Timur, mengimbau begitu bagi masyarakat untuk supaya diam dulu di rumah. Karena berdasarkan peringatan yang telah yang ada di BMKG juga mengatakan bahwa memang cuaca buruk begitu akan melanda Nusa Tenggara Barat, khususnya di Lombok Timur untuk 1 minggu ke depan nih Tribuners, di mana cuaca buruk yang ada itu hujan begitu disertai dengan angin yang cukup kencang. Begitu laporan singkat saya, Mi.
Baik, terima kasih rekan Ahmad Wawan Sugandika atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Febria Wina, istri seorang anggota Ditlantas Polda Lampung, mengalami kehilangan emas sebanyak 20 gram dengan nilai sekitar 14 juta rupiah pada Senin 2 Januari. Ia mengatakan maling masuk ke rumahnya di perumahan Magenta Pagar Alam atau di belakang klinik Flora di Jalan Pagar Alam, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung dengan membuka paksa pintu. Maling tersebut telah menggondol emas 20 gram seharga 14 juta rupiah yang merupakan peninggalan ibunya. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Bayu Saputra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Bayu. Iya, terima kasih rekan Mei. Iya rekan Mei, terima kasih rekan Mei. Silakan rekan Bayu. Iya, terima kasih rekan Mei, bahwasannya benar kejadian menimpa di rumah polisi, yakni yang berada di jalan Pagar Alam, Kecamatan Tanjung Karang Barat. Bahwasannya benar di rumah tersebut telah kehilangan emas sebanyak 20 gram dengan total senilai harga 14 juta rupiah. Nah, rumah tersebut merupakan rumah milik seorang anggota Ditlantas Polda Lampung, dan dijelaskan oleh istri anggota Ditlantas Polda Lampung, yakni Febria Wina, bahwasannya kejadian tersebut terjadi pada hari Senin saat dia pulang dari kampung halamannya di Lampung Timur dan menuju ke Kota Bandar Lampung. Dan dijelaskan oleh Febria Wina sendiri bahwasannya kemungkinan pelaku menggasak emas peninggalan orang tuanya, yakni peninggalan ibunya, ini pada hari Minggu saat rumah tidak ada orang di dalam. Dan Febria Wina juga sudah melaporkan kejadian tersebut kepada aparat Polsek Tanjung Karang Barat dengan harapan agar kepolisian segera mengungkap pelaku dan menindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Begitu laporan singkat saya dari Lampung, kembali ke Mei. Terima kasih rekan Bayu Saputra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tak perlu waktu lama, Polsek Muara Kaman berhasil mengamankan pelaku pembuang bayi berjenis kelamin laki-laki di Desa Muara Kaman Ilir, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pelakunya adalah IN berusia 18 tahun yang merupakan putri dari Satar 37 tahun, yakni saksi yang telah menemukan bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut. Selama kurang lebih 9 bulan terakhir, IN berhasil menyembunyikan kandungannya dari kedua orang tuanya. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltim, Miftah Aulia, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Miftah. Ya, terima kasih Mei. Memang kemarin Polsek Muara Kaman telah berhasil mengamankan pelaku pembuang bayi berjenis kelamin laki-laki di Desa Muara Kaman Ilir, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pelakunya adalah IN berusia 18 tahun. Merupakan putri dari Satar yang berusia 37 tahun, atau yang Satar ini merupakan saksi yang telah menemukan bayi berjenis kelamin laki-laki sebelumnya. Dan berdasar keterangan selama kurang lebih 9 bulan terakhir, IN memang telah berhasil menyembunyikan kandungan dari kedua orang tuanya. Dan IN berdalih untuk dibelikan pembalut setiap bulan supaya warga sekitar maupun orang tuanya tidak mengetahui kehamilan yang tengah dikandungnya. Dan dalam keterangan Kapolsek Muara Kaman, itu Hari Pranoto, mengatakan bahwasannya IN sebenarnya ketakutan dan posisi orang tua dari IN tidak mengetahui bahwasannya IN sedang mengandung. Dan IN kemarin melahirkan bayi laki-laki di rumahnya saat kedua orang tuanya tidak berada di rumah. Dan saat itu tepatnya orang tua IN tengah bekerja dan menyadari sang ibu akan pulang ke rumah. IN kemudian yang baru melahirkan langsung segera membungkus bayi dengan seragam pramuka untuk disembunyikan di samping pohon sawit tepat di belakang rumahnya. Adapun jarak
pohon sawit yang berada di belakang rumah IN berjarak sekitar 15 meter. Dan terungkapnya kasus ini memang tak lama usai bayi ditemukan setelah kepolisian melakukan olah TKP dan mengambil keterangan dari saksi bahwasannya polisi mencurigai pembuang bayi adalah warga sekitar mengingat usia sang bayi yang baru lahir tersebut baru beberapa jam saja ditemukan. Dan Kapolsek Muara Kaman memastikan bahwasannya pelaku memang tidak jauh dari lokasi ditemukan, bahwasannya juga ada bercak darah yang masih baru. Kemudian jarak antar TKP dengan wilayah luar juga sedikit lebih jauh, dan jika pun itu dibuang oleh orang luar, maka akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk ke TKP kejadian. Dan berdasarkan hasil kecurigaan tersebut, dugaan kepolisian semakin kuat mengarah kepada IN sebagai pelaku, lantaran gerak-gerik IN juga mencurigakan saat berada di puskesmas. Dan polisi pun kemudian langsung melakukan interogasi terpisah terhadap IN, di mana IN pun mengakui bahwasannya bayi tersebut memang bayi yang telah dibuangnya. Dan saat ini IN telah diamankan di Polsek Muara Kaman untuk dimintai keterangan lebih lanjut, dan polisi juga akan melakukan asesmen terhadap pelaku yang melibatkan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Miftah Aulia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pemandangan antrean kendaraan roda 4 kembali terjadi dan terpantau sejak pagi hingga siang pukul 11 waktu Indonesia Tengah dari SPBU Kelurahan Gunung Lingkas. Tampak antrian mengular sampai melewati PT Pertamina Full Terminal Depo Tarakan dan hampir menyentuh wilayah depan Taman Berlabuh, Kelurahan Lingkas, ujung Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Andi Pausiah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Andi. Baik rekan, selamat sore Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, pemandangan antrean kendaraan roda 4 kembali terjadi di sepanjang Jalan Kusuma Bangsa, mulai dari wilayah SPBU yang berlokasi di Kelurahan Gunung Lingkas, Jalan Kusuma Bangsa, sampai dengan di lokasi di depan depo terminal Pertamina yang berlokasi di Kelurahan Lingkas Ujung, bahkan sampai menyentuh di titik wilayah di depan Taman Berlabuh yang berlokasi di Kelurahan Lingkas Ujung. Pemandangan ini sudah terjadi sejak pagi sampai sekitar pukul 11 tadi, berdasarkan pantauan dari tribunkaltara.com. Adapun untuk antrean ini saya berhasil mengonfirmasi langsung oleh pihak Pertamina Depo Tarakan, yakni Bapak Asri Ramadan Tambunan, Sales Branch Manager Rayon 5 Kaltimur, Pertamina Depo Tarakan. Ia menjelaskan, ia membenarkan memang benar telah terjadi antrean dan tidak hanya pada hari ini saja, namun beberapa hari sebelumnya juga sudah kerap kali terjadi antrean, namun tidak sampai separah ini. Sebelum ia menjelaskan adanya penyebab terjadi antrian, ia ingin menjelaskan terlebih dahulu bagaimana kebijakan dan pengaturan terkait siapa yang berhak menggunakan BBM bersubsidi, salah satunya biosolar. Dikatakan Asri Ramadan, memang untuk persoalan BBM biosolar yang bersubsidi sendiri, khususnya untuk konsumen, hanya ada konsumen tertentu yang berhak menggunakannya, karena bersubsidi dan didanai oleh APBD, sehingga mengurangi harga jual, dan disitulah disebut BBM tersebut dinamakan bersubsidi. Dan berangkat dari penjelasan itu, biosolar sendiri ditugaskan oleh pemerintah pusat melalui Badan Pengatur Hilir atau BPH Migas kepada Pertamina, dan itu sudah disalurkan sesuai SK yang diberikan, termasuk alokasinya. Kemudian ia menjelaskan tidak semua konsumen berhak untuk menggunakan biosolar BBM bersubsidi tersebut, dan itu sudah ada regulasinya termuat dalam
Perpres nomor 191 tahun 2014 dan Surat Edaran Dirjen Minerba nomor 4 tanggal 9 April tahun 2022. Adapun fenomena yang terjadi, antrian panjang mengular sampai melewati depan terminal Depo Tarakan sampai di Taman Berkampung pagi tadi. Memang jika dilihat secara langsung, bahkan semua orang juga yang menyaksikannya, rata mayoritas didominasi oleh truk, kendaraan roda 4 truk, dan itu didominasi oleh truk pengangkut pasir jika dilihat. Dan ini fakta dikatakan Asri Ramadan Sales Branch. Kemudian jika mengacu pada regulasi yang ada yang disampaikannya tadi di 2 regulasi tersebut, untuk kebutuhan industri tidak diperkenankan untuk menggunakan BBM bersubsidi, dan seharusnya mereka menggunakan BBM industri. Ada pilihan bisa menggunakan Dexlite salah satunya. Kemudian menyikapi kondisi ini, pihaknya tidak lantas lepas tangan, dan pihaknya juga sudah berusaha untuk berkoordinasi dengan semua stakeholder. Namun dalam hal ini, untuk bisa membuat atau untuk bisa menghilangkan antrean panjang tersebut, tentu harus ada kekompakan, sinergitas bersama semua instansi. Dalam hal ini juga pemerintah kota harus turun tangan, termasuk juga aparat sebagai aparat penegak hukum yang memberikan penertiban. Pun tak terkecuali dari pelaku usaha yang dimaksud dan juga dari konsumen yang mengantri. Diharapkan konsumen dengan bermobil yang seharusnya menggunakan BBM jenis Pertamax ataupun Dexlite tidak diperkenankan menggunakan BBM bersubsidi atau BBM seperti biosolar dan Pertalite. Dan memang dikatakan Asri Ramadan ini sudah menjadi hot issue di Tarakan karena ini menjadi fenomena, dan padahal selama ini pihaknya sudah menyediakan produk alternatif, salah satunya yang tadi Dexlite dan Pertamax. Kemudian ia juga menjelaskan dan memastikan serta menegaskan tidak pernah melakukan pengurangan kuota atau alokasi dari pihaknya yang disalurkan ke SPBU, karena setiap bulannya, khusus misalnya di SPBU Gunung Lingkas saja, khusus untuk biosolar, ia menyalurkan sekitar 270 kiloliter, dan itu sudah diatur dan dikotak-kotakan alokasinya oleh pemerintah melalui BPH Migas, sehingga Pertamina dalam hal ini hanya mengikuti instruksi berdasarkan SK yang dialokasikan. Demikian rekan. Baik, terima kasih rekan Andi Posiah atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pihak terkait. Berikut tayangannya untuk Anda. Semakin panjang membuat fenomena antrian ini semakin menjadi hot issue di kota Tarakan ini. Karena ya kalau misalnya kita telusuri juga banyak mobil-mobil yang dikategorikan menengah ke atas gitu ya. Saya kasih contoh mungkin, nggak boleh sebut brand ini ya, yang mobil-mobil yang kita kategorikan mewah lah gitu ya, itu beberapa juga ikut mengantri BBM biosolar, padahal kan di SPBU juga kita menyediakan produk alternatifnya. Dexlite di sana ada yang kualitasnya tentu saja berbanding lurus dengan harganya kan gitu kan, lebih baik. Terus tadi saya juga sebutkan bahwasannya BBM bersubsidi, BBM biosolar ini jumlahnya terbatas. Jadi kuotanya itu sudah ada untuk kota Tarakan, untuk SPBU, per SPBU juga sudah diatur. Siapa yang mengatur? Yaitu pemerintah melalui BPH Migas. Ditugaskan ke Pertamina itu sudah dikotak-kotakkan kuotanya. Jadi Pertamina di sini bergerak sebagai apa gitu? Kita sebagai operator. Kita sebagai operator pelaksana penyaluran yang diwakilkan oleh SPBU. Terus kita juga sebagai penyedia BBM.
SIP dan JN, dua laki-laki yang kini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pencurian laptop di rumah Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi beralamat di Jalan Arjuna Wirobrajan, Kota Yogyakarta, merupakan seorang residivis. SIP sempat menjalani hukuman di Kepolisian Resor Kota Tegal dengan kasus serupa, yakni pencurian dengan pemberatan. Sedangkan JN merupakan residivis di wilayah Cipinang pada 2019 atas kasus curat, serta juga residivis kasus narkoba di wilayah Sulawesi Selatan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jogja, Miftahul Huda, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Huda. Ya, terima kasih rekan Mei. Baik, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY memang sudah menangkap dua pelaku, yakni SIP dan JN. Penangkapan dilakukan pada Senin 2 Januari 2023 di DKI Jakarta. Nah, SIP ini memang dia seorang residivis kasus serupa, termasuk juga JN. Namun JN ini juga pernah terlibat kasus narkoba ya, dan proses penangkapan itu dilakukan di Jakarta dan langsung dibawa ke Mapolda DIY di hari Selasa 3 Januari kemarin. Nah, untuk motif dari pencurian laptop ini masih belum diketahui oleh pihak kepolisian karena memang saat ini masih dalam proses penyidikan. Namun hal yang menarik dari kasus ini adalah pencuri ini membuang beberapa barang bukti hasil curiannya ya. Barang itu dibuang di salah satu sungai di Kota Yogyakarta. Dan mengenai hal ini polisi masih mendalami apakah ada aktor intelektual di balik kasus pencurian barang milik jaksa KPK di Jogja ini. Rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Huda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. PPK Kota dan Kabupaten Bima dilantik secara serentak pada Rabu 4 Januari 2023. Jumlah PPK Kota Bima sebanyak 25 orang dan PPK Kabupaten sebanyak 90 orang. Masing-masing kecamatan ditempatkan 5 orang PPK yang akan bertugas selama pemilu serentak 2024 berlangsung. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lombok, Atina, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Atina. Baik, terima kasih rekan Mei. Dapat saya laporkan Tribuners dari Bima baru saja tadi pagi PPK, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Bima dan juga Kota Bima dilantik secara serentak oleh KPU masing-masing yang ada di Kota dan Kabupaten Bima. Untuk wilayah Kota Bima yang lebih kecil, jumlah PPK yang dilantik hari ini sebanyak 25 orang, yang kemudian ini langsung dilakukan bimbingan teknis pada hari yang sama setelah pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan. Sementara itu untuk wilayah Kabupaten Bima yang memang memiliki luas wilayah lebih besar dan juga jumlah kecamatan lebih banyak, itu sebanyak 18 kecamatan melantik 90 PPK, dan ini dilangsungkan oleh Ketua KPU Kabupaten Bima, Imran, yang juga digelar pada jam yang sama seperti yang dilakukan oleh KPU Kota Bima, namun di tempat yang berbeda. Dapat saya sampaikan juga Tribuners bahwa tantangan yang paling besar yang dimiliki oleh penyelenggara pemilu yang ada di wilayah Bima, yaitu yang khususnya berada di wilayah Kabupaten Bima, selain harus merekrut banyak petugas pemilihan, juga harus berhadapan dengan medan yang begitu bervariasi dan juga luas, jauh berbeda dengan wilayah Kota Bima. Dapat juga saya sampaikan rekan Mei bahwa hingga saat ini KPU Kabupaten masih melakukan verifikasi faktual administrasi terhadap perekrutan PPS yang jumlahnya ratusan orang hingga saat ini, dan ini jauh berbeda dengan tahapan yang sudah dilakukan oleh KPU Kota Bima yang beberapa hari lagi akan menggelar tes tertulis kepada calon anggota PPS ini, memperlihatkan bagaimana begitu besar perbedaan persiapan penyelenggaraan pemilu yang ada di wilayah kota maupun dan juga Kabupaten Bima, karena yang paling mendasar yaitu luas wilayah yang cukup jauh antara kota dan Kabupaten Bima. Tidak hanya itu, dalam rencananya KPU Kabupaten Bima juga akan menggelar tes tertulis bagi
calon PPS ini itu pada sejumlah titik-titik yang ada di sejumlah kecamatan, tidak terpusat pada satu tempat. Ini sangat berbeda dengan sistem perekrutan atau sistem seleksi yang diterapkan pada saat perekrutan PPK yang baru saja dilantik tadi pagi. Dan juga ada kekhawatiran dari kawan-kawan KPU Kabupaten Bima bahwa puncak dari pemilihan umum nanti yaitu pada Februari 2024 itu bertepatan dengan musim hujan. Ini juga diberikan atensi kepada pemerintah daerah untuk sama-sama menyiapkan segala sesuatu termasuk sarana dan prasarana penyiapan logistik. Ini juga menjadi catatan yang diberikan oleh KPU ketika melakukan pelantikan Pak PPK tadi pagi. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Atina atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Penerbangan perdana pesawat Susi Air di tahun 2023 di Bandara Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues kini berjalan lancar. Jumlah penumpang yang terbang dari Banda Aceh ke Gayo Lues itu mencapai 9 orang pada penerbangan yang dilakukan pada Selasa 3 Januari. Penerbangan pesawat Susi Air dalam tahun 2023 telah diubah dari sebelumnya Rabu menjadi hari Selasa. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Gayo, Rasidan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rasidan. Baik, rekan Mei, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kami laporkan dari Kabupaten Gayo Lues bahwa penerbangan perdana tahun 2023 di Bandara Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, yaitu rute Banda Aceh tujuan Blangkejeren atau sebaliknya Blangkejeren Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 berjalan mulus dan lancar. Penerbangan perdana ini dari Banda Aceh, yaitu tepatnya kemarin, yaitu dengan jumlah 9 penumpang. Maksud kami di sini, Tribuners, dari Banda Aceh ke Gayo Lues, yaitu ada 2 orang penumpang ditambah 2 potong bagasi atau koli, yaitu dengan berat 10 kilo. Kemudian dari Banda Aceh dari Blangkejeren tujuan Banda Aceh ada 7 orang dengan rincian 6 orang dewasa ditambah 1 orang bayi. Kemudian ada 4 koli bagasi dengan berat 36 kilo. Tribuners, kami laporkan juga dari Bandara Kabupaten Gayo Lues bahwa penerbangan perdana dari Kabupaten Gayo Lues Banda Aceh ini telah berubah dari jadwal sebelumnya. Sepanjang tahun 2022 penerbangan dengan jadwal yaitu setiap hari Rabu. Namun untuk penerbangan di tahun 2023 telah berubah jadwalnya, yaitu setiap hari Selasa dengan pukul dari Banda Aceh ke Blangkejeren tepatnya pukul 8.00 tiba di Kabupaten Gayo Lues, yaitu pukul 9:08. Kemudian dari Blangkejeren tujuan ke Banda Aceh yaitu pada pukul 9:18 tiba di Banda Aceh pada pukul 10:26 dengan harga tiket pesawat kemudian dari Banda Aceh ke Blangkejeren yaitu Rp453.530 kemudian dari Gayo Lues tujuan Banda Aceh yaitu Rp378.530 ditambah untuk bayi yaitu Rp40.853. Seperti itu rekan Mei. Terima kasih rekan Rasidan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Saat ini permainan tradisional asal Sulawesi, lato-lato, sedang menjadi tren di berbagai kalangan. Permainan ini pun semakin digandrungi dari anak-anak bahkan sampai orang dewasa. Memasuki tahun baru 2023, permainan lato-lato menjadi salah satu mainan paling laris di kalangan pedagang di Pasar 45 Manado, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Ferdi Guhuhuku, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ferdi. Oke, selamat sore Tribuners dan rekan Mei yang ada di studio. Seperti apa yang sudah disampaikan barusan dari rekan Mei bahwa benar di Kota Manado saat ini memang lagi tren permainan tradisional asal Sulawesi Utara yang dikenal sebagai lato-lato atau nama lainnya itu top-top.
Nah, memang permainan ini menjadi tren di di akhir tahun 2022, tepatnya itu di bulan Desember, dan sampai memasuki 2023 di bulan Januari ini semakin tren. Nah, banyak warga Manado yang mencari atau berburu lato-lato ini di Pasar 45 yang menjadi pusat penjualannya. Yang bermain ini bukan hanya anak-anak tetapi juga orang-orang dewasa. Nah, ini mereka bermain hampir setiap hari. Ketika kita berjalan pasti ada saja di jalan-jalan orang tua maupun anak-anak bermain. Nah, hal ini tentunya menjadi berkat untuk para pedagang yang berada di Pasar 45, karena para pedagang mengaku dengan trennya permainan ini, pendapatan mereka ketika menjual lato-lato ini menjadi meningkat. Salah satunya Jean, salah seorang pedagang yang ada di Pasar 45 yang mengaku perharinya bisa mencapai 2 juta rupiah ketika jualan lato-lato ini. Bahkan ia juga mengaku sering kehabisan stok ketika banyak masyarakat yang berburu hampir setiap harinya. Jadi ia jual per lusinya itu 100 sampai 200 per hari itu habis, dengan harga yang terbilang murah, yaitu 50 sampai 70 ribu rupiah untuk saat ini. Yang paling murahnya itu 55 sampai 60 ribu. Untuk per bijinya itu dijual 10 ribu rupiah. Dan juga untuk saat ini bukan hanya Jane yang berjualan, tetapi banyak juga pedagang-pedagang lain yang berjualan. Mereka juga mengaku mendapat keuntungan dari permainan yang viral ini. Dan saat ini juga memang masyarakat lagi demam lato-lato bisa dibilang, karena sampai saat ini trennya masih tetap naik dari bulan Januari ini, dan kemungkinan sampai memasuki bulan 2, karena memang saat ini trennya masih sementara naik di kalangan masyarakat. Nah, memang ini permainan lato-lato ini asal Sulawesi Utara atau asal Sulawesi ini sudah ada sejak dulu, dan ini baru viral kembali atau baru tren kembali di tahun ini atau di saat ini. Mungkin itu rekan Mei laporan saya dari Kota Manado, dikembalikan ke Anda ke studio. Terima kasih. Terima kasih rekan Ferdi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan penjual lato-lato. Berikut tayangannya untuk Anda. 2 minggu ya, 2 minggu ini ya. Desember itu pas rame-rame itu ya. Ya, pas lagi viral. Ini ambilnya di mana, belinya di mana? Ini ambilnya dari Jawa. Oh, dari Jawa dikirim kamarnya. Nah, dari Surabaya ya. Oke, bagaimana sih antusias dari masyarakat sendiri? Sangat Ramai ya sampai hari ini ya. Banyak yang cari ya. Oke, ini per hari ini bisa jualnya itu berapa banyak? Bisa 100 sampai 200 lusin. 100 sampai 200 lusin ya. Ini berapa ini? Ini kalau ini jualnya berapa? 1 lusin ini ya? Iya, per lusin. 1 lusin ini berapa? Kalau dia beda-beda harga. Kalau tergantung, kalau mau ambil banyak harganya 60 sampai 55 ribu. 60 sampai 55 ribu ya. Oke, tergantung pengambilannya. Ini dibuka tokonya jam berapa? Toko buka jam 9 lewat 15. 10 ya. Tutup jam 7. Ini lokasinya di mana sih? Ini shopping center. Oh, shopping center depan ya Pionir Jaya. Nuansa pakaian serba warna putih dan hitam dipergunakan oleh ratusan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Bitung pada Rabu 4 Januari. Mereka mengikuti apel kerja perdana di tahun 2023 di lapangan kantor Wali Kota, dipimpin langsung Wali Kota Insinyur Maurits Mantiri. Pada kesempatan tersebut, Maurits mengingatkan efektivitas Korpri dan Koperasi Kopri. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Christian Wayongkere, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Christian. Selamat malam, sore menjelang malam rekan Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada. Baiklah, kami wartawan Tribun Manado di Kota Bitung, Christian Wayongkere, akan melaporkan terkait pelaksanaan apel kerja perdana di tahun 2023 pemerintah Kota Bitung
yang berlangsung tadi pagi. Di sana Wali Kota Bitung memimpin, Bapak Wali Kota Bitung Insinyur Morris Mantiri MM memimpin jalannya apel dan menyampaikan sejumlah pesan dan motivasi serta spirit buat seluruh ASN atau partai kelembagaan di lingkup pemerintah Kota Bitung. Di antaranya mengenai keberadaan sarana pelayanan kesehatan di Wali Kota untuk dipergunakan atau dimanfaatkan sebaiknya oleh seluruh ASN untuk mengecek, mengkontrol kesehatan dan juga pos bantuan hukum untuk ASN. Tentu juga Wali Kota Bitung Morris Mantiri didampingi Wakil Wali Bitung Hengki Hunandar dan Sekretaris Daerah Kota Bitung Rudi Tenok memberikan ucapan selamat kepada seluruh peserta apel yang jumlahnya ada ratusan orang. Dan pada apel perdana tadi juga berlangsung pemberian atau pemasangan PIN berakhlak kepada 3 orang asisten Kepala Inspektorat Kota Bitung, Sekretaris Daerah Kota Bitung, Camat Matuari, dan Kepala Bagian Keuangan dan Aset Daerah. Nah, pada kesempatan itu juga Wali Kota Bitung Insinyur Morris Mantiri MM menyampaikan pesan terkait dengan pedoman bekerja pada seluruh ASN, yaitu bekerja dengan cinta dan jauhkan kebencian. Demikian rekan Mei, laporan dari Kota Bitung. Selamat sore menjelang malam dan terima kasih. Terima kasih rekan Christian atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wali Kota Bitung. Berikut tayangannya untuk Anda. Siapkan. Jadi di sana ada klinik Korpri, memang diperuntukkan untuk Korpri. Nah, pelaksananya sementara dicari yang tepat, karena itu perlu penambahan peralatan. Yang notabene peralatan di situ cukuplah untuk awal mengecek, cek gula darah, cek kolesterol, apalagi cek asam urat. Kecuali yang nggak bisa dicek di situ cekcok. Nah, itu nggak boleh cek di situ. Tapi kalau boleh pun dicek, ada DP bagian yang sudah dipersiapkan bangku. Itu tujuannya dalam rangka untuk supaya kita kalau ada persoalan hukum boleh menerima hukum. Demikian pula kami berharap efektivitasnya Korpi dan kooperasinya. Komisi Yudisial Republik Indonesia menyatakan masih menelusuri beredarnya video diduga Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Wahyu Iman Santoso yang curhat melalui sambungan telepon terkait kasus yang menjerat mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Juru bicara KY Miko Ginting mengatakan penelusuran tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran video yang viral di TikTok tersebut. Kendati demikian, Miko memastikan sejauh ini KY sudah melihat dan menerima tayangan video singkat yang menampilkan sosok diduga Hakim Wahyu Iman Santoso itu. Hanya saja penelaahan masih akan dilakukan sekaligus menunggu respons atau laporan dari masyarakat. Sebelumnya, sebuah video viral di media sosial yang menyebutkan jika Hakim Ketua Perkara Pembunuhan Berencana Brigadir Yosua Huta Barat, Wahyu Iman Santoso, diduga sedang bercerita dengan seorang wanita. Dalam narasi video tersebut, Wahyu disebut menceritakan soal kasus Verdi Sambo yang tengah ditanganinya. Dalam video itu terlihat ada seorang pria diduga Hakim Wahyu memakai baju batik lengan panjang hitam, celana abu-abu dan sepatu hitam sedang duduk di sofa berwarna putih gading. Tampak diduga Hakim Wahyu tengah menerima telepon. Setelah menelpon, terlihat pria tersebut melanjutkan diskusi dengan seorang wanita yang ada di depannya. Namun, belum diketahui sosok wanita tersebut. Lalu pria yang diduga Hakim Wahyu itu melanjutkan pembicaraannya lagi bahwa majelis hakim yang menangani perkara tersebut tidak membutuhkan pengakuan dari terdakwa Verdi Sambo. Dikonfirmasi, pejabat humas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto angkat bicara mengenai video viral tersebut. Ia menyebut belum bisa memastikan apakah video tersebut benar atau tidak. Sebagai informasi, Hakim Wahyu Iman Santoso sendiri merupakan Hakim Ketua atas 5 terdakwa perkara pembunuhan berencana
berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Diketahui Brigadir Yosua menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Verdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Brigadir Yosua tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Pembunuhan itu terjadi diyakini setelah Putri Chandrawati bercerita kepada Verdi Sambo karena terjadi pelecehan seksual di Magelang. Verdi Sambo saat itu merasa marah dan menyusun strategi untuk menghabisi nyawa dari Yosua. Aparatur sipil negara dari 6 daerah di Kabupaten Kota Papua Barat Daya akan digeser untuk bertugas di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya. Hal tersebut diungkapkan penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaat saat ditemui di Kota Sorong. Jumlah 1.056 orang ASN itu telah diusulkan oleh pemerintah Papua Barat Daya kepada pemerintah pusat. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua Barat Safwan Ashari yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Safwan. Ya, baik Mei dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, bahwasanya kabar gembira datang dari Tanah Cendrawasih yang mana pada awal tahun 2023 ini provinsi yang baru dilahirkan seumur jagung sudah mulai tancap gas untuk berkarir dan berbakti kepada masyarakat di kedua wilayah ini. Nah, salah satu bentuk daripada tancap gas untuk pengabdian kepada masyarakat ini adalah pemerintah daerah Provinsi Papua Barat Daya dan pemerintah kabupaten kota di 6 daerah di Papua Barat Daya ini, mereka bersepakat untuk nantinya merekrut kurang lebih 1.056 orang ASN yang nantinya akan dipekerjakan di pemerintah Provinsi Papua Barat. Nah, selain itu dari data tersebut, selain ASN juga akan direkrut beberapa pejabat-pejabat yang akan menjadi PLT di masing-masing OPD di Provinsi Papua Barat Daya itu sendiri. Nah, berdasarkan keterangan yang kami dapat dari PJ Gubernur Papua Barat Daya itu sendiri bahwa perekrutan ini bukan hanya melibatkan Kota Sorong ataupun Kabupaten Sorong semata, namun melibatkan kabupaten-kabupaten yang ada di Papua Barat Daya, bahkan beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat sebagai provinsi induk untuk menggeser beberapa ASN, bahkan pejabat-pejabat yang akan bekerja mengabdi di Provinsi Papua Barat Daya beberapa waktu yang akan datang begitu. Nah, selain itu berdasarkan keterangan yang kami himpun dari lapangan bahwa PJ Gubernur Papua Barat Daya sendiri menyampaikan bahwa untuk target penempatan ASN ini targetnya akan rampung Januari ini dan rencananya Februari sudah mulai tancap gas untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat di Papua Barat Daya. Nah, sekian. Baik, terima kasih rekan Sofwan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan PJ Gubernur Papua Barat Daya. Berikut tayangannya untuk Anda. PLT itu tidak ada perhatikan, kita hanya menyerahkan saja PSK PLT-nya, ya. Beberapa sudah kita siapkan dan semua nanti setelah pada Januari ini semua harus sudah selesai. Jadi makanya hari ini kita pastikan dengan Pak Bupati
termasuk ASN-nya tadi. Jadi Januari ASN-nya tuntas, ya, pejabatnya selesai, anggarannya selesai, ya, sehingga dokumen perencanaannya juga selesai, ya, RKPD, dan itu nanti kita sudah bisa memulai, ya, supaya Februari, ya, itu sudah kita realisasikan tahapan-tahapan kerja dari pemerintah Provinsi Papua. Pak Gub, kuota sendiri untuk ASN yang akan bergeser ke Papua Barat Daya berapa? Harusnya kan 1056, ya. Kita membutuhkan 1056 sesuai dengan apa yang telah dibuat oleh teman-teman di Polda, bahwa kebutuhan minimal ASN termasuk pejabatnya semua itu adalah 1056. Ini hadir Pak Dirjen, kita tahu Pak Dirjen udah. Sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dengan terdakwa Bribka Riki Rizal kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 4 Januari. Agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan saksi ada charge atau saksi ahli yang meringankan dakwaan atas dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Pihak Riki Rizal melalui tim penasehat hukumnya menghadirkan 2 ahli hukum pidana sebagai saksi ahli meringankan. Ketua tim penasehat hukum Riki Rizal, Erman Umar, mengatakan pihaknya menghadirkan 2 saksi ahli hukum pidana dari 2 universitas berbeda. 2 saksi ahli hukum pidana itu yakni Firman Wijaya dari Universitas Krishna Dwi Payana dan Solahuddin dari Universitas Bayangkara. Firman Wijaya mengatakan tidak ada kehendak atau niat Riki Rizal membunuh Brigadir J. Firman juga menjelaskan penolakan Bribka Riki Rizal atas perintah Verdi Sambo membuktikan ia tidak memiliki kehendak untuk meninggalnya Brigadir J. Saat ini Firman Wijaya sudah memberi keterangan setelah menjawab sejumlah pertanyaan penasehat hukum. Seperti diketahui, Brigadir Yosua Huta Barat menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Verdi Sambo pada 8 Juli lalu. Brigadir Yosua ditembak di rumah dinas Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Pembunuhan itu terjadi diyakini setelah Putri Chandrawati bercerita kepada Verdi Sambo karena terjadi pelecehan seksual di Magelang. Verdi Sambo saat itu merasa marah dan menyusun strategi untuk menghabisi nyawa dari Brigadir Yosua. Dalam perkara ini, Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Barada Richard Eliezer didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340, subsider pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Selama 26 hari, gadis berinisial MA berusia 6 tahun berada jauh dari orang tua dan keluarganya seusai diculik oleh mantan napi kasus pencabulan anak bernama Yudi alias Iwan Suwarno alias Jeki. Diculik sejak Rabu 7 Desember, MA dan pelaku ditemukan oleh pihak kepolisian di kawasan Cipadu, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Banten pada Senin 2 Januari malam. Saat menculik korban, pelaku ngotot ingin dianggap sebagai ayah. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menyampaikan ketika korban lapar, korban diminta oleh pelaku untuk mengemis ke orang-orang. Selain dipaksa mengemis, pihak kepolisian juga menemukan bekas luka kekerasan fisik di pinggul korban yang menurut pengakuan korban merupakan bekas pukulan dan tendangan pelaku. Brigjen Ramadan menyampaikan pihak kepolisian memastikan tidak ada bekas kekerasan seksual dari pelaku terhadap korban. Saat diinterogasi oleh polisi, pelaku terbata-bata memberikan jawaban. Pelaku bahkan berdalih dirinya tak memiliki niat untuk menculik korban. Beberapa kali pelaku bergumam kalimat tak jelas saat ditanya oleh polisi. Korban ditemukan berada di dalam gerobak yang sedang ditarik oleh pelaku. Menurut penjelasan pihak kepolisian, saat itu pelaku sedang memulung. Pihak kepolisian sendiri masih menyelidiki lebih lanjut kondisi kesehatan korban yang kini dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Pihak kepolisian juga masih menyelidiki lebih lanjut terkait pelaku. Yudi alias Jeki diketahui ditahan sejak tahun 2014 silam di rumah tahanan di Bandung, Jawa Barat.
Seusai bebas dari bui, pelaku hidup nomaden berpindah-pindah dari emperan toko. Selain terlibat kasus pencabulan anak, pelaku juga sempat terlibat kasus penggelapan motor. Menurut keterangan istri pelaku, dirinya dan pelaku telah putus komunikasi sejak 1 tahun lalu. Ketua RT 1 RW 2 Desa Lambang Sari, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Alfian, mengungkap sosok wanita berjilbab yang bersama pelaku mutilasi berinisial MEL. Sosok wanita tersebut dikenal sebagai seorang pengusaha baju online shop yang baru mengenal MEL selama 2 hari sebelum mereka diamankan. Meski baru mengenal sosok MEL, si pelaku mutilasi tersebut ternyata mengajak wanita itu untuk langsung menikah. Sebelum ditangkap di dekat lokasi, keduanya mengunjungi keluarga sang wanita pengusaha di Tangerang. Wanita itu menjemput MEL di kontrakannya pada Rabu 29 Desember sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Mereka baru kembali ke kontrakan pada pukul 23.30 dan langsung ditangkap oleh warga sekitar. Saat ditangkap, wanita itu terkaget-kaget saat diberitahu bahwa di kamar kontrakan yang disewa oleh MEL terdapat potongan tubuh wanita yang disimpan di dalam 2 box kontainer. Alfian menjelaskan bahkan wanita itu terlihat sangat tertekan lantaran sebelum menuju kontrakan, pelaku memintanya membawa 1 box kontainer beserta 2 koper kosong. Ia sama sekali tak tahu jika 1 box kontainer itu adalah potongan tubuh manusia. Barang-barang itu juga ditemukan di dalam mobil saat menuju kontrakan pelaku. Dikarenakan wanita itu tak terlibat kasus dugaan pembunuhan dan mutilasi, ia kini hanya berstatus sebagai saksi dan telah diperbolehkan pulang ke rumahnya oleh polisi. Sebelumnya, anggota unit Resmob Polda Metro Jaya kembali ke kontrakan pelaku mutilasi di Kampung Buaran, Desa Lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi pada Selasa 3 Januari. Terlihat 3 orang petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung membuka garis polisi yang melintang di pintu kontrakan. Setelah itu, 2 orang polisi langsung masuk ke dalam kamar didampingi ketua RT setempat. Saat berada di dalam kamar, mereka sempat mengecek koper yang telah terbuka. Mereka juga sempat membentangkan sehelai pakaian seragam berwarna oranye milik sebuah perusahaan retail. Diduga sehelai pakaian seragam tersebut merupakan milik korban yang berjenis kelamin perempuan. Terdapat pula baju-baju lain yang ditumpuk di atas koper. Setelah melakukan pengecekan selama kurang lebih 15 menit, polisi membawa koper berisi pakaian itu ke dalam mobil. Tampak koper tersebut terlihat usang dan sangat berdebu. Selain koper, polisi membawa serta 1 helm berwarna putih beserta sepasang sepatu yang dimasukkan ke dalam tas tenteng berwarna biru. Kemudian 3 orang warga juga turut dibawa petugas kepolisian untuk dimintai keterangannya di Mapolda Metro Jaya. Seorang pria berinisial SG 47 tahun yang tega melakukan penganiayaan terhadap ayah kandungnya DT 84 tahun ternyata positif narkoba. Kapolsek Tambora Kompol Putra Pratama mengatakan selesai dilakukan penangkapan atas kasus penganiayaan kepada sang ayah, pelaku SG langsung menjalani tes urin. Hasilnya pelaku SG didapat positif narkoba jenis sabu. Putra menerangkan saat ini pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan di Polsek Tambora. Untuk kasus penggunaan narkotika jenis sabu, Putra memastikan pihaknya masih akan melakukan pengembangan lebih lanjut. Sebelumnya diberitakan Polsek Tambora menangkap seorang pria berinisial SG karena tega melakukan penganiayaan terhadap ayah kandungnya berinisial DT. Peristiwa penganiayaan itu dilakukan SG di rumahnya yang berlokasi di Jalan Bandengan Utara, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat pada Senin 2 Januari. Diketahui pelaku SG merupakan anak tunggal yang masih tinggal di rumah orang tuanya. Sementara sang ibu sudah meninggal dunia.
Pelaku sudah menikah namun belum memiliki anak, pekerjaan sehari-harinya sebagai ojek online. Kapolsek Tambora Kompol Putra Pratama mengungkapkan peristiwa penganiayaan itu dipicu ketika korban DT hendak makan namun dilarang oleh pelaku SG. Korban dibentak oleh pelaku hingga nasi yang sedang dimakan korban tumpah. Melihat nasi tumpah, pelaku semakin tersulut emosinya hingga melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka pada wajah, tangan, dan kepala korban. Akibat penganiayaan tersebut, korban DT mengalami luka parah hingga mengeluarkan darah. Pelaku berhasil ditangkap unit reskrim Polsek Tambora, Polres Metro Jakarta Barat berdasarkan laporan dari pengurus RT setempat. Saat ini pelaku sudah dilakukan penahanan di ruang tahanan Polsek Tambora. Awal tahun 2023, tepatnya pada hari Senin tanggal 3 Januari 2023, Polsek Tambora menerima laporan via telepon ke kontak center Polsek Tambora bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan seorang anak terhadap ayah kandungnya. Menerima laporan via telepon tersebut, Polsek Tambora langsung mendatangi TKP, ditemukan seorang korban berumur 84 tahun yang terluka akibat penganiayaan yang dilakukan oleh anak kandungnya sendiri berinisial SG umur 47 tahun. TKP tersebut di Jalan Bandengan Utara, Kelurahan Pekojan. Kemudian penyidik membawa korban ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan karena menderita luka yang cukup parah, muka dan tangannya hingga telinga mengeluarkan darah. Saat ini masih dirawat korban di salah satu rumah sakit di Jakarta. Pelaku kemudian kami amankan, diperiksa saksi-saksi. Saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kami jerat dengan pasal 351 ayat 2 dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Pelaku dan korban ini tinggal di satu rumah. Ibu atau istri korban sudah meninggal dunia. Pelaku ini berprofesi sebagai pengemudi ojek online, sudah memiliki istri tapi belum memiliki anak. Sehari-hari tinggal sama bapaknya. Motif dari kejadian ini berdasarkan pengakuan korban bahwa korban ini kesal karena ayahnya sudah makan mendahului padahal pelaku belum selesai memasak. Hanya alasan sekecil itu kemudian si pelaku tega melakukan penganiayaan terhadap bapaknya sehingga Polsek Tambora curiga. Kami lakukan tes urin dengan hasil ternyata pelaku SG ini positif sabu. Saat ini kami melakukan pengembangan pada barang bukti sabunya. Selain kami berjerat dengan pasal 351 KUHP, nanti pelaku ini akan kita jerat juga dengan Undang-Undang Narkotika. Polsek Tambora saat ini masih mencari keluarga korban karena korban masih dirawat di rumah sakit. Nanti setelah sembuh, kami juga memikirkan siapa yang akan melanjutkan merawat korban ini karena dia hanya punya anak tunggal si pelaku ini yang saat ini sudah ditahan di sel tahanan Polsek Tambora. Telah terjadi kebakaran gudang Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu di Jalan DI Panjaitan, Kecamatan Putus Sibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat pada Senin 2 Januari. Kobaran api berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran yaitu BPBD Kapuas Hulu, TRC Pramuka Kapuas Hulu, TNI, Polri, dan sejumlah masyarakat setempat. Terlihat kebakaran tersebut tak sampai menghanguskan semua bangunan gudang Dinas Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pontianak Sahirul Hakim yang kini sudah terhubung bersama kami. Oke, terima kasih rekan saya Mea. Baiklah, saya akan melaporkan terkait telah terjadinya kebakaran gudang miliknya Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Baiklah, kejadian pada 2 Januari tahun 2023 sekitar pukul 18.45 menit. Kejadian tersebut memang sempat membuat heboh warga setempat karena kebakaran tersebut memang di daerah pemukiman warga. Nah, kejadian tidak terlalu lama karena petugas pemadam kebakaran beserta masyarakat
langsung melakukan pemadaman api di lokasi tersebut, sehingga kebakaran tidak sempat menghabiskan satu bangunan, ya, hanya beberapa bagian gudang yang terbakar. Namun atas kejadian tersebut bahwa beberapa alat sisa atau alat bekas di gudang tersebut habis terbakar, sepertinya alat pertanian, terus unit sepeda motor dan beberapa alat lainnya yang hangus terbakar dalam kejadian tersebut. Nah, terkait kejadian tersebut bahwa disebabkan oleh konsleting listrik. Maka dari itu pihak kepolisian sudah melakukan penyelidikan bahwa kejadian tersebut disebabkan oleh konsleting listrik. Sekian laporan saya, Mia. Tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Mesa Dasirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21 Mei. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Unik dan beda dari yang lain. Ketika Selamat sore Tribuners, hari ini bersama saya Danti Wahyu akan menemani Anda dalam live update seleb edisi Rabu 4 Januari 2023. Dan inilah informasi terkait sejumlah selebriti untuk Anda. Kita masuk ke informasi pertama Tribuners. Komedian dan biduan Po Alpa menjadi sorotan publik belakangan ini atas pengakuannya yang baru saja ditipu sahabatnya sendiri. Po Alpa mengaku ditipu sahabat perempuannya uang tabungan lebih dari 1,3 miliar untuk renovasi 2 rumah diduga dibawa kabur. Alpa menceritakan dirinya menabung di sahabat yang dirahasiakan identitasnya itu sejak tahun 2018. Saat awal mula ia terjun menjadi seorang artis seusai viral. Renovasi tahap awal pun dijalani. Wanita berusia 35 tahun ini terus memberikan uang hasil kerja kerasnya kepada sang sahabat guna menyelesaikan rumahnya yang sedang diperbaiki. Namun setelah terus memberikan uang, Po Alpa merasa ada yang tidak beres dengan sahabatnya tersebut. Ia pun mencoba untuk berhenti memberikan uang kepada sahabatnya. Setelah uang tidak diberikan lagi, wanita bernama asli Nina Carolina ini pun tak bisa menghubungi sahabatnya. Kontaknya pun langsung diblok oleh terduga pelaku. Zaki Ramdhani, kuasa hukum Po Alpa, mengungkapkan setelah ditelusuri dari satu rekening koran, Halo Tribuners, berjumpa lagi dengan saya Kusnula Syaifah. Kita masih di Bincang Politik. Tribuners, hari ini saya sudah kedatangan salah satu narasumber dan tentunya tamu saya pada hari ini ya. Di sini sudah hadir Kak Riko selaku bendahara PAC atau anak cabang dari PDI Perjuangan ya Kak Riko ya. Oke, mungkin boleh sapa dulu Tribuners di rumah Kak Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yuriko Alfarizi sebagai bendahara PAC Keraton dari Partai PDI Perjuangan. Oke. Nah, Tribuners, tentunya ada Kak Riko di sini akan membantu dan juga akan sedikit kita akan ngobrol ya dengan Kak Riko di sini, yaitu tentang gimana sih kira-kira peran nih pemuda itu dalam berpolitik nih Kak Riko. Karena kan kita melihat sosok Kak Riko tadi sudah ditampilkan dalam beberapa video tadi ya Tribuners. Itu cukup menginspirasi sekali karena di usia yang muda Kak Riko ini sudah memberanikan diri untuk terjun ke dalam dunia politik. Tapi sebelum kita masuk ke ranah itu, kita akan membahas dan kita akan mengetahui dulu nih Tribuners ya, gimana sih kira-kira keseharian dari Kak Riko ini? Mungkin boleh ceritakan nih Kak. Untuk sehari-hari ya, kalau sekarang masih
statusnya masih mahasiswa. Sedang skripsi ya, tinggal tunggu hitungan bulan lah. Oke, jadi memang masih mahasiswa dan masih skripsian ya? Iya, udah. Oke, tapi kan ada kendala nggak sih menjadi mahasiswa dan juga membagi waktunya untuk berpolitik juga nih? Sebenarnya kalau untuk kendala waktu seperti itu hampir nggak ada sih. Nggak ada ya? Iya. Oke. Berarti memang manajemen waktunya sudah cukup lumayan baik ya? Sudah cukup baik, karena kan untuk di kuliah sendiri kan namanya udah semester akhir ya, sudah fleksibel, tinggal nunggu aja. Oke, jadi memang nggak ada kendala. Oke, Kak Riko mungkin bisa ceritakan nih dengan Tribuners di rumah, sejak kapan sih ketertarikan Kak Riko ini untuk memasuki dunia politik? Kalau kita sudah masuk ke dalam sampai udah cukup usia untuk memasuki dunia politik, minta izin restu dulu sama orang tua untuk terjun juga di politik. Kebetulan orang tua juga support. Oke, orang tua juga memang support. Dan memang nggak ada kendala sama sekali ya, karena memang latar belakang dari orang tua juga memang sudah mumpuni, yaitu di latar belakang politik juga gitu Tribuners. Tapi untuk Kak Riko sendiri gitu ya, dalam berpolitik yang memang kita kan tahu masih muda nih ya, banyak konotasi dan memang mungkin pemikiran-pemikiran dari Tribuners di luar dan bahkan orang umum lihat bahwasanya politik itu cuman digeroboli oleh orang-orang dewasa aja gitu. Anak muda tuh sulit gitu masuk ke politik. Gimana sih pandangan dari Kak Riko sendiri? Untuk kita tarik berapa tahun ke belakang ya, udah nggak ada lagi yang pemikiran-pemikiran seperti itu. Beberapa partai-partai besar pun sudah buka sayapnya masing-masing untuk yang muda-muda. Kayak di PDI Perjuangan itu ada BMI, Banteng Muda. Itu pun diisi dengan anak-anak muda. Berarti memang sudah terbelakang ya, memang mindset yang bahwasanya politik itu tuh cuman orang-orang dewasa aja gitu ya. Tapi sekarang itu bisa dilihat dengan pergerakan, apalagi di Partai PDI sendiri yang memang sudah ada apa tadi Kak? PMI itu PMI itu khusus untuk anak-anak muda gitu ya di PDI. Oke. Itu biasanya ngapain aja tuh Kak kegiatannya? Untuk kegiatannya di BMI itu ya biasanya untuk support di DPC atau di DPD-nya sih. Jadi untuk mensupport gitu ya, dan tapi memang itu khusus untuk milenialnya, anak-anak mudanya. Itu ada range usianya nggak sih, dari berapa sampai dengan berapa? Harusnya ada sih, cuman range usianya saya kurang paham nih, karena saya juga tidak masuk di dalam BMI tersebut. Tapi yang pasti harus cukup umur berpolitik dulu ya. Jadi mungkin 17 sampai dengan 20 tahun ke atas gitu ya, itu sudah boleh gitu. Nah, ini cukup menarik sekali ya Tribuners, karena kita akan menyoroti beberapa pandangan-pandangan Kak Riko terkait dengan peran penting nih pemuda dalam berpolitik. Mungkin Kak Riko bisa berikan statement dan penjelasan nih, kenapa sih para pemuda di Indonesia itu penting loh untuk berpolitik gitu? Penting, karena beberapa pemilu ke belakang juga untuk golputnya kita banyak dari yang usia-usia produktif malah. Karena menurut saya, karena kalau usia yang sudah bukan usia produktif, mereka udah ada fanatisme dengan suatu warnanya mereka sendiri. Kalau yang baru-baru ini kan nggak tahu arahnya mereka harus kemana. Jadi harusnya muda-muda itu mulailah kita bimbing sama-sama. Itu juga dibutuhkan, makanya peran-peran pemuda dalam partai-partai politik itu untuk mengajak teman-teman biar terbuka akan untuk pemikiran politik teman-temannya juga. Jadi menurut Kak Riko sendiri, pemuda itu penting ya untuk berpolitik, karena untuk membuka wawasan dari teman-teman milenial itu sendiri gitu. Nah, menyoroti dan kata Kak Riko tadi kan sudah mendapatkan tempat nih milenial di hati, mungkin ruang di politik itu. Seberapa banyak ruang untuk milenial ini?
Untuk ruang untuk milenial banyak sih, nggak hanya cuman bisa di sayap partai, nyatanya sekarang di badan-badan partai pun itu usia-usia muda itu udah cukup banyak yang terpakai ya. Oke, memang sudah cukup banyak yang menduduki ya di usia-usia muda itu. Oke. Kalau Kak Riko sendiri ada pengalaman mungkin yang bisa diceritakan selama terjun ke dalam dunia partai ini, berpolitik ini? Pengalaman apa itu? Pengalaman, bisa diceritakan pengalaman manisnya, pengalaman yang mungkin pengalaman pahitnya, karena mungkin tidak selalu manis dong. Untuk sejauh ini sih, untuk yang pengalaman pahit bisa saya bilang sih hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Karena memang dari awal kalau mau berpolitik juga dititipkan sama orang tua, harus enjoy. Harus enjoy. Iya, harus enjoy. Dan mungkin karena Kak Riko sendiri menyukai dunia politik, jadi memang kesannya bukan suatu beban gitu ya, justru jadi enjoy itu tadi. Oke. Tapi kan banyak nih Kak, yang mungkin pemuda itu belum memiliki pemikiran seperti Kak Riko. Mungkin di usia muda sudah terjun ke dalam dunia politik, dan karena beberapa faktor yang kita tahu gitu ya. Nah, ada beberapa faktor mereka itu takut gitu terjun ke dunia politik. Gimana nih tanggapan Kak Riko untuk teman-teman milenial di luar sana yang masih takut untuk terjun berpolitik ini? Kalau ketemu pemuda-pemuda yang sampai takut untuk berpolitik tuh jujur saya belum pernah malah. Adanya mereka tertarik, mau diajakin, mau gabung, kita rangkul sama-sama, kita jalanin sama-sama. Kalau untuk yang takut tuh belum ada sejauh ini. Oke. Tapi kalau menemukan teman-teman yang ada yang takut gitu, apa yang bakal dilakukan? Ubah pola pikirnya. Dengan cara? Karena nggak semua yang mereka nilai buruk itu seburuk itu loh. Ada hal lain yang bisa diambil dalam politik ini. Lebih lagi untuk ke masyarakatnya kan, kita bisa tahu langsung kondisi masyarakat pada saat ini tuh gimana, yang dibutuhkan masyarakat gimana. Terlebih lagi kalau untuk masalah pemuda-pemuda, untuk mungkin kayak yang masalah-masalah anak-anak yang masih berstatus mahasiswa juga kan, mungkin umurnya cuma beda 4-5 tahun dengan saya ya. Itu mungkin juga mereka kan, kita dengan umur yang nggak begitu jauh tahu loh apa yang mereka butuhkan, apa yang harus kita cukupi. Oke. Jadi memang terjun langsung ke dalam dunia politik itu secara garis besarnya kita juga ikut mengetahui kemauan dari masyarakat gitu ya, seperti Kak Riko bilang tadi. Dan kalau yang seumuran dengan kita, yang milenial ini, yang memang masih berada di umur di bawah 30 itu, kita bisa sama-sama tahu gitu kebutuhannya apa. Nah, kalau Kak Riko lihat sendiri kan pasti sudah mengetahui kan sedikit banyaknya beberapa keluhan di masyarakat. Bisa nggak kira-kira apa 2 aja contoh yang mungkin masyarakat kita itu butuhkan, itu apa sih Kak? Masyarakat butuhkan ya untuk sekarang ya. Untuk sekarang kan lagi lagi musim hujan ya. Kan sering tuh teman-teman bilang di sini banjir, di sini banjir, rumahnya kebanjiran. Ya kebetulan saya kan di daerah Kedaton tuh. Setiap kalau habis hujan itu teman-teman kita yang di bawah itu selalu laporan, "Bang, ini di sini banjir." Oke. Jadi dengan masuknya Kak Riko ke dalam partai itu juga menjadi pembuka ruang ya untuk masyarakat itu bisa mengeluhkan dan juga bisa berdiskusi, dengan harapan itu tadi Tribuners, jadi Kak Riko bisa menyampaikan keluhan-keluhan di masyarakat itu bisa tersampaikan ke atas gitu ya. Wah, ini suatu memang peluang dan juga solusi ya Tribuners untuk walaupun kita belum bisa nih terjun langsung dan kita belum bisa membantu secara langsung karena kan kita belum menjadi perwakilan dari rakyat itu tadi, tapi secara tidak langsung kita bisa membantu dengan menyalurkan dan juga mendengarkan beberapa keluhan dari masyarakat tadi. Jadi memang sudah ada yang mempercayai itu dengan Kak Riko ya, jadi makanya mereka ngadu dengan Kak Riko gitu. Untuk di Kedaton hampir setiap banjir sih pasti itu laporan atau ada kegiatan masyarakat apapun. Kemarin juga kita ada kegiatan kemasyarakatan berupa kurban di sana. Kurban, oke. Kalau kurban itu merupakan kegiatan rutinkah atau bulanan atau agenda yang apa tuh Kak? Kan kurban nggak tiap saat Kak.
setahun sekali lah. Jadi untuk Tahunan. Idul Adha kemarin Idul gitu Adha. ya. Oke. Kirain kalau misalkan ada yasinan gitu kan, rutin gitu enggak ya? Enggak. Jadi memang Untuk Idul Adha. Idul ya, Adha terjadwal. aja. Oke. Jadi memang kegiatan per tahunnya itu ada kegiatan rutin ini ya? Ada. Selain itu ada apa lagi sih Kak? Untuk di Kedaton itu rata-rata kita kalau untuk dengan teman-teman PAC dan rantingnya ya terkhusus, kita itu sudah beberapa kali itu kayak nongkrong bareng, ngopi bareng, ya dengan agenda ya kita ngobrol aja dengan teman-teman apa yang dibutuhin sama teman-teman PAC dan ranting ya, terkhusus ya di daerah saya di Kedaton. Ya, oke. Jadi memang sering ya gitu ngobrol, diskusi gitu. Oh ya lumayan. Terkait dengan beberapa isu-isu ya mungkin ya di daerah Kedaton itu gitu ya. Oke. Nah, kalau di PAC sendiri itu cabangnya di Kota Bandar Lampung atau di Provinsi Lampung ini udah berapa banyak tuh Pak? Untuk Dari PDI Perjuangan sendiri. kalau PAC kan setiap kecamatan ya. Berarti dia hampir Per kecamatan ada ya. Oh, oke, gitu. Nah, menurut Kariko sendiri nih, kita kan melihat beberapa fenomena milenial yang semakin berani gitu ya untuk terjun ke dunia politik gitu. Apa sih yang perlu diterapkan untuk mereka agar bisa terus konsisten? Yang penting itu tadi, kita mau masuk partai politik ataupun sayap, yang penting harus enjoy lah, harus senang kita di dalamnya, jangan dijadikan beban, jangan malah mempersulit atau memperlambat sesuatu hal yang harusnya untuk masa depan kita itu jangan diperlambat karena hanya dengan politik. Kalau bisa ya diperbaiki lah. Diperbaiki gitu. Nah, Tribuners ini cukup menarik sekali ya perbincangan kita hari ini dengan Kariko. Tentunya mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan dari kita semua tentang generasi milenial kita untuk bisa agar lebih tertarik gitu ya dan mau terjun ke dalam dunia politik itu tadi Tribuners. Nah, mungkin Kariko ada nggak sih beberapa pengalaman menarik nih yang Kariko temukan selama berpolitik ini? Kalau boleh tahu berpolitik udah dari kapan nih? Kalau untuk menjadi anggota partai politik itu saya pegang KTA dari 2017 kebetulan. Dari 2017. Ya. Wow, berarti udah lumayan cukup lama dong. Ya, cuman untuk kalau masuk di pengurusan PAC ini saya dari 2019. Oh, 2019. Berarti itu dilantiknya atau bagaimana? Dilantiknya. Dilantiknya. Ya, sebagai pengurusan PAC. Oke. Berarti sudah cukup lama ya, Kak? Sudah hampir berapa tahun tuh ya Tribuners ya, dari 2017 masuknya resminya 2019 gitu ya? Iya. Oke. Ada hal menarik apa nih yang Kak Riko mungkin temukan dalam berpartai selama ini? Kalau hal-hal yang menarik, kita juga kan kalau di Partai PDI Perjuangan itu adanya kegiatan diklat. Jadi bukan hanya berpartai seperti biasanya, tapi kita juga di sana belajar. Belajar mengenai sejarah partai, mengenai yang mendalam lah tentang partai itu tersendiri. Oke. Lalu ada kegiatan-kegiatan yang khusus anak-anak milenialnya gitu nggak sih? Harusnya ada sih, cuman kan saya nggak di dalamnya Kak. Ya kebetulan saya cuman di PAC aja, udah di situ saja. Nah, menurut Kariko sendiri apa sih yang partai ini perlu terapkan gitu untuk anak muda ini tetap berproses dalam partai? Karena kan ada nih yang cuma coba-coba, habis itu udah gitu kan, nggak dilanjutkan gitu. Pengennya konsisten nih kayak Kariko dan mungkin yang teman-teman yang lain. Apa sih yang mungkin perlukan partai ini? Kalau tadi kan dari Karikonya sendiri nih, kalau sekarang kita berbicara dari partainya gitu. Ya kembali lagi Kak, pikiran orang kan pola pikirnya berbeda-beda. Kita nggak bisa menjudge-nya sembarangan gitu. Karena kan kalau mau di partai politik sebenarnya sih mengikuti kata hati ya. Cuman mungkin kalau dari partainya sebenarnya sudah cukup memfasilitasi sih. Contohnya? Ya seperti adanya tadi untuk wadah-wadah untuk para milenial itu, dan juga tidak hanya di
sayap partai tersebut adanya milenial sudah masuk juga ke pengurusan PAC, DPC hingga DPD itu sudah ada semua yang milenialnya kok sekarang. Oke, tapi untuk fasilitas lain yang mungkin sarana dan prasarana gitu, gedung dan lain sebagainya itu memang sudah ada ya? Oh, sudah ada. Oh, udah ada. Sudah ada semua. Oke. Jadi memang dari partai Tribuners itu memang sudah memfasilitasi ya. Jadi kalau Tribuners ingin bergabung bersama dengan PAC ataupun dengan PDI sendiri gitu ya, itu diperbolehkan banget nih. Ya, diperbolehkan. Diperbolehkan, welcome ya. Welcome. Gitu. Welcome banget loh Tribuners ya, dan karena mungkin ada beberapa benefit yang bisa Tribuners dapatkan kalau bergabung di dalam partai. Kak Riko, kenapa sih harus PDI? Kan banyak nih partai lain gitu. Kenapa memilih PDI dan harus PDI? Ya karena itu kembali lagi dari kecil itu kan memang orang tua tuh sudah merah tulen. Kita nggak pernah yang namanya pindah partai ataupun apa. Memang dari awal karir orang tua juga sudah di PDI Perjuangan. Ya saya juga melihat adanya peluang untuk saya juga bisa masuk ke dalam partai tersebut, ya udah pilihan hati sih sebenarnya Kak. Oke, sudah pilihan hati ya gitu, karena memang orang tua juga mengikutinya karena sudah PDI gitu ya gitu. Oke, nah mungkin Kak Riko bisa berikan Tribuners di rumah gitu ya, mungkin strategi apa sih yang bisa dilakukan partai maupun Kak Riko sendiri nih untuk bisa menggait milenial ini? Karena kan kita tahu ya, suara milenial itu diperlukan banget nih dalam suatu partai, ya kan? Tapi masih banyak yang Kak Riko bilang tadi, beberapa golput itu datangnya dari anak-anak muda, usia produktif gitu. Jadi strategi apa nih yang kira-kira mau dilakukan? Kalau dari saya sendiri ya kebetulan kan cukup banyak teman-teman kita seumuran ini yang masih bingung. Dari situ aja kita kan bisa menggait mereka, merangkul mereka, mengajak, dan nggak sedikit juga yang malah penasaran bergabung hingga masuk pengurusan ranting, itu ada beberapa teman-teman juga. Oke. Tapi secara benefit yang didapatkan mereka tuh apa sih? Yang didapatkan oleh mereka? Yang namanya di partai ini kan kita mengabdi sih. Oke. Jadi ada nggak janji-janji manis yang ditawarkan dulu? Dari siapa itu? Mungkin dari Mas Riko atau dari partainya? Kalau saya nggak pernah sih ngasih janji, rasain aja sendiri. Jadi nggak pernah berjanji ya, tapi lebih ke mengajak gitu. Oke, lalu setelah itu? Apanya lagi? Setelah mengajak mereka untuk berpartai bersama, apa yang dilakukan? Ya malah kebalikannya dari itu sih Kak, beberapa teman-teman itu malah mereka yang minta untuk dibawa, diperkenalkan sama teman-teman di partai PDI Perjuangan tersebut. Oke, jadi mungkin karena Kak Riko ini berada di circle dan memang lingkungan yang memang kuat juga ya politiknya, jadi teman-teman pun itu justru sudah welcome sekali dengan dunia politik ya gitu. Jadi kalau menemukan teman di luar sana atau masyarakat kita kan banyak nih Kak Riko, tidak hanya sebatas Kedaton dan juga Provinsi Lampung aja, tapi kan kita kalau sudah berpartai artinya tidak hanya menginginkan dari suatu bagian daerah, tapi sebisa mungkin gimana nih cara kita untuk bisa menggait milenial dan juga beberapa teman-teman kita di luar sana untuk tetap menggunakan hak pilih suaranya, tetap produktif, jangan mau golput, karena suara kita itu sangat menentukan masa depan kita dan bangsa ke depannya ya Tribuners gitu. Nah mungkin Kak Riko kan selaku bendahara ya, bendahara PAC Kedaton, ada nggak sih harapan ke depannya untuk PDI dan juga untuk Kak Riko sendiri? Untuk partai ya kita tetap mengikuti arahan Ibu Ketua Umum ya untuk memenangkan hat-trick tahun politik mendatang. Kalau dari saya sendiri harapannya untuk saya ya, ya kita tetap bersama lah, kebersamaan di Kedaton itu memang cukup kuat kok, kita sering ngumpul, ya ada kegiatan apa itu ya seperti yang tadi saya sebutkan, kalau ada banjir ya kita gotong royong turun ke sana. Oke, itu gotong royong, bener-bener gotong royong tuh.
memang dari Kedatonnya atau berkolaborasi dengan PAC Kedaton nih? Memang kalau di Kedaton itu memang dari PAC Kedaton ya. Kalau sejauh ini sudah ada berapa orang tuh Kak membernya atau anggotanya gitu? Kalau PAC ya sesuai dengan dengan strukturnya, meliputi ya ketua, wakil ketua, itu ada 9 orang. 9 orang untuk struktur ya, tapi kalau anggota bawah-bawahnya gitu? Anggotanya cukup banyak sih. Banyak, ya. Hampir ada 100? Untuk di Kedaton kurang lebih adalah. Ada? Ya, untuk di Kedaton. Itu simpatisan kita gitu ya maksudnya. Itu lumayan cukup banyak ya Tribuners ya gitu. Dan itu memang isinya umumkah atau hanya kategori milenial dan usia produktif? Kalau untuk di Kedaton tuh semua sih kita campur ya. Campur umum berarti usia berapa aja bisa ya gitu. Bisa. Oke. Kak Riko mungkin menyoroti beberapa masalah yang krusial lah gitu kan ya di negara kita ini, yang paling umum dihadapi oleh Kak Riko sendiri dan teman-teman tuh apa sih yang sering didengar? Masalah yang bagaimana? Masalah yang krusial gitu, masalah yang umum lah gitu. Untuk masalah yang begitu krusial sih nggak ada sih. Kalaupun ada masalah ya hampir nggak ada sih Kak. Hampir nggak ada. Masalah apa dulu? Maksudnya gini, kita kan menyoroti beberapa masalah-masalah umum di Bandar Lampung ya, di Bandar Lampung. Seperti tadi banjir gitu kan, itu berarti sudah ada solusinya dengan teman-teman membantu untuk gotong royong gitu ya. Terus masalah yang lagi viral dan juga lagi rame di belakangan ini gangster nih, anak-anak muda loh, ini menyangkut anak-anak muda ya Tribuners gitu. Dan mungkin Tribuners juga yang menonton tayangan ini mungkin bisa menjadi imbauan juga nih untuk Tribuners. Nah, jadi teman-teman dari PAC ini adakah strateginya atau mungkin solusinya gitu ya untuk bisa menangani dan setidaknya membantu gitu? Kalau untuk dari teman-teman PAC Kak, belum ada kita untuk solusinya gangster itu. Karena kan nggak tahu juga gangster itu asalnya dari mana ataupun siapa. Jadi untuk dari PAC sih kita juga belum ada sempat bicara masalah gangster ya. Tapi kalau untuk mendengar itu pernah dong? Untuk masalah gangster ya cukup sering lah. Sering ya? Oke. Berarti memang tahu lah beberapa masalah-masalah krusial di Lampung gitu. Tidak hanya banjir dan tidak hanya gangster aja dong? Iya. Oke. Nah mungkin itu tadi cukup, mungkin ada harapan lain yang mau disampaikan dengan Tribuners di rumah? Ya untuk harapannya kalau bisa di tahun yang mendatang kita perkecil lagi angka untuk golputnya. Karena kan itu walaupun kemarin tuh udah cukup jauh ya dari tahun politik sebelumnya, dari 2014. Kalau bisa kita perkecil lagi. Oke, perkecil lagi. Iya. Dengan bagaimana nih mengajak teman-teman untuk? Kita kalau sekarang, kalau saya sendiri sih lebih merangkul teman-teman yang masih pada bingung, yang masih nggak tahu apa-apa tentang politik itu, kita ajak kumpul biasanya. Ya, kita ajak untuk ngopi bersama biasanya. Kalau dari PAC Kedaton tuh saya dan ketua PAC-nya biasanya kalau ada yang ingin menjadi kader PDI Perjuangan tuh kita ajak ngobrol dulu. Sepemahaman nggak? Kalau dia menurut dia satu pemahaman dengan dirinya, mari kita open. Oke. Nah, caranya bagaimana sih mau bergabung bersama dengan PAC Kedaton ini? Kalau untuk PAC Kedaton yang namanya Kedaton per kecamatan, ya bisa langsung hubungi aja ketua PAC Kedaton atau melalui saya juga bisa, nanti kita bantu perkenalkan dengan teman-teman yang di sana ataupun mungkin ada tetangganya yang merupakan kader dari Partai PDI Perjuangan. Nah, ada akun official atau Instagram yang mungkin bisa dihubungi gitu? Kalau sosial media untuk di Kedaton sekarang belum ada. Oke, belum ada ya? Iya. Nah, mungkin ada syarat-syarat administrasi yang lain seperti mungkin fotokopi KTP, foto, dan persyaratan administrasi gitu, ada nggak sih? Hanya fotokopi KTP dan pas foto. Oh, pas foto, oke. Jadi dua itu ya syarat penunjang. Itu juga untuk mencetak KTA-nya. Jadi langsung proses KTA tuh? Langsung.
langsung kita proseskan. Oke, jadi langsung proses KTA. Jadi memang cukup mudah ya untuk mau bergabung bersama dengan PAC Kedaton. Nah mungkin ini teman-teman di rumah bisa menjadi rekomendasi ya kalau memang sudah tergerak hatinya dan ingin berpolitik gitu ya, dan bisa bergabung bersama dengan PAC Kedaton di Partai PDI Perjuangan, Tribuners. Nah mungkin dari Kak Riko sendiri ini mau ada harapan juga di 2024 atau mungkin mempersiapkan diri, mencalonkan diri mungkin? Insya Allah ya. Insya Allah ya. Oke. Mungkin dari sekarang kita bisa memberikan doa bersama-sama dan juga mudah-mudahan segala niat baik itu terlaksana ya, Tribuners gitu. Dan saya juga mengucapkan makasih banyak nih Kak Riko ya, selaku dari perwakilan PAC Kedaton yang memang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan kita ngobrol di sini dengan Tribuners di rumah juga yang sudah menyaksikan bincang politik bersama dengan saya Kusnul Ajaibah di sini. Mudah-mudahan tayangan ini bisa membantu dan juga menjadikan rekomendasi untuk Tribuners di rumah, dan terima kasih juga yang sudah untuk Tribuners di rumah yang sudah menyaksikan tayangan bincang politik ini dari awal sampai dengan terakhir. Masih bersama dengan saya Kusnul Ajaibah hari ini, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. terhadap persoalan ini dengan melibatkan BPK RI, BPKP Provinsi, kemudian dari Irjen Kemendak. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Alami patah as 2 truk Fuso alami laka lantas di tanjakan PJR Panjang. Terjadi kecelakaan lalu lintas di tanjakan PJR Panjang Bandar Lampung pada Rabu 4 Januari 2023. Kecelakaan melibatkan 2 mobil Fuso yang sama-sama menanjak dari bypass menuju PJR. Kecelakaan itu terjadi sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat dan mengakibatkan 2 mobil mengalami kerusakan. Kendati demikian, pantauan Tribun Lampung di lokasi akibat laka lantas tidak ada korban jiwa, hanya saja sopir mengalami luka di bagian kepala. Ahmad, supir truk Fuso dengan nomor polisi BE8392YF yang mengalami kecelakaan mengatakan ia membawa muatan galon kosong dari Panjang menuju Jabung, Lampung Timur. Pada saat kejadian, di depannya ada mobil truk Fuso dengan muatan yang juga menanjak. Ketika itulah Ahmad mengira sopir truk Fuso di depannya mau mengoper gigi, namun ternyata malah mundur sehingga kendaraannya ikut terseret sejauh 100 meter. Sementara Vicky, pengendara truk Fuso dengan nomor polisi BE8807YS mengaku saat kejadian kendaraannya melaju dari bypass hendak ke PT Tanjung Bintang. Menurutnya saat melaju di tengah tanjakan ada mobil Fuso dengan muatan semen yang berjalan pelan sekali
sehingga ia harus mengoper gigi dari gigi 2 ke gigi 1. Namun saat mengoper gigi tersebut kendaraannya patah as dan mobil pun mundur sehingga ia cepat-cepat loncat untuk menyelamatkan diri. Akibatnya mobil truk Fuso bermuatan ampas sawit yang dikendarai Vicky menghantam mobil Fuso bermuatan galon kosong tepat di belakangnya. Berita selanjutnya, KPK tuntut terdakwa suap PMB Unila Andi Desviandi selama 2 tahun. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menuntut terdakwa suap penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung, Andi Desviandi dengan hukuman 2 tahun penjara serta denda senilai 200 juta rupiah serta subsidiar 5 bulan penjara. Jaksa Penuntut Umum KPK Agung Satrio Wibowo mengatakan, terdakwa Andi Desviandi dituntut 2 tahun dan denda 200 juta rupiah karena secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Terbukti melanggar pasal 5 ayat 1 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2009 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO pasal 55 ayat 1 KUHP. Ia mengatakan terdakwa dijatuhi tuntutan karena tidak mendukung pemerintah dalam upaya pencegahan tipikor. Terdakwa Andi Desviandi mengucapkan terima kasih kepada JPU KPK dan menyebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Andi Desviandi di ruang Bagirmanan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada Rabu 4 Januari 2023 mengatakan menyerahkan semuanya kepada majelis hakim dan Allah Subhanahu wa taala. Sementara pengacara Andi Desviandi Ahmad Handoko mengaku sangat menyesalkan KPK yang tidak memproses pemberi uang lainnya. Karena menurutnya bila melihat konstruksi penuntut umum para terduga pelaku pemberi uang kepada Rektor Unila Profesor Karomani bukanlah satu orang saja namun banyak orang. Ia mengatakan kliennya dalam pembelaan ke depan akan menyebutkan nama-nama lainnya yang ada di dalam berkas. Ahmad Handoko juga mengatakan bahwa berdasarkan fakta persidangan, tidak ada kesepakatan antara Andi Desviandi dan Profesor Karomani untuk meluluskan mahasiswa baru dengan memberikan uang. Ratusan petani penggarap lahan di Kota Baru kembali gelar aksi di Pemprov Lampung. Ratusan petani penggarap lahan terbuka milik Pemprov Lampung di Desa Purwotani, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan atau Kota Baru kembali menggelar demonstrasi. Demonstrasi tersebut dilakukan di halaman kantor DPRD Provinsi Lampung pada Rabu 4 Januari 2023. Aksi serupa sebelumnya juga dilakukan di tempat yang sama pada Kamis 24 November 2022. Demo ulangan tersebut dihadirkan akibat belum adanya respon atas aspirasi sebelumnya. Masa petani keberatan dengan kebijakan sewa lahan di Kota Baru dengan nilai 300 juta rupiah per meter untuk 1 tahun atau setidaknya 3 juta rupiah per hektar per tahun. Kebijakan itu tertuang dalam keputusan Gubernur Lampung nomor G293-602 HK 2022 tentang penetapan sewa tanah Kota Baru yang belum dipergunakan untuk kepentingan pembangunan di Provinsi Lampung. Pendemo mengklaim besaran uang sewa lahan tersebut terlalu besar sehingga dinilai memberatkan mereka. Selain itu, skema pembayaran atas sewa lahan juga dinilai hadir dengan paksa melalui mekanisme kebijakan. Padahal secara historis aktivitas pertanian di lokasi itu sudah jauh ada sebelum kebijakan tersebut dihadirkan. Walsono, seorang petani penggarap yang ikut dalam aksi demonstrasi mengatakan petani ingin kebijakan tersebut dihapus. Untuk itulah petani meminta tuntutan yang sebelumnya diberikan kepada DPRD Lampung untuk segera ditanggapi. Ada 3 poin tuntutan yang disampaikan petani, yakni pertama, mencabut keputusan Gubernur Lampung nomor G293-602 HK 2022 tentang penetapan sewa tanah Kota Baru yang belum dipergunakan untuk kepentingan pembangunan di Provinsi Lampung. Kedua,
untuk menghentikan segala bentuk intimidasi dan provokasi yang dilakukan terhadap petani penggarap lahan di Kota Baru. Lalu yang ketiga, membuka ruang seluas-luasnya untuk petani menggarap lahan Kota Baru untuk melakukan negosiasi pemanfaatan lahan dengan pemerintah Provinsi Lampung. Rumah polisi di Bandar Lampung dibobol pencuri emas senilai 14 juta rupiah raib. Febria Wina berusia 27 tahun yang merupakan istri anggota Ditlantas Polda Lampung kehilangan emas 20 gram emas kadar 24 sebanyak 10 gram dan 10 gram emas dengan kadar 22 senilai 14 juta rupiah pada Senin 2 Januari 2023 lalu. Menurut Febria, pada Selasa 3 Januari 2023, kejadian tersebut terjadi saat ia pulang ke kampung halamannya di Lampung Timur. Ia mengatakan pencuri masuk ke rumahnya di perumahan Magenta Pagar Alam atau di belakang klinik Flora di Jalan Pagar Alam, Kecamatan Tanjung Karang Barat dengan cara membuka paksa pintu. Menurutnya, emas yang digondol pencuri merupakan peninggalan ibunya. Febria mengaku dirinya tidak lama berada di kampung karena ia berangkat ke kampung pada hari Minggu 1 Januari 2023 dan pulang ke Bandar Lampung pada Senin 2 Januari 2023 sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ia mengatakan ibu yang bekerja di rumahnya menelponnya pada hari Senin sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat saat ia sampai di Ganjar Agung Metro dalam perjalanan ke Bandar Lampung. Menurutnya, ia diberitahu kalau rumahnya dibobol pencuri. Ia mengatakan bagian pintu depan hancur dan terlihat semua barang berantakan. Febria mengungkapkan maling yang beraksi di rumahnya rupanya adalah spesialis pembobol rumah dengan sasaran emas. Karena saat ditinggalkan di rumahnya ada 2 motor dengan kunci masih menyantol. Febria juga mengatakan lalu ada 12 ponsel, iPad, kamera, 3 laptop, jam tangan, serta televisi namun tidak diangkut pencuri. Ia mengatakan telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Karang Barat. Berita selanjutnya, Disdikbud Bandar Lampung dan Pesisir Barat imbau siswa tak bawa lato-lato ke sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Bandar Lampung belum mengeluarkan edaran khusus terkait larangan bermain lato-lato di lingkungan sekolah. Hal ini untuk menyikapi maraknya permainan lato-lato di tengah masyarakat termasuk pada siswa sekolah. Bahkan sudah ada ditemukan siswa yang membawa permainan tersebut ke sekolah. Kasih Kelembagaan Disdikbud Pemkot Bandar Lampung Mulyadi Syukri pada Rabu 4 Januari 2023 mengatakan, dari Disdik sifatnya baru imbauan agar tidak membawa lato-lato di sekolah karena dikhawatirkan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Disdikbud Pemkot Bandar Lampung diakuinya belum mengeluarkan surat edaran khusus terkait larangan bermain lato-lato di sekolah karena belum adanya aduan yang masuk. Terlebih lagi diakuinya fenomena permainan lato-lato di lingkungan sekolah Bandar Lampung belum seramai daerah lainnya. Namun tidak menutup kemungkinan pihaknya akan mengeluarkan edaran jika diperlukan. Disdikbud Bandar Lampung dalam hal ini mengimbau para orang tua untuk terus mengawasi anak-anaknya. Salah satu guru di SD Negeri 1 Gulak Galik Teluk Betung Utara Ningsih mengatakan pihak sekolah telah melarang siswa untuk membawa lato-lato ke sekolah. Untuk bentuk larangan, yakni pihak sekolah akan memberikan sanksi penyitaan bagi siswa yang kedapatan membawa lato-lato. Apalagi kalau kedapatan bermain lato-lato di dalam kelas karena bisa membahayakan teman lainnya. Belum lagi suara yang dihasilkan dari permainan tersebut juga cukup membuat gaduh. Sementara itu, Disdikbud Kabupaten Pesisir Barat sudah mengeluarkan surat edaran pelarangan membawa permainan lato-lato ke sekolah. Erwin Kostalani, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Barat menilai permainan lato-lato bisa membahayakan siswa di sekolah. Ia berharap agar semua kepala sekolah satuan pendidikan mensosialisasikan imbauan tersebut kepada para siswa. Permainan lato-lato makin viral setelah dimainkan Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Pasar Subang bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beberapa waktu lalu.
Pedagang di Lorong King Tanjung Karang, Wery mengungkapkan sudah berjualan lato-lato sejak 2 bulan terakhir. Dan menurutnya, pembelinya semakin ramai bahkan bisa mendapatkan Rp500.000 sehari. Lato-lato dijualnya cukup terjangkau, hanya Rp10.000 saja per piece. Berita terakhir, perawatan di Amora Skin Clinic dapat diskon 50% plus gratis basic nail art. Amora Skin Clinic kembali menggulirkan promo menarik yang berlaku hingga tanggal 31 Januari 2023. Manajer Amora Skin Clinic Citra Anggia mengatakan promo ini diantaranya treatment Black Doll Laser plus Toning Laser diskon 50%. Dengan adanya diskon 50% ini, treatment Black Doll Laser plus Toning Laser dari harga Rp1,2 juta menjadi Rp600.000 saja. Menurut Anggi, pada Rabu 4 Januari 2022, selain mendapatkan diskon 50%, pasien juga akan mendapatkan gratis basic nail art. Ia menjelaskan treatment Black Doll Laser plus Toning Laser menggunakan laser C+ asal Korea bersertifikasi yang mampu mencerahkan wajah, meremajakan kulit, mengecilkan pori, dan membuat wajah glowing seketika. Berikutnya ada promo beli 1 gratis 1 treatment Japan Platinum Infused dengan kandungan agent whitening 7 kali lebih kompleks yang mampu membuat warna kulit menjadi lebih cerah. Promo lainnya yakni gratis baby skin infused jika melakukan treatment Ultimate Japanese Mochi Skin. Ultimate Japanese Mochi Skin adalah treatment yang di dalamnya ada Acne White Laser Serum, Bright Tonic Laser, PRP Plus Cell Rejuvenation Activator Cocktail, dan Biolek Therapy. Ada juga promo buy 3 get 2 treatment Mesotherapy dan Skin Booster with Hyaluronic Acid. Tak hanya itu saja, ada juga promo harga spesial di antaranya. Paket perawatan wajah yang terdiri dari night cream, day cream, facial wash, dan facial toner. Hanya harga spesial Rp229.000. Harga spesial treatment Korean Hydro Facial senilai Rp350.000, facial peeling Rp100.000, dan facial glowing dengan 13 treatment senilai Rp65.000. Paket perawatan wajah rutin setahun harga spesial Rp540.000. Pasien yang mengambil paket perawatan wajah rutin 1 tahun itu akan mendapatkan gratis facial glowing dan skin analysis selama 1 tahun, potongan harga setiap kali upgrade facial, diskon treatment atau produk, gratis konsultasi dokter, dan informasi promo perawatan kecantikan setiap saat. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk tersaksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.